pagi hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan Zoom meeting penggerak pariwisata Kepulauan Nias yang telah diinisiasi sebenarnya ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat oleh Ibu Fira, hadisnya. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita guru besar dari UGM, Pak Yoyo, Prof. Yoyo, dan dari Universitas dari Bali, Dr. Dermawan. Selain itu juga ada dari pemerintahan, yaitu dari Kementerian Desa, itu Pak Sugito, selamat bergabung Pak Sugito, dari Kementerian Pariwisata, Pak Andi Marpaung, dan dari Dinas Pariwisata Provinsi nantinya Ibu Ria, dan tidak ketinggalan juga Pak Berkat Lauli ya, saya nggak tahu apakah sudah ikut bergabung dengan kita atau belum, Pak Berkat Lauli, serta seluruh partisipan yang telah bergabung, terima kasih telah ikut serta di dalam Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin saya ingin perkenalkan diri, saya Herwil Harefa, kita dari penggerak pariwisata Kepulauan Nias dan sehari-hari sebagai pelaku pariwisata dan juga sebagai Korwil Kepulauan Nias BPD PHRI Sumatera Utara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Nanti kita akan coba buka forum diskusi lebih lanjut lagi pada saat di diskusi. Maka untuk itu kami persilahkan sesuai dengan jadwal kita yang saya sudah sampaikan ke beberapa narasumber. Hari ini saya ingin coba bacakan rundown acara. Itu kata pengantar nanti dibawakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Nias Barat atau mungkin kalau belum bergabung langsung oleh Ibu Anggreni. Setelah itu keynote speaking dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi itu Pak Kosmas Harefa. Kemudian dari sambutan dari mewakili DPRD Sumatera Utara sebagai tokoh masyarakat juga yaitu Pak Berkat Lauli. Kemudian sambutan dari perwakilan Dinas Pariwisata Kepulauan Nias. Selanjutnya kita akan tampilkan sedikit video promosi Kabupaten Nias Barat. Lalu pemateri setelah itu kita masuk ke pemateri pertama yaitu dari Kementerian Desa dan PDT dan Transmigrasi. Kemudian masuk ke acara pemateri 2 yaitu dari Kemenpar dari Pak Andi Marpaung, lanjut kepada sesi diskusi tahap pertama. Setelah diskusi tahap pertama kita masuk kepada pemateri 3 yaitu dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Ibu Kadis Pariwisata Ibu Ria. Lanjut kepada setelah itu pemateri 4 kepada pakar atau penggiat pariwisata desa wisata Profesor Yoyo, guru besar dari UGM. Setelah Pak Yoyo, langsung ke pemateri 5, yaitu Dr. Dermawan, juga penggiat desa wisata. Setelah itu semua, baru kita masuk diskusi tahap kedua, kemudian kesimpulan dan penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan sesi pertama adalah antar dari Dinas Wisata Kabupaten Nias Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, silahkan dari Nias Barat. Halo. Bila belum ada, nanti bisa kita coba giliran berikutnya. Mewakili dari Kepala Dinas Pariwisata Sekepulauan Nias, dalam hal ini Ibu Anggreni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ya, salah ya, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bung Herwil kesempatan yang diberikan. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Yahowu.
Bapak-bapak sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu karena mengingat waktu. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Herwil yang bisa menginisiasi pertemuan ini. Saya pikir ini nanti pertemuan arahnya memang untuk pengembangan desa wisata di Kepulauan Nias. Nah, tentu saja kami sebagai dinas teknis yang mengurusin soal kepariwisataan sangat menyambut baik pertemuan ini. Mudah-mudahan banyak masukan yang bisa kami peroleh dari seluruh narasumber. Tentu dalam pengembangan desa wisata ada banyak tantangan, ada banyak kendala-kendala yang kami temui di lapangan. Mudah-mudahan dalam webinar ini para narasumber, demikian juga bapak-bapak dari kementerian bisa memberikan solusi untuk sama-sama kita dapat mengembangkan desa wisata yang ada di Kepulauan Nias. Saya pikir demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mari kita sama-sama secara seksama mengikuti webinar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan. Untuk sesi selanjutnya kami persilakan saat ini keynote speaking kita hari ini dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Pak Kosmas Sarefa. Waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Kosmas. Terima kasih Pak Herwil, teman-teman semua. Saya lihat di sini hadir tokoh-tokoh penggerak pariwisata Kepulauan Nias. Saya lihat ada Profesor Yoyo, ada Pak Yesa Tahu, ada Pak Dermawan, dan saya lihat, saya nggak tahu Pak Sugito udah gabung ya? Sudah Bang. Sudah Pak Kosmas. Selamat pagi Pak Kosmas. Oh ya Pak Direktur, siap, mantap. Saya senang ini Pak Sugito ada, bisa terjawab banyak hal ini. Siap. Ya. Dan ini Pak Andi Marpaung juga ada di sini. Mohon maaf saya mungkin nanti tidak total bisa ikut karena saya dalam perjalanan. Saya kebetulan saat ini sedang berada di Danau Toba karena kemarin baru ada pekerjaan yang melibatkan para menteri kita juga. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sapa dulu kita semua. Yahoo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Karena ada dari Bali, saya gunakan juga Om Swastiastu. Kira-kira gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin pada kesempatan ini tidak punya paparan, tapi paling tidak saya memberikan gambaran sesuatu yang apa yang merupakan kebijakan nasional saat ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi COVID-19, kita memang tetap mengikuti acuan-acuan kita yaitu RPJMN yang memang sudah ditetapkan dan itu yang menjadi rujukan kita dalam pengembangan kepariwisataan kita secara nasional. Secara nasional, kebijakan memang ada sebuah kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas-prioritas. Dan secara destinasi, memang ada saat ini yang sedang kita gebrak ini adalah 5 destinasi pariwisata. Tapi bukan berarti bahwa daerah-daerah lain sebenarnya tidak ikut untuk didorong, untuk didukung oleh pemerintah dalam meningkatkan pariwisata. Namun dalam rangka memberikan dukungan ini, tentu nanti saya minta ini Pak Andi Marpaung dari Kemenpar untuk menjelaskan ini. Bagaimana asal mulanya adanya istilah lokasi prioritas di dalam kebijakan Bappenas. Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengangkat Kepulauan Nias ini dari perspektif kepariwisataan. Tentu nanti Pak Sugito yang akan memberikan pemaparan atau pencerahan kepada kita semua terkait dengan kebijakan daripada Kementerian Desa. Karena salah satu kekuatan yang cukup signifikan sebenarnya bisa kita gunakan untuk mendorong kepariwisataan kita dalam optimalisasi dana desa. Dan itu memang diarahkan demikian. Artinya bahwa
bagaimana caranya agar dana desa ini yang dialokasikan untuk setiap desa dialokasikan untuk mendukung sektor kepariwisataan, dengan catatan kalau di desa itu memang diproyeksikan sebagai desa wisata atau punya potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Selanjutnya, di dalam pengembangan desa wisata ini memang saat ini setiap kementerian lembaga ingin memberikan dukungan atau intervensi dalam rangka membantu pengembangan desa wisata. Karena apa? Desa wisata ini sekarang ini kita pandang sebagai subsistem daripada sebuah destinasi pariwisata. Nah, oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk memulai mengembangkan destinasi ini dengan mendorong pengembangan desa-desa yang ada di dalamnya, tentunya yang punya potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Tentu saja tidak mungkin bisa dipaksakan bahwa semua desa harus desa wisata, karena tidak sama potensi dari setiap desa itu. Oleh sebab itu, teman-teman di daerah, khususnya di bawah kendali Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, hendaknya melakukan pemetaan terhadap desa-desa ini. Ini sangat penting. Jadi kita jangan istilahnya mendorong sebuah desa tidak punya potensi, tapi kita paksa jadi desa wisata. Hanya gara-gara kita lihat di sebelah ada desa wisata. Itu tidak benar. Nah, oleh sebab itu maka pengkajian-pengkajian, pemetaan-pemetaan potensi desa itu harus betul-betul bisa diperhatikan dengan baik. Ketika kita berbicara pengembangan kepariwisataan Kepulauan Nias, sebenarnya saat ini kita harus bisa melihat bahwa sebenarnya potensi yang kita punya dan berapa desa di Kepulauan Nias yang potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Tentu ini pekerjaan kita bersama. Satu hal yang ingin saya sampaikan Pak tadi, bahwa pembangunan kepariwisataan Kepulauan Nias ini tidak dapat berdiri sendiri berdasarkan otorita administratif kewilayahan pemerintahan. Karena apa? Di dalam pariwisata ini sebenarnya mengenal istilah batas wilayah, tidak mengenal istilah batas wilayah. Tidak ada batasan. Karena wisatawan tidak pernah ingin berkunjung ke suatu daerah dengan mengedepankan, wah saya harus mau berwisata ke kabupaten ini. Tidak ada. Tapi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan sebuah interkoneksi daripada desa-desa yang ada ini. Ini harus kita bangun. Jadi tidak mungkin hanya satu berdiri sendiri. Segala aspek yang terkait dalam pengembangannya, meliputi aspek aksesibilitas, amenitas, atraksinya, kemudian tentu harus ditambahkan dengan promosinya, ya. Ini sangat penting untuk kita pikirkan bersama, ya. Saya melihat di Nias beberapa teman di daerah di Kepulauan Nias. Kemarin saya baru berkunjung ke Nias Barat. Salah satu di perkampungan itu ada dibuat desa wisata yang memang murni itu diinisiasi oleh masyarakat. Saya pikir ini hal yang baik dan patut kita apresiasi. Karena apa? Tidak mungkin lagi di dalam mendorong pengembangan pariwisata semata-mata harus mengedepankan anggaran pemerintah atau APBN atau APBD. Kalau memang masyarakat punya kemampuan, mari kita berikan pendampingan. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat, memberikan pendampingan dan berikan pencerahan supaya arahnya jelas. Nah, itu tugas kita. Walaupun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah melalui APBN itu juga penting. Namun, mari kita sikapi juga bahwa saat ini pemerintah mau tidak mau memang harus memberikan skala-skala prioritas, melakukan pemetaan terhadap apa yang bisa dikerjakan dan mana yang duluan. Saat ini kebijakan terkait desa wisata sedang kita dorong dan kebetulan saya sendiri melit ini untuk lintas kementerian lembaga. Kita sekarang sedang menyusun buku pedoman desa wisata yang melibatkan semua kementerian lembaga yang terkait. Selama ini pengembangan desa ini oleh berbagai kementerian menyesuaikan dengan tugas dan fungsi kementeriannya, memberikan penamaan-penamaan yang tentu berbeda-beda. Kalau Kementerian Kelautan Perikanan, dia punya program namanya Desa Wisata Bahari.
Kalau Kementerian Kominfo ada lagi desa digital. Kementerian Desa ada juga istilah desa smart village. Kemudian banyak istilah-istilah lainnya. Oleh sebab itu kita ingin ke depan ketika kita memang membangun desa di sebuah destinasi pariwisata, kita lebih bagus menggunakan istilah pembangunan desa terpadu. Jadi ada sebuah keterpaduan dalam pembangunannya. Nah, saat ini kita memang sedang menyusun pedoman-pedoman untuk menetapkan desa wisata itu. Nah, tapi kembali lagi saya mau katakan bahwa untuk membangun desa wisata ini tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Karena apa? Tanpa masyarakat yang mau, kalau semuanya maunya dari pemerintah, ini tidak akan bisa jalan. Dan kemudian sekarang saatnya tidak bisa, saya ulangi lagi, tidak saatnya lagi sekarang kita apa-apa mengandalkan APBD, APBN. Kalau begitu kita berpikirnya dengan kondisi keterbatasan saat ini, apalagi di tengah pandemi ini, kita nggak bisa maju nanti. Oleh sebab itu, saya memberikan saran-saran kepada kita semua untuk kita pikirkan bersama. Ketika kita berbicara pariwisata Kepulauan Nias, tentu kita punya tugas dan peran masing-masing, pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Satu kata kunci untuk Kepulauan Nias kalau ingin kita memajukan kepariwisataan adalah aksesibilitas utama yang menciptakan interkoneksi antar kabupaten, interkoneksi antar destinasi. Jadi ring road Pulau Nias adalah salah satu kunci, kemudian peningkatan kualitas bandara dan penyediaan untuk mendorong investor untuk masuk pembangunan amenitas. Kalau bisa di Nias kita udah punya 2 atau 3 hotel berbintang yang bisa memperkuat itu. Tentu tidak menutup kemungkinan ke depan pengembangan lainnya yang akan kita dorong melalui kebijakan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah yang sudah mulai bergerak sekarang melalui pengembangan desa wisata yang betul-betul memberdayakan masyarakat yang ada. Masyarakat bergerak dengan sadar wisata yang ada, mereka mulai bahkan merelakan tanahnya, itu hal yang sangat positif. Mari kita dukung kebijakan-kebijakan ini. Tentu nanti Pak Sugito, nanti Pak Direktur bisa bantulah. Kalau udah ada Pak Sugito di sini harus bantu ini Nias. Tanggung jawab kita ini Pak Sugito. Harus kita bantu ini Pak Direktur. Ya, Andi Marpau dari Kemenpar, tolong. Halo. Itu saya titip Andi. Ya, Kepulauan Nias ini perlu kita jadikan sebagai penopang, pendukung daripada destinasi Danau Toba juga. Kita jadikan terkoneksi dia dengan itu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kalau terlalu banyak hal yang kurang pas dalam penyampaian saya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yahoo. Yahoo, Pak Rifa. Oke, terima kasih banyak atas paparan atau sedikit penjelasan dari Pak Kosmas dari Kemenko Marves sebagai suatu pencerahan bagi kita semua untuk lebih lagi pengembangan desa wisata di masing-masing kabupaten kota. Selanjutnya kita masuk ke pembicara berikutnya, yaitu dari tokoh masyarakat dan dari DPRD Provinsi, Pak Berkat Lauli. Sudah bergabung Pak Berkat Lauli? Ya, halo. Selamat halo, pagi. Pak Berkat Lauli. Halo, selamat pagi. Mohon di-unmute Pak Berkat. Masih belum kedengaran, Pak. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Iya, Pak, selamat pagi. Ya, kedengaran Bung Herwil? Ya, selamat pagi buat kita semua. Berkat Lauli, masih belum terdengar suaranya? Sudah, saya sudah dengar.
Saya juga sudah dengar. Sudah. Jauh dua. Jernih suaranya. Silakan lau, ira lau kuma lau lie. Tempat Heri dulu barangkali terganggu. Halo Bang. Selamat kita semua, Bapak Ibu. Ya, Yahobu Pak Kosmas Harefa. Sudah ya. Siap. Yahobu Pak Wakil Rakyat. Ya, Yahobu buat semuanya dan Yahobu buat rekan-rekan pembicara lainnya yang berasal dari Jakarta, dari kementerian, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Selamat bergabung buat kita semua dalam acara yang sangat luar biasa ini. Saya secara pribadi sangat menyambut baik kegiatan Zoom yang dilaksanakan oleh teman-teman terkait pengembangan pariwisata di Kepulauan Nias tentunya. Nah, kami sebagai anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, terutama ketika masih berada di Komisi E yang turut membidangi kebudayaan bersama dengan Ibu Dr. Ria yang juga hadir dan bergabung dengan kita di sini. Ada Ibu Anggreni juga yang sempat kami mengadakan kunjungan di Nias Selatan. Beberapa kendala dan kondisi yang memang terjadi saat ini pariwisata Kepulauan Nias, seperti yang disampaikan lao saya tadi Pak Kosmas Harefa tentang aksesibilitas, tentang infrastruktur pariwisata yang sampai saat ini belum mendukung secara penuh. Melihat postur anggaran di pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengembangan pariwisata di Kepulauan Nias maupun juga postur anggaran yang disediakan oleh Bupati dan Wali Kota yang ada di Kepulauan Nias, sungguh memang membuat hati kita sangat miris sekali ya. Ya, ini terjadi dari tahun ke tahun. Membantu dan pembangunan pariwisata yang ada di Kepulauan Nias. Nah, keterbatasan anggaran selama ini menjadi salah satu alasan-alasan klasik yang disampaikan oleh pemerintah kita, baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Saya tidak tahu kalau dari pusat seperti apa regulasinya, namun dari beberapa kunjungan kami di kementerian dalam hal mencoba menggali informasi dan saran dari beberapa pihak, ternyata memang ada kelemahan di pihak kita, terutama di pihak teman-teman yang ada di kabupaten kota untuk mencoba mencari anggaran di pusat. Salah satu sebenarnya hal yang penting bisa kita raih di pusat ketika Jokowi datang ke Nias beberapa tahun yang lalu, yang mengatakan potensi Nias itu ada dua, kelautan dan pariwisata. Nah, ini yang sampai sekarang menjadi pertanyaan besar kita. Kenapa janji Jokowi ini yang disampaikan secara gamblang kepada publik tidak diingatkan oleh para pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk mengingatkan mereka tentang janji tersebut. Nah, kedua, Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu mempersiapkannya pariwisata ini dari dini sekali. Kalau kita belajar ke Bali, orang Bali itu mengatakan seluruh aspek kehidupan mereka adalah pariwisata. Dan pengembangan pariwisata di tempat lain itu selalu dimulai dari desa. Wisata dimulai dari desa. Ada beberapa desa wisata kita yang menurut saya sangat monumental ya untuk bisa kita kembangkan ke depan, yaitu wisata sejarah. Kalau saya kelompokkan, ada 3 daerah wisata kita sebenarnya yang patut kita kembangkan di Kepulauan Nias. Salah satunya ada di Gomo yang menjadi pusat peradaban orang Nias.
yang kedua ada di Lahemo, itu juga pusat peradaban orang Nias, dan yang ketiga ada di Gunung Stoli Danoi, di situ ada pusat juga sejarah orang Nias. Yang sampai sekarang 3 desa wisata ini belum sama sekali digali dengan benar oleh kita, oleh pemerintah maupun swasta. Nah, salah satu persoalan adalah infrastruktur tadi yang sama sekali belum tersentuh dengan baik. Nah, mendengar informasi dari Ibu Dr. Ria sebagai PLT Kadis Provinsi Sumatera Utara tentang pembuatan map pariwisata Kepulauan Nias yang terintegrasi, ini yang sedang kita tunggu saat ini dari beliau. Mudah-mudahan dengan map itu, dengan peta pariwisata Kepulauan Nias yang sedang dirancang dari anggaran APBD provinsi, ini bisa menjadi salah satu cara masuk kita. Dan saya dengar informasi pihak dari pariwisata provinsi bersedia untuk menerima masukan dari kita semua, mana-mana desa yang layak untuk dijadikan desa wisata. Nah, di sini ada beberapa teman-teman dari Kadis Pariwisata Kepulauan Nias. Kemarin kita sempat diskusi kepada Ibu Dr. Ria, kelemahan yang terjadi selama ini kurangnya komunikasi dari bawah ke atas, demikian juga dari atas ke bawah. Mudah-mudahan kebuntuan komunikasi ini melalui Zoom yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa lebih cair lagi. Apalagi ada lau saya di sini, Bung Kosmas Hareva, yang bisa menjembatani itu. Bukan begitu, Pak Kosmas? Siap, siap Lau, siap. Baik, mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Kami menyambut baik, dan saya selalu terbuka untuk hal-hal usulan yang mungkin bisa kita sama-sama perjuangkan di Jakarta sana. Dan saya percaya dengan Bung Kosmas yang ada di Jakarta ini sangat memudahkan pembangunan pariwisata kita nanti di Kepulauan Nias. Ya hobu buat kita semua. Ya hobu, Pak. Ya hobu, Pak. Ada masalah di tempat Herwil ini, suaranya nggak keluar, Wil. Ya. Bung Herwil, gimana? Suaranya nggak keluar, Wil. Ya. Oke. Bung Herwil? Wil, ini suaramu tidak keluar, Wil. Belum terdengar, Bung Herwil. Herwil, suaramu tidak keluar. Bisa jadi Bluetooth-nya habisan baterai itu. Jangan pakai Bluetooth, Will. Langsung bicara aja. Coba putuskan aja Bluetooth-nya. Wow. Erwil, suaramu tidak kedengaran. Halo, kedengaran nggak? Di-unmute dulu, Bang. Halo, kedengaran nggak? Sudah. Coba. Halo, baik. Sedikit agak terganggu di sini. Baik, terima kasih Pak Berkat Lauli sebagai tokoh masyarakat dan DPRD Provinsi Sumatera Utara atas sambutannya pada kegiatan kita pada pagi hari ini dengan tema webinar pengembangan desa wisata di Kepulauan Nias dan tantangannya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi pertama. Kita langsung aja sepertinya karena ini masih panjang waktunya, yaitu dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bapak Sugito, untuk memberikan materi mengenai pengembangan desa wisata kepada kita semua. Tidak memperpanjang lagi, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Sugito. Terima kasih. Baik, Yahobu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Mbak. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kosmas. Saya mohon izin Pak Kosmas, kemarin menugaskan Bu Sari yang berangkat untuk di
Ya, saya udah Kan lagi ketemu di ada di lapangan. sana. Ya. Saya udah ketemu di lapangan. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, juga Maaf Pak Sugito, di unmute Pak. sudah bisa dengar? Halo? Sudah, sekarang Oke. sudah. Ya, yang saya hormati para kepala dinas pariwisata sepulau Nias. Kemudian nggak lupa Pak Erwil ya, Pak, yang telah menginisiasi selaku panitia, dan para narasumber yang lain, baik dari akademisi maupun dari praktisi yang saya hormati, yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini saya tidak tahu nih, agak trouble di tempat saya atau ini ya. Saya share screen saya kok macet ini. Sudah terlihat Pak Sugito? Ya, saya menaikkan kok tidak bisa ini. Saya menaikkan Oke, coba di close dulu Pak. Di close dulu, di stop share. Iya. Oke, saya balik ulangi lah. Ya. Ya. Ini agak trouble dari tadi saya lihat kok dari awal melihatnya agak trouble ini. Coba Atau bisa dibantu slideshow. Oke, coba. Juga nggak mau nih, nggak mau connect nih, nggak mau bergerak nih. Atau bisa dibantu dari panitia ya? Kemarin tadi saya minta untuk dikirim lewat panitia. Oke Pak. Silakan share ke saya, Bung Herwil. Baik. Tadi dari TU saya udah mengirim ke panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sambil menunggu share screen yang ini, saya stop dulu screen saya dan bisa dianukan oleh panitia. Yang saya hormati semuanya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya telah diundang oleh para pelaku pariwisata dan pemerhati pariwisata di Kepulauan Nias. Ini merupakan langkah bagus menurut saya untuk kita semua bersinergi, sebagaimana tentu ini menjadi tugas kita bersama di dalam rangka mengembangkan pariwisata di Indonesia umumnya dan juga termasuk di dalamnya adalah Pulau Nias. Bapak sekalian yang saya hormati, tadi telah disampaikan oleh Pak Kosmas bahwa salah satu poin penting di dalam prioritas nasional di RPJM ini adalah desa wisata, pariwisata. Nah, kalau kita coba tengok dari perjalanan kepemimpinan Bapak Jokowi di tahun 2015, beliau telah menyampaikan bahwa salah satu yang disampaikan sektor unggulan pariwisata merupakan bagian dari sektor unggulan di Indonesia. Ya. Salah satu sektor unggulan di Indonesia selain pertanian dan perikanan. Kemudian kalau kita tengok di dalam arah RPJMN kita ada 5 poin penting. Yakni selain pembangunan SDM, infrastruktur, penyediaan regulasi, penyediaan birokrasi, terakhir adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini sebagaimana kita bersama, strategi yang disampaikan oleh Presiden dalam RPJMN adalah bagaimana industrialisasi ini berbasis sumber daya alam dan rantai global, kemudian bagaimana pengembangan destinasi unggulan dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Hal ini kenapa saya angkat, ini tentu menjadi bagian dalam tema kita bicara pada pagi hari ini. Yakni pariwisata merupakan bagian dari industri kreatif dan tentu sebagai bagian dari juga ekonomi digital. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf Mas Erwin bisa masuk enggak ya dari saya? Sudah masuk belum Mas Erwin paparan saya? Kalau belum sambil saya lanjutkan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kosmas bahwa
pada tahun 2024 ini ada 5 destinasi super prioritas yang memang menjadi garapan secara nasional. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan terkait dengan daerah-daerah lain yang memang punya atensi dalam rangka mengembangkan pariwisata. Termasuk di dalamnya adalah desa-desa di Indonesia. 5 destinasi tersebut seperti disampaikan adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika. Nah, saya pada pagi hari ini akan lebih banyak bicara bagaimana sebenarnya peran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di dalam mendorong geliat desa wisata sebagai salah satu alternatif dalam rangka pengembangan ekonomi, baik itu sebagai salah satu ekonomi lokal yang level desa ataupun bagian dari kontribusi di dalam rangka pembangunan nasional termasuk bidang kepariwisataan. Satu hal yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dan perlu kita sadari bersama bahwa kita Indonesia ini memiliki 74.961 desa dengan berbagai karakteristik, berbagai kearifan lokal, berbagai kekayaan yang dimiliki. Antara lain kalau kita lihat secara umum bahwa negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.100 pulau. Kemudian kalau dilihat dari jumlah penduduk, kita merupakan penduduk terbesar nomor 4 di dunia dengan memiliki 714 suku dan lebih dari 1.000 bahasa daerah. Kalau dilihat garis pantainya, kita merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan total panjang 99.093 km dan memiliki 8 situs budaya warisan dunia. Artinya apa? Ini sebenarnya merupakan bagian dari kekayaan kita yang bisa kita kelola dengan baik terkait dengan kepariwisataan ini. Kemudian bagaimana perspektif kita melihat desa wisata? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan barangkali sebagian mengikuti lewat YouTube, bahwa seluruh desa di Indonesia ini memiliki potensi pariwisata. Seperti yang kami sampaikan tadi, memiliki potensi wisata. Kenapa? Karena kita memiliki kekhasan, karakteristik. Lanjut Pak, langsung ke slide yang tolong Pak Nitya. Mungkin langsung masuk di slide yang terus ke bawah. Perspektif desa wisata. Lanjut. Ya, berikutnya. Satu lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan kita mulai 74.961 desa. Artinya kita, semua desa ini memiliki karakteristik, memiliki potensi, khasanah, budaya, dan sebagainya. Yang ini merupakan bagian dari salah satu aset yang bisa dikembangkan. Kalau kita kemudian yang kedua, perspektif adalah destinasi wisata di Indonesia ini baik yang sudah terkenal atau belum, semuanya berada pada teritori desa. Tadi sampaikan Pak Kosmas bahwa sebenarnya bicara tentang wisata, kita tidak bicara terkait dengan wilayah administrasi pemerintahan, tapi merupakan sebuah objek yang merupakan konektivitas antara objek satu dengan yang lain. Tapi kalau kita tengok juga lebih mendalam, semua objek wisata itu berada di wilayah desa, berada di teritori desa. Baik itu tinggal memang pada aspek kewenangan, ada yang memang di kewenangannya dikelola oleh pemerintah kabupaten, dikelola oleh pemerintah desa, kewenangan di katakanlah bisa dalam situs-situs, mungkin juga oleh kementerian lembaga yang lain. Nah, ketiga, seluruh masyarakat desa harus mendapat keuntungan di dalam industri pariwisata ini, baik sebagai pribadi ataupun secara kolektif. Kenapa demikian? Itu saya yakin kita sepakat pada forum ini tidak ingin kita semua desa-desa yang memiliki desa wisata kemudian desa yang berkembang, masyarakat menjadi penonton di desanya sendiri. Saya menggunakan istilah masyarakat jangan jadi penonton di desanya sendiri, karena itu mereka juga harus terlibat di dalamnya, mulai dari proses baik dalam konsepsi perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan dalam pengelolaan. Kemudian juga yang perlu ditekankan di sini adalah desa wisata bukanlah sebuah proyek. Nah, ini juga penting menurut saya. Jangan sampai nanti desa-desa ini melakukan kegiatan, katakanlah melakukan desa wisata,
karena melihat ada bantuan baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ataupun mungkin dari pemerintah pusat. Jadi desa wisata bukan sebuah proyek, tetapi seluruh desa yang telah menjadi desa wisata ini terkenal maupun belum, ini sangat potensial untuk bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Dan yang terakhir, industri pariwisata adalah industri kreatif. Karena itu seluruh desa Indonesia harus dapat mengemas potensi yang ada secara kreatif dan inovatif, memiliki karakteristik sebagaimana yang mencirikan kekhasan dari sebuah desa itu sebagai bagian dari keunggulan yang mereka miliki. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi disinggung juga oleh Pak Kosmas bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa wisata kita tidak bisa mengandalkan hanya pemerintah. Banyak sumber-sumber keuangan yang bisa dilakukan. Mungkin bisa ke slide 11, Mas. Sorry, ke slide 11. Ya. Nah, tadi sampaikan oleh Pak Kosmas bahwa sumber keuangan kita ini tidak bisa hanya terbatas mengandalkan kemampuan pemerintah. Baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, tetapi harus kita bergandengan tangan dengan termasuk para pelaku pariwisata, para investor dan sebagainya. Karena itulah prinsip desa wisata yang dilakukan adalah bagaimana desa wisata itu berkelanjutan. Apa desa wisata berkelanjutan? Yang pertama adalah memiliki nilai ekonomis kepada masyarakat, baik bagi pembangunan wilayah maupun masyarakat secara umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua juga masyarakat harus terlibat secara aktif. Kenapa demikian? Seperti saya katakan tadi, jangan sampai desa wisata seperti tadi banyak objek wisatanya maju, ternyata masyarakatnya hanya sebagai penonton dan tidak memperoleh manfaat secara ekonomis. Yang ketiga adalah keaslian, artinya adalah atraksi yang dikemas, atraksi yang disuguhkan merupakan keaslian yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal yang dimiliki oleh desa. Kemudian yang keempat, bagaimana juga kita dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai terjadi pengembangan desa wisata ini justru merusak lingkungan atau mengeksploitasi lingkungan. Ini sangat tidak diharapkan. Kemudian yang kelima adalah tentu kita perlu dengan situasi saat ini, dengan perkembangan teknologi ada, kita manfaatkan teknologi tersebut sebagai bagian sarana dalam rangka untuk katakanlah memasarkan produk-produk pariwisata kita ataupun dalam rangka mengembangkan promosi dan sebagainya. Kemudian dan yang keenam tentu kita harapkan ada kesan yang dimiliki dari para wisatawan yang datang di lokasi kita, ke desa kita, sehingga mereka bercerita tentang pengalaman yang mereka lakukan di desa wisata kita, pulang mereka bercerita dengan baik, dengan harapan mereka menjadi salah satu secara tidak sadar bagian dari marketing kita terhadap apa yang kita miliki, mereka bercerita ke teman, bercerita ke sahabat, mungkin ke kolega dan sebagainya untuk bisa kembali. Jangan sampai ini istilahnya, kalau saya menggunakan bahasa yang sering populer di kami, jangan mereka datang bercerita bahwa kapok saya datang ke desa wisata A. Kenapa? Karena di sana ternyata, nah ternyatanya ini banyak sekali hal yang terjadi. Ternyata misalnya masyarakatnya tidak ramah, ternyata amenitas yang tersedia tidak mendukung. Ternyata yang biasanya harganya katakanlah hotel itu 400 menjadi 1 juta karena mungkin memanfaatkan momen tertentu. Ini sangat tidak diharapkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya katakan sumber keuangan tadi, salah satu suplemen utama untuk desa wisata, kita punya salah satunya adalah melalui dana desa. Coba ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik. Sebelum saya masuk ke dana wisata, baik ini Bapak Ibu sebenarnya memperjelas saja apa yang saya katakan di dalam slide sebelumnya. Bagaimana sebuah indikator destinasi pariwisata ini bisa dianggap berkelanjutan. Dari titik tata kelolanya, dari sisi tata kelola destinasi, kemudian dari sisi bagaimana manfaat ekonomi dari masyarakat, dan bagaimana kita juga pelestarian budaya, termasuk pelestarian di lingkungan. Mungkin nanti bisa dibaca lebih detail, mungkin bisa bagikan kepada para peserta yang mungkin membutuhkan terkait dengan slide saya. Tapi intinya adalah indikator-indikator inilah yang memberikan salah satu ilustrasi bagaimana kita mengembangkan desa wisata ini bisa berkelanjutan.
Jangan sampai desa wisata itu hanya katakanlah latah, ikut-ikutan dan sebagainya, sehingga tidak memiliki perencanaan yang baik, tidak memiliki nilai keberlanjutan baik dari sisi aspek kelembagaan, destinasi maupun amenitasnya dan termasuk budayanya. Lanjut. Slide berikutnya. Bapak sekalian, ini masih keterkaitan yang di slide 13 ini adalah bagaimana kita mengembangkan desa wisata ini memiliki nilai katakanlah kita pemberdayaan masyarakat lokal, tentu kita bicara dari sisi kearifan lokal. Karena itu bicara amenitas misalnya, kita bagaimana tetap mempertahankan berciri khas desa setempat. Terus misalnya bangunan-bangunan ataupun katakanlah amenitas tadi antara lain kan bisa saja itu gazebo, bisa jadi homestay dan sebagainya, berciri khas daerah setempat sebagai bentuk sesuatu yang kita tawarkan beda dengan yang lain, yang merupakan penggambaran atas yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian juga perlu terintegrasi dengan pemukiman masyarakat. Kenapa ini? Karena homestay sebagai bagian dari salah satu yang kita dorong untuk menjadi katakanlah kemanfaatan yang bisa dikelola oleh masyarakat sebagai bentuk menambah penghasilan mereka, tetapi tentu homestay ini juga harus memiliki standar tertentu sebagai bagian dari salah satu standar. Mungkin nanti teman-teman dari Kementerian Pariwisata yang memiliki fungsi ini dalam rangka standarisasi. Kemudian juga harus memiliki kualitas pelayanan yang baik. Seperti saya bilang tadi, saya baru bercerita saya minggu yang lalu baru saja ke Danau Toba, juga ke Kabupaten Toba. Ada cerita menarik dari teman ini yang mungkin bisa menjadi sebuah ilustrasi gambaran pada posisi kita di Kepulauan Nias. Mereka ada teman pelancong, padahal orang juga teman kebetulan ini asli juga dari Batak. Mau beli di sebuah warung kedai di seputaran Danau Toba, katanya, "Bang, aku mau pesen kopi sama Indomie." Jawabannya yang penjual ini, "Kau tulis sajalah di situ, itu sudah ada tuh daftarnya itu." Nah, sambil dia itu pun juga acuh tak acuh. Akhirnya katanya kawannya kenyang dia sebelum makan dan sudah hilang hausnya sebelum dia minum. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu kita juga menjadi renungan kita bersama, yang tentunya nanti akan menjadi bagian action kita dalam rangka menggarap pariwisata di Kepulauan Nias. Kemudian amenitas lain sebagai bagian dari fasilitas termasuk katakanlah toilet. Ini juga harus memiliki standar tertentu. Jangan sampai nanti kesannya jorok, kemudian airnya tidak jernih dan sebagainya. Nah, dari sisi pemberdayaan masyarakat lokalnya, bagaimana kita melakukan penguatan kapasitas organisasi pengelola desa dan masyarakatnya. Ini terkait dengan aspek perilaku juga saya sampaikan tadi. Kemudian mendorong perkembangan kepariwisataan desa dengan peningkatan kelengkapan sarana prasarana infrastruktur pendukung. Tadi yang dibilang oleh Pak Kosmas, paling tidak komponen pariwisata itu ada 3A ya, amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Nah, ini penting menurut saya, ketiga hal tersebut menjadi bagian yang menjadi kita pertimbangkan. Dan terakhir tentu kita perlu juga pemberian bimbingan teknis dalam rangka alih pengetahuan atau katakanlah transfer knowledge kepada baik itu pelaku, masyarakat, ataupun para pekerja yang ada di lingkup pariwisata. Berikutnya, Bapak sekalian, saya mau bicara terkait dengan bagaimana peluang pengembangan desa wisata melalui pemanfaatan dana desa. Di Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 untuk penggunaan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021, ada 3 hal yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah bagaimana pemulihan ekonomi secara nasional, kemudian program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru di desa. 3 hal tersebut sebenarnya adalah sebagai guidance bagi pemerintah desa dan para stakeholder yang ada di desa di dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan di desa yang melalui pemanfaatan dana desa. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan program prioritas nasional tentu sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Salah satunya adalah dalam rangka untuk pengembangan desa wisata. Nah,
disinilah sebenarnya menjadi poin penting juga bagi Bapak Ibu, baik yang ada di pemerintah kabupaten maupun provinsi. Alih-alih saya kemarin juga ada pengalaman menarik Bapak Ibu sekalian, saya datang di Kabupaten Toba. Saya didampingi oleh Pak Kadis PMD, kemudian juga Pak Camat. Saya perhatikan, padahal Danau Toba itu merupakan bagian dari prioritas destinasi berprioritas nasional. Ternyata juga kesiapan terkait dengan SDM ini masih belum optimal. Di antaranya mereka juga belum punya konsepsi, belum punya pemikiran terkait dengan sebenarnya apa yang harus dilakukan. Jangan sampai tadi kesannya tadi bahwa desa wisata atau pengembangan pariwisata itu sebuah proyek bantuan tadi. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Karena itu harus berangkat dari bagaimana memetakan potensi yang ada di desa, kemudian bagaimana merumuskan kebijakan di level desa, baik di dalam proses melalui RPJMDes-nya, Perdesnya, APBDes-nya, dan sebagainya, kemudian masuk bagaimana kelembagaannya, misalnya melalui BUMDes atau Darwis nanti akan mengelola, dan rencana aksi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, dan bagaimana juga membangun jejaring secara sinergi dengan pelaku pariwisata yang lain ataupun desa wisata yang lain. Tadi disampaikan oleh Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ada tiga desa ya yang tadi memiliki secara modal atau memiliki sebuah atraksi yang bisa disampaikan berbasis budaya dari masyarakat di Pulau Nias. Barangkali juga perlu terpikiran interkoneksi dari desa wisata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya ke slide berikutnya, saya ingin sampaikan juga bahwa peran atau para pemangku kepentingan di kementerian lembaga di pusat, penguatan koordinasi dalam pengembangan desa wisata ini, baik dari sisi sarana prasarananya, promosi wisata, ataupun sumber daya manusianya, banyak kementerian lembaga yang kita sinergikan, baik itu peran dari Kementerian Desa sendiri, kemudian tadi digawangi oleh Pak Kosmas dari Menko Marifest, kemudian Kementerian Parekraf, Kementerian PUPR, bahkan juga dengan tentu swasta kita lakukan, termasuk Kominfo, para pelaku wisata, termasuk katakanlah tadi seperti travel dan sebagainya. Semuanya kita bahu-membahu untuk bisa bersama-sama dalam rangka untuk bisa mengembangkan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, tetapi dalam satu sinergi komponen tadi, apakah melalui kita yang punya kegiatan di sarana prasarananya, atau mungkin kegiatan dengan promosi wisatanya, ataupun dikaitkan dengan SDM-nya, termasuk bagaimana mempromosikan melalui event-event tertentu. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam situasi pandemik ini juga walaupun kita saat ini sudah melakukan vaksin, tapi kita juga belum tahu, kita berharap, kita bisa hanya berharap dan berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini untuk bisa segera sirna dari bumi Indonesia, khususnya dan umumnya mungkin di belahan dunia ini. Namun demikian dalam situasi saat ini kita juga perlu mengingatkan kepada pengelola pariwisata, kemudian para pekerja pariwisata dan para pengunjung atau wisatawan untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Protokol tentu ini juga dari sisi misalnya pengelola harus bisa tetap menjaga dan menyediakan terkait dengan bagaimana lokasi ini bisa bersih, kemudian tersedia tempat cuci tangan dan seterusnya. Kemudian ada rambu-rambu, tanda-tanda dan sebagainya untuk memberikan sebuah ilustrasi panduan kepada para pada pekerja ataupun kepada pengunjung. Demikian juga kepada para pekerjanya juga perlu diedukasi bagaimana bisa melayani tetap dengan pada posisi protokol kesehatan. Yang terakhir perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, tolong di slide terakhir, ada beberapa tantangan yang memang dihadapi pada situasi saat ini terkait dengan pariwisata kita.
tantangannya ini Bapak Ibu yang saya coba rangkum dari beberapa hal yang kami hadapi dan kami temui. Desa ini kadang latah. Saya sebutkan latah itu dia hanya mengikuti tren desa wisata yang ada di sebelah misalnya. Oh, kelihatannya populer, kemudian dia menduplikasi, kemudian tidak ada ciri khas maupun diferensiasi produk yang menjadikan identitas khas dari suatu desa. Sehingga ini mungkin hanya bisa bertahan 1-2 tahun, tapi untuk keberlanjutannya juga kurang. Kemudian akhirnya bisa dikatakanlah hidup enggan mati tak mau. Kemudian juga pengelolaan objek wisata juga belum optimal, karena mungkin bisa jadi tadi tidak didasarkan pada pemahaman bersama, tidak didasarkan pada satu komitmen bersama, baik para stakeholder ataupun para pemangku kepentingan yang ada di desa dan di supradesa. Dan tentu tadi sampaikan juga terkait dengan aksesibilitas dan amenitas yang belum memadai. Kualitas SDM yang masih rendah, ini perlu edukasi dan kesadaran. Perlu saya informasikan, mungkin saya berbagi sharing di sini. Saya tahun 2019 itu ke Nias Selatan, Bapak sekalian, pada acara Selnias di sana. Saya mendapatkan banyak, mendengarkan ya, bukan mendapatkan Mas, tapi mendengarkan banyak keluhan ketika pada saat posisi Selnias kemarin. Yang biasanya contoh kecil, biasa hotel itu harganya atau tempat penginapan itu 400.000 bisa menjadi 1 juta. Nah ini kemudian demikian juga di tempat lain dan termasuk kepada katakanlah penyedia makanan dan sebagainya. Nah ini barangkali juga menjadi PR bagi kita semua. Hal ini mestinya tidak terjadi agar orang yang datang ke kita atau dalam arti datang ke Nias ini membawa cerita yang baik dan mereka berharap bisa kembali ke Nias dengan membawa teman lagi yang baru, dalam artian ada menjadi bisa mempromosikan terkait dengan pariwisata di Nias. Yang terakhir terkait dengan isu pelestarian lingkungan juga misalnya air bersih, sampah berserakan di mana-mana, sanitasi belum terjaga dan sebagainya. Dan tentu juga pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Ini kiranya Bapak Ibu sekalian jadi tantangan kita untuk desa wisata pada saat-saat sekarang ini. Itu gambar di belakang saya itu adalah pada saat saya tahun 2019 ke salah satu desa yang menjadi ikonnya di Pulau Nias. Terima kasih, demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan tadi mungkin banyak hal gangguan teknis. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari esensi dari mana pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti mungkin bisa kita diskusi dan di luar ini pun Kementerian Desa sangat terbuka ketika kita melakukan komunikasi, koordinasi di dalam rangka pengembangan pariwisata desa-desa di Indonesia. Terima kasih, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahobu. Yahobu Pak. Terima kasih atas paparannya Pak Sugito. Semoga tetap semangat dan di banyak pekerjaan yang menumpuk kayak ini Pak ya, padat sekali di Danau Toba juga kayaknya sedang lagi di Samosir atau Danau Toba nih Pak Sugito ya. Ya tetap semangat dan berkarya untuk Indonesia. Baik, terima kasih atas paparannya. Semoga nanti pada saat forum diskusi ini akan berkembang kemudian lagi Pak. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu untuk sesi berikutnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini pengembangan destinasi regional 1 Pak Andi Marpaung. Waktu dan tempatnya kami persilakan buat Pak Andi Marpaung. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, siang Pak Andi. Udah jelas suaranya? Oke, sudah jelas. Soalnya suara Pak Herul agak kurang jelas saya dengar. Iya, jelas Pak. Ya, mungkin bisa ditampilin slide kami. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Yahobu. Yahobu. Ini kami sedikit sharing aja, bukan sekedar untuk menggurui, tapi arti kita cuma berbagi informasi aja. Apa untuk kira-kira untuk
yang bisa kita komunikasikan untuk pengembangan desa wisata Kepulauan Nias. Dan sebenarnya dari pemantauan kami selama ini, artinya di Nias juga sudah banyak, ada beberapa desa wisata yang kita lihat potensinya ada, tapi mungkin dari pihak Pemkab maupun dinas masih belum serius untuk menggarap desa wisata. Tapi mudah-mudahan karena ini juga, oke lanjut, next berikutnya. Jadi desa wisata ini saat ini sedang seksi, apalagi di RPJM 2020-2024. Semua kementerian menggarap desa wisata, mendukung desa wisata, ini artinya bisa peluang yang bagus untuk Nias, Kepulauan Nias untuk mengembangkan desa wisata yang ada di sana. Jadi ini yang kita coba share kepada Bapak Ibu yang ada di room meeting ini, bahwa kalau dulu misalnya paradigma pariwisata itu adalah, terutama di RPJM 2015-2019, bahwa target utama itu adalah kedatangan wisatawan, di 2020-2024 saat ini yang justru yang dikejar adalah quality tourism, pengalaman untuk kualitas pariwisatanya. Jadi target utamanya itu termasuk juga selain devisa dan nilai tambah pariwisata, ada juga kesiapan destinasi dari industri dan masyarakat, termasuk kapasitas SDM dan daya dukung lingkungan, serta citra pariwisata yang berdaya saing terutama untuk wisatawan domestik. Jadi kita nggak mengejar angka jumlah wisatawan, tapi justru yang kita pakai itu berapa lama long of stay-nya, berapa lama tinggalnya di sana, termasuk juga diversifikasi produk dan jasanya, dan juga adopsi teknologi. Jadi karena sekarang udah zaman 4.0, di mana semua teknologi informasi, baik sekarang media promosi pariwisata sekarang udah banyak berbasis digital. Ini sekarang artinya harus kita manfaatkan untuk khususnya untuk di desa wisata. Lanjut. Next. Ini yang menjadi sasaran target untuk pengembangan pariwisata tahun 2020-2024, di mana sasaran adalah meningkatnya citra desa dan kontribusi pariwisata itu dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi berkualitas. Jadi ada 4 pilarnya, yaitu peningkatan daya saing industri dan ekosistem usaha pariwisata, peningkatan 3A-nya, aksesibilitas, dan atraksi dan tata kelola destinasi pariwisatanya, terus peningkatan kualitas SDM, dan juga penguatan citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran. Lanjut. Next. Desa wisata sendiri dalam RPJM 2024 ini justru mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Jadi artinya dana desa juga saat ini udah bisa digunakan untuk pengembangan desa wisata jika memang desa tersebut sudah komitmen untuk menjadi desa wisata. Tapi kalau memang desa tersebut tidak ada komitmen untuk menjadi desa wisata, lebih baik kami sarankan nggak usah untuk dipaksa untuk jadi desa wisata jika dari desa tersebut tidak ada komitmen untuk desa wisata, menjadi desa wisata. Dan ini yang poin nomor 5 dan poin nomor 7 inilah untuk bahwa transformasi ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata, desa digital, dan produk unggulan desanya itu dengan peningkatan peran dari BUMDes juga. Ini dari Kementerian Pedesaan sudah mendorong ke arah sana bahwa pengelolaan desa wisata juga bisa menjadi unit usaha di BUMDes. Dan juga yang di poin nomor 7 itu pembangunan desa terpadu. Artinya bahwa saat ini pembangunan desa wisata itu didukung oleh lintas KL, sehingga ada istilah, kalau seperti tadi dibilang Pak Kosma juga udah menjelaskan bahwa ada desa digital, ada desa kreatif. Itu saya bisa di satu kawasan kita bikin dan untuk sebagai mendukung untuk desa wisata. Lanjut.
inilah ke latar belakang dulu. Jadi kenapa kita masih next slide berikutnya? Setelah ini latar belakang. Lanjut, ya. Mengapa istilahnya desa wisata ini sangat penting untuk di dalam pengembangan pariwisata ini? Karena ini juga membawa perubahan positif di daerah pedesaan, yaitu bisa menahan eksodus dari daerah pedesaan untuk menciptakan peluang kerja baru, dan juga bisa menjadi konversi kegiatan produktif menjadi strategi yang lebih ramah lingkungan untuk pengembangan produk lokal desa tersebut, mendorong pengembangan profesi baru. Jadi artinya kita nggak menghilangkan profesi yang ada di desa. Misalnya kalau dia memang petani, atau misalnya punya kebun, atau misalnya punya ladang, justru kita nggak menghilangkan peran-peran tersebut. Dia bisa sebagai petani, bisa, tapi bisa juga sebagai pelaku desa wisata. Artinya kalau misalnya sawahnya atau misalnya nanti ladang bisa ditaruh jadi agrowisata, dia bisa menjadi selain petani, ya bisa juga sebagai pelaku wisata untuk melayani wisatawan. Ya, lanjut. Next. Dan berikutnya adalah jadi pertumbuhan popularitas minat khusus. Jadi apalagi di era pandemi ini, di masa COVID ini, banyak orang memang orientasinya sekarang ke alam. Dan salah satu yang menjadi primadona saat ini adalah desa wisata sendiri. Orang banyak, karena dia tidak akan menciptakan kerumunan, tidak akan membuat klaster baru, karena dia akan bisa nanti dibatasi. Orang bisa 2 atau family, 2 atau 3 orang untuk menjadi desa wisata bisa mendapat pengalaman barunya. Terus berikutnya di saat ini, di samping seperti saya jelaskan tadi, samping petani, masyarakat desa juga sekarang sudah mulai sadar wisata dan siap menerima kunjungan wisatawan. Dan saat ini juga banyak desa sosial sudah mengundang berbagai wisatawan dari luar. Lanjut. Next. Kita mau mengulik dulu sebenarnya di desa wisata. Jadi beda desa wisata, beda lagi dengan wisata desa. Kalau misalnya slide sebelumnya, Pak Erwin. Monitornya. Sudah, Bang. Sebelumnya, sama pengertian desa. Ini konsep desa wisata sekarang nggak ada. Pengertian desa yang tampil di screen ini karakteristik desa wisata. Suaranya hilang-hilang, Pak Marpaung. Sebelumnya pengertian desa ini desa wisata. Ini mungkin. Yang bikin lah apa itu apa? Saya di mana? Jadi desa wisata itu ada di dalam desa tersebut sudah wisatawan. Artinya dari pihak desa sudah membuat aktivitas yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Ketika dia menjalannya ada Bang Andi, agak susah dengar suaranya. Bang Andi, suaranya tidak terdengar. Andi.
Suaranya agak sedikit nggak kedengaran Pak nih. Ya, Mungkin karena lagi ini jalan desa ini adalah bentuk suatu bentuk teman yang memiliki ciri khusus. Jadi di ada yang misalnya tidak menginap itu bukan desa wisata namanya, tapi wisata desa yang bisa one day tour itu namanya. Jadi orang aktivitas datang ke sana, kalau dia nggak menginap itu namanya wisata desa. Terus lanjut. 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 Next. Jadi karakter orang menuju ke desa itu ngapain aja? Jadi ada bisa misalnya dia harus melihat ada something to do, ada yang harus dilakukan dia, terus ada yang harus dilihat, dan juga ada harus dibeli. Kalau misalnya dia nggak ada yang mau dibeli, nggak ada yang mau dilakukan, itu bukan desa wisata namanya. Itu harus kita perhatikan karakter dia. Jadi something to sini. Jadi dia mau lihat apa ke desa tersebut. Terus something to do, mau melakukan apa? Kalau misalnya desa-desa wisata yang lain itu sudah melakukan aktivitas, misalnya diajak wisatawan pergi ke kebun, memanen padi bersama atau menanam padi, itulah salah satu aktivitasnya. Kalau nggak ada aktivitas di sana, dia cuma melihat-lihat, itu belum tentu desa wisata. Terus yang terakhir adalah something to buy. Yang mau dibeli apa misalnya untuk menjadi oleh-oleh. Kalau dia nggak ada yang mau dibeli di sana, nggak ada makanan di sana, orang berkunjung ke desa tersebut, itu sama aja artinya kita belum memanfaatkan potensi dari desa wisata tersebut. Itu lanjut, next. Lanjut. Nah, jadi di saat ini karakteristik permintaan pariwisata di desa wisata itu adalah inilah yang bisa kita, apakah dia sebagai agrotourism, apakah sebagai ethnic tourism. Jadi kalau misalnya agrotourism berarti wisatawan itu menikmati apa menjadi potensi pertanian dari desa tersebut. Kalau misalnya dia memang lebih kuat budayanya, berarti dia menikmati sisi ethnic tourism. Jadi bisa kalau misalnya kayak di bawah mata luar bisa melihat tarian perang, bisa melihat lompat batu, itu termasuk dari bagian dari budaya. Tapi kalau dia cuma melihat aja di sana, itu tadi wisata desa namanya. Dan kalau dia bisa nginap di sana, melihat kehidupan aktivitas penduduk di sana, itulah salah satu desa wisata. Terus ada juga ekotourism. Jadi saya ada misalnya untuk yang bisa untuk berkelanjutan di sana, ditanamkan kalau misalnya di beberapa Bali wisatawannya itu diajak untuk menanam terumbu karang. Nah, itu mengajarkan kepada pengunjung untuk edukasi ekowisata. Terus ada juga creative tourism. Dia jadi aktivitas kreatif, misalnya kalau di daerah Jawa itu wisatawannya untuk membatik atau melukis atau menyulam seperti itu bagian dari kreatif. Jadi ada sesuatu atau mengukir misalnya diajarkan, itu bagian dari ekonomi kreatif tourism. Dan juga culinary tourism ini ya, terkait dengan makanan khas daerah atau misalnya wisatawannya diajak untuk cara membuat makanan khas daerah. Jadi nggak dia cuma sekedar makan, tapi juga menikmati proses pembuatannya. Itu bisa dijual jadi paket, itulah dari desa wisata. Lanjut. Next. Nah, jadi ada kebijakan pengembangan desa wisata di Kementerian Pariwisata ini, kami mengacu juga di Perpres PP nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Salah satunya itu adalah bahwa arah pengembangan desa wisata strategi untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber SDM lokal. Salah satunya adalah mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di desa wisata. Ini ada dalam PP kita.
dan arahnya pengembangan desa wisata ini juga kan kita bagi menjadi apakah dia di tahap perintisan, pembangunan atau pemantapan sampai tahap revitalisasi. Artinya ada destinasi yang sudah dulunya udah pernah jaya, terus kita kembalikan lagi, kita revitalisasi untuk supaya memancing kunjungan wisatawan berikutnya. Lanjut. 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 Next. Next. Salah satu keberhasilan pengembangan desa wisata adalah ketika ada sinergi pentahelix. Jadi tidak hanya bisa berdiri sebagai pemerintah desa, kita juga harus ada pemerintah pusat di situ, ada peran industri pariwisata. Artinya travel agentnya nanti bisa membawa wisatawannya kerjasama dengan pengelola desa wisata, terus komunitas lokal. Ini sangat penting sekali. Jadi karena komunitas lokal ini yang ada di desa itu juga bisa menghidupkan desa wisata itu, termasuk juga akademisi. Kalau misalnya untuk bikin kajian-kajian untuk bagaimana pengembangan desa wisata, roadmap-nya seperti apa. Dan juga media, peran media sangat penting untuk mempromosikan, mempublikasikan apa yang desa wisata tersebut. Di sini kita harus sinergi, jadi nggak ada misalnya Pok Darwis berjalan sendiri, Kades berjalan sendiri, Bundes berjalan sendiri, maupun pemerintah desa di pemerintah kabupaten. Antara di pemerintah kabupaten sendiri juga kalau misalnya hanya dinas pariwisata yang menggarap desa wisata itu nggak akan sukses. Harus ada juga peran dari dinas PMD, dinas PU, dan juga dinas-dinas lainnya untuk mendukung ini. Karena nanti akan kita lihat nanti di dukungan ini akan mengarahkan desa wisata sangat baik sekali, dan itu peran di antar SKPD di daerah itu sangat penting. Lanjut. Next. Ini prinsip desa wisata yang dan pariwisata berkelanjutan sangat sinergi juga. Karena ketika misalnya kita berhasil membangun desa wisata dengan memanfaatkan masyarakat lokal, ini sangat sinergi dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Bagaimana tidak menciptakan urbanisasi, tidak mendorong keberlanjutan dari ekologis ataupun sosial budaya dan ekonomi menjadi daya tawar desa wisata. Inilah konsep desa wisata juga sangat sinergi dengan pariwisata berkelanjutan. Lanjut. Next. Next. Lanjut. Lanjut. Next. Dan di produk development desa wisata ini, di sisi menurut PP 50 tahun 2011 juga bahwa nanti kita bisa masuk di pembangunan destinasinya untuk di desa wisata tersebut, termasuk juga kelembagaannya untuk SDM, Pok Darwisnya, Bumdesnya, terus pembangunan industri pariwisatanya, apakah di sana ada tour operator, ada misalnya transportasi, atau misalnya pemandu wisata. Ini ada sinergi semua di sana, termasuk juga nanti di pemasaran. Bagaimana pemasaran desa tersebut. Lanjut. Lanjut. Next. Lanjut. Next. Lanjut. Oke,
Yang perlu saya sampaikan juga, ini agak kendala masa mungkin di slide-nya. Oke. Ini udah jelas, udah kelihatan lagi. Jadi ini yang kami lakukan untuk tahapan pengembangan desa wisata ini adalah, dan ini juga kami dorong kepada desa-desa wisata lain yang untuk mulai merintis. Tahap pertama itu yang di bawah itu adalah identifikasi potensi desa wisatanya apa. Dari sisi 3A, wisata, apakah dia wisata alam atau buatan atau budaya, dan termasuk komuniti unggulan. Ini yang harus diidentifikasi dulu. Terus tahap berikutnya adalah koordinasi pengembangan desa wisata ini bersama Pemda dan masyarakat setempat. Artinya kita bangun dulu komitmen bersama. Kalau misalnya dia nggak ada komitmen, misalnya hanya dinas pariwisata yang semangat pengembangan desa wisata, atau misalnya cuma Kementerian Pariwisatanya yang semangat, sementara dari pihak desa tidak semangat, ya ini akan gagal. Jadi ini tahapan kedua, sampai dia bersama, baru kita bisa lanjut ke step berikutnya. Di sini kita menentukan konsep pengembangan desa wisatanya seperti apa, baik di internal kami, Kemenparekraf, dan juga kolaborasi dengan Kemendes dan KL terkait, kami akan bikin konsep pengembangannya, dan di pihak selanjutnya adalah nanti dari pihak desa adalah pembuatan master plan pengembangan desa wisata tersebut supaya terarah pengembangannya. Habis itu nanti harus dibentuk Pokdarwisnya ataupun siapa pengelola yang disepakati di sana, BUMDes, koperasi harus disepakati. Kalau kita bentuk desa wisata ternyata nggak ada pengelola yang nggak ada siap, itu sia-sia aja. Karena nanti dari setelah udah ada pengelolanya, baru kita tahu mau pengembangan SDM-nya seperti apa, pelatihannya seperti apa, seperti itu. Habis setelah udah ada Podarwis, ada pelatihan SDM-nya, baru kita membangun pengembangan infrastruktur penunjangnya. Karena desa pun bisa infrastruktur, kalau misalnya belum ada pengelola atau manajemennya, sama sia-sia. Bangunan itu akan menjadi mangkrak atau tidak bisa dimanfaatkan. Baru kita masuk ke tahap pengembangan infrastruktur. Setelah siap amenitasnya, siap infrastrukturnya, sarana prasarana, siap SDM-nya, baru kita buat pakai wisata. Tahapan berikutnya kita buat pakai wisata dan bisa dijual kepada wisatawan, kita promosikan. Dan baru kita pendampingan. Jadi ya di wisata ini ada keperluan, harus didampingi baik dinas wisata, dinas PMD maupun Kemenpar melakukan pendampingan desa wisata tersebut. Dan nanti kan kita lakukan secara monitoring, secara evaluasi, secara rutin supaya mengetahui seperti apa di desa tersebut. Oke, lanjut. Next. Bentuk-bentuk pendudukan yang sehingga adalah ini. Jadi karena ini masa pandemi, kita melakukan sosialisasi CSE untuk penerapan standar normal. Terus yang kedua adalah pengembangan produk. Dan kami misalnya untuk menentukan kebijakan pengembangan desa wisatanya, terus untuk bikin nyusun roadmap pengembangan desa wisata, terus termasuk pengembangan usaha desa wisata ini udah sedang kita susun, dan termasuk juga pengelolaan desa wisata ini, pedomannya. Untuk peningkatan kapasitas SDM juga, ini ada di Deputi Kelembagaan, ini juga kolaborasi juga nanti kerjasama dengan Pemda, Pemkab, Dinas Pariwisata, termasuk juga dengan provinsi. Dan selanjutnya ada juga pengembangan digitalisasi, karena kita sekarang ada ekonomi kreatif, jadi ada deputi yang untuk melakukan pelatihan untuk digitalisasinya, baik melalui promosi media sosialnya, terus untuk misalnya untuk fotografinya, supaya gambar-gambarnya bagus, dan termasuk juga untuk pengembangan informasi desa melalui storytelling. Karena ini penting juga, orang desa wisata mau di sana kalau ada storytellingnya. Kalau tidak ada storytelling atas suatu cerita di desa tersebut, ya kita hanya mendengar nama desa tapi nggak tahu apa legenda atau storytelling yang ada di desa tersebut. Ini bisa dikemas dalam digital. Lanjut. Next. Ini saya cerita tadi, saat ini desa wisata ini sangat seksi sekali, artinya semua kementerian pada mendukung desa wisata sekarang. Dan kita di level pusat juga udah komitmen, ada kolaborasi dengan lintas KL,
Nah, sekarang kita harapkan di SKPD atau di Pemda Kabupaten juga ada sinergi juga lintas SKPD ini. Karena misalnya kayak contoh Kemen PUPR, ini ada dukungan sanitasinya, toiletnya, termasuk sekarang yang di destinasi pariwisata Sarhunta, sarana hunian pariwisata itu yang untuk homestay. Ini yang harus peran aktif di daerah itu adalah Dinas Tarikim atau Dinas PUPR-nya. Termasuk juga dengan akses jalan menuju desa wisata tersebut. Ini Dinas PU yang harus aktif untuk mendorong ke Kementerian PUPR. Karena PUPR juga ada DAK jalan. Terus di LHK, Kementerian LHK, ada juga dukungan mereka untuk sarana sampah dan juga pengolahan sampah. Artinya berarti di daerah, di kabupaten juga harus aktif ini Dinas LH-nya untuk mengajukan usulan ini dan untuk sarana-prasarana sampah ini. Terus dari Kominfo untuk Bakti itu ada untuk mereka membangun BTS sama jaringan telekomunikasi untuk daerah-daerah, khususnya daerah-daerah desa wisata. Ini dari Dinas Kominfo daerah yang harus mengajukan ke Kementerian Kominfo. Terus dari Kemendes juga dengan kalau kita misalnya dia di sebagai desa wisata bisa dana desanya lebih besar. Ini harus Dinas PMD harus mengajukan ini ke Kemendes dan juga termasuk saat ini ada juga karena di Kemendes juga ada di Dijen Sarana Prasarana Desa dari Dinas PMD-nya juga bisa mengajukan DAK ini ke Kementerian Desa. Dan termasuk juga Kementerian Koperasi juga, Dinas Koperasi berarti di daerah. Dan BUMN juga saat ini sangat gencar mendorong desa wisata melalui BUMN, CSR. Mereka ada termasuk juga pendampingan desa wisata yang kolaborasi BUMN ini untuk melakukan CSR, termasuk juga mitra pembiayaan seperti itu. Dan dari kami sendiri, dari Kemenparekraf, mitra kami adalah Dinas Pariwisata, dan DAK kita juga untuk PIS itu saat ini udah ada menu untuk desa wisata, untuk amenitasnya, termasuk juga DAK non-PIS juga untuk pelatihan-pelatihan SDM. Itu, lanjut. Ini yang kami rekomendasikan artinya bisa dilanjutkan oleh baik desa wisata yang di Kepulauan Nias maupun dari pihak Pemkab. Jadi artinya seperti saya bilang itu kita Pak Kosma juga tidak semua desa itu bisa menjadi desa wisata, tapi harus ada dulu pemetaannya mana yang menjadi potensi. Karena beberapa kabupaten saat ini sangat gencar, ada satu kabupaten menetapkan desa wisata sampai 35. Ternyata misalnya mereka dari desa hanya gara-gara ada potensi wisata yang bisa ada terjun di sana, udah jadi otomatis desa wisata. Sementara dia nggak melakukan seperti yang dikatakan juga. Selain dia ada komitmen nggak mas ya? Kalau nggak ada jangan ditetapkan jadi desa wisata. Kalau belum ada komitmen antara Pem dan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya, kalau belum ada komitmen untuk jadi wisata nggak usah dipaksa. Jadi nanti harus ditetapkan desa wisata melalui SK Bupati, terus ada penetapan pengelola desa wisatanya, apakah dia Podarwis, BUMDes atau koperasi. Dan ini tadi komitmen dari kepala daerah, kadesnya dan juga pihak-pihak terkait masyarakatnya untuk desa wisata tersebut. Baru nanti pengadaan sarana prasarananya, yaitu setelah kita lihat aja dulu istilahnya komitmen dari desa tersebut tahapannya. Baru ada untuk pembangunan sarana prasarana. Karena kalau tanpa sarana prasarana pun, misalnya kalau memang udah ada atraksi di sana, ada aktivitas yang dijual, wisatawan akan tetap datang tanpa ada sarana prasarana itu. Karena pengen mereka menikmati wisata alaminya. Terus nanti baru pelatihan untuk pengelolaan desa wisata termasuk SDM-nya. Terus dan tetap harus ada rutin dievaluasi desa-desa wisata yang sudah ada saat ini, bagaimana dievaluasi dulu, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Dan termasuk juga kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi. Karena semakin banyak artinya pihak swasta yang mendukung desa wisata, terutama masyarakat lokal yang mungkin atau misalnya dari anak rantau Kepulauan Nias yang membangun desanya, ini sangat kita harapkan melakukan investasi usaha di desa wisata tersebut. Dan promosi desa wisata saat ini sangat gampang, bisa melalui media sosial maupun di era digital. Itu yang bisa kami sampaikan.
Lanjut. Itu. Dan ini dalam lampiran saya sertakan juga pedoman pengembangan desa wisata. Lanjut. Bisa nanti dibaca Bapak Ibu. Pedoman desa wisata yang pernah kita susun. Dan ini memang lagi kita review. Tapi ini untuk tahap awal bisa jadi pedoman lah untuk pengembangan desa wisatanya di Kepulauan Nias. Terus kami juga sertakan juga contoh-contoh desa wisata di Pulau Jawa yang sudah berhasil dan dan mereka juga udah punya website, jadi bisa juga dicek di website desa wisata masing-masing itu, melihat aktivitasnya apa aja, terus kontak personnya siapa di sana, itu bisa menjadi contoh. Mungkin itu dari kami yang bisa kami share. Untuk selanjutnya nanti kami akan di sesi diskusi. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Herwil. Yahubu. Yaho Pemarpau. Ya, terima kasih banyak Pak Andi Marpaung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas paparannya. Jadi beberapa yang saya tangkap tadi di bawah lintas dinas, artinya dari PMD juga ada beberapa program tadi yang saya lihat. Jadi tidak harus di Kementerian Pariwisata, tapi bisa dapat melibatkan beberapa lintas kementerian lainnya, seperti tadi Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian LHK, dan sebagainya. Ada juga dari BUMN. Semoga nanti ini tadi sudah banyak yang nyimak, ada beberapa kepala desa, juga dari Dinas PMD, Kabupaten Kota, sudah mendengar dan menyimak beberapa paparan dari 2 sesi yang telah kita gelar saat ini, yaitu dari Kementerian Desa dan Kemenparekraf. Nah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, kita coba lihat sedikit video profil Nias Barat. Berikutlah video promosi tentang Nias Barat pariwisatanya. This is the story of happiness and the deep of journey. This journey invites you to explore further what is exactly in your destiny. Beautiful nature, flora and fauna, culture, culinary, the horizon, giving us spirit in the morning. In this place, beautiful ocean, rise in the adrenaline of adventure, natural and beauty, ocean and nature wisdom. Look around you, the blue sea, the white sand, the coral waves, gorgeous coral, the blue of the sky, and wonderful night. When the dream's made of, it is not only in the immortality, but it's born in a caring soul and a great will in preserving the natural heritage itself.
that any waves and rhythm give them energy and enjoy. Keep enjoy every step of your journey, because wherever it is a home. Di-unmute Bun Herwin, di-unmute. Baik, demikianlah telah kita tonton video profil tentang pariwisata Kabupaten Nias Barat. Tidak hanya Nias Barat sebenarnya yang indah, hampir keseluruhan Kepulauan Nias sangat indah. Namun pada intinya dengan dua sesi yang kita lihat mengenai potensi-potensi yang ada di Kepulauan Nias, bahwa tidak semua desa itu berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Mungkin tadi lebih fokus kepada bagaimana kita fokus ke beberapa desa yang memiliki potensi untuk kita kembangkan dan kita ajukan ke beberapa kementerian, baik itu Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, ada dari Kementerian BUMN dan sebagainya. Nah, setelah dua sesi ini kita masuk ke forum diskusi. Nah, sini tadi ada masih bersama kita dari Kementerian Desa, Pak Sugito dan Pak Andi Marpaung. Bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, mungkin dipersilahkan, baik karena ini dari kementerian, mungkin sejauh ini mengenai program-program, baik itu program kerja atau mungkin dari program kementerian yang bisa kita serap untuk bisa dapat kita laksanakan di Kepulauan Nias. Baik, bila ada yang ingin bertanya. Saya, Pak. Ya. Boleh saya kasih waktu? Boleh saya kasih waktu? Bu Esther, silakan Bu Esther ya. Sorry, saya Kadis Pariwisata. Kadis Pariwisata, oh Bu Ria. Buria. Silakan Bu Ria. Ya, sorry ya, karena sebenarnya kan saya juga memberikan kata sambutan ya sebelum kita diskusi. Ini soalnya 2 jam nunggu, saya banyak ditunggu juga oleh desa wisata yang mengunjungi hari ini. Silakan Ibu sebagai narasumber setelah ini sebenarnya Bu. Harusnya kita dulu, karena atau dikasihkan waktunya jam berapa gitu ya. Karena kita waktunya luar biasa susahnya, tapi karena saya ada ini karena mengenai Kepulauan Nias, saya kasih waktu juga. Karena kalau tadi dari Kementerian Desa dan juga dari Kementerian Pariwisata sudah memberikan masukan, itu kan berupa teori ya. Teori yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, intinya adalah di kita, baik di kabupaten maupun di provinsi. Jadi ini dari pengalaman, dari beberapa hal yang saya sampaikan, nanti supaya untuk didiskusikan saja, yang pengalaman saya untuk selama ini menangani tentang desa wisata dan pengembangannya, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama sekali yang harus kita ikutkan adalah konsep. Ini kita tidak punya konsep. Mohon maaf, saya sampaikan itu kebaikan kita sendiri. Jadi di Kepulauan Nias itu konsepnya belum kelihatan. Konsep apa yang mau dibuatnya untuk desa wisata. Sehingga ketika ada yang menyampaikan buat ini, kita buat itu. Ketika ada yang menyatakan buat ini, saya juga buat ini gitu loh. Nah, ini tidak punya konsep. Saya bilang tidak punya konsep, kenapa? Karena itu harus ada juga struktur organisasinya. Nah, dari Kepulauan Nias, dari 5 Kepulauan Nias, itu 2 yang baru memberikan kepada kita, menyampaikan kepada kita desa wisata yang di-SK-kan oleh Bupati. 1 Nias Barat untuk 2 desa dan Nias Selatan untuk 15 desa. Yang lainnya belum. Nah, ini kan merupakan satu keprihatinan juga. Walaupun itu dalam proses, ya prosesnya dipercepat gitu. Karena yang kita layani itu adalah 33 kabupaten kota. Karena kita akan membangun yang sudah di SK-kan oleh Bupati.
Dalam arti kalau sudah di SK-kan oleh bupati, artinya bupatinya sudah punya prioritas untuk itu. Jangan kita membangun desa wisata atau desa yang tidak ada komitmen dari kepala daerah. Ini juga kami sudah sampaikan kepada Pak Andi Marpaung kemarin, kita sudah berbincang bahwa kementerian dan provinsi itu mempunyai target, mempunyai fokus untuk membantu desa wisata yang akan dibantu. Nah, jadi kami mohon kepada 5 kabupaten kota, mungkin ada dari sini unsur dari pemerintah daerah dan juga dari Dinas Pariwisata atau Dinas PMD, saya harap diundang juga Dinas PMD, karena yang punya desa itu Dinas PMD. Dinas Pariwisata adalah membuatkan konsep pariwisata. Jadi kadang-kadang dicampur aduk atau hanya diberikan kepada Dinas Pariwisata untuk mengelola ini. Ini salah besar gitu. Itulah sebabnya desa wisata paling-paling hanya pencanangan, setelah itu tidak ada kelanjutannya. Kalau teori mungkin sudah disampaikan oleh Pak Pemdes dan juga oleh Kementerian Pariwisata. Tapi kenyataannya yang saya hadapi adalah seperti itu. Setelah kita nanti membuatkan konsep ini desa wisata, setelah itu berikutnya membuat proposal langsung. Membuat proposal ke provinsi, membuat proposal kemana, karena kita nggak punya konsep. Sebenarnya konsepnya apa dulu? Nah, jadi tadi udah disampaikan Pak Andi, nggak sembarangan. Kalau memang kita nggak sanggup, nggak usah dibuat gitu. Nggak usah ikut-ikutan ini menjadi desa wisata. Kita membuatkan satu untuk foto booth, terus kita sampaikan itu desa wisata. Kalau kita sudah tetapkan oleh surat keputusan bupati bahwa itu desa wisata, itu semua unsur di kabupaten itu tertuju kepada desa itu. Mulai dari jalannya, mulai dari sarana prasarananya, mulai dari macam mana peningkatan kebudayaannya, macam mana peningkatan ekonomi masyarakatnya, gimana UMKM-nya dan sebagainya. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu gitu loh. Yang penting komitmen. Kalau kepala daerahnya sudah komitmen dalam bentuk surat keputusan, berarti semua unsur dinas ikut bersama-sama membangun desa tersebut. Jangan ujuk-ujuk setelah kita pencanangan lalu masuk proposal. Itu sudah salah. Nah, ini yang kami sudah koordinasi dengan kementerian. Jadi 4 ada pengembangan desa wisata, yaitu mulai dari pengembangan, mulai dari rintisan. Yang kedua itu ada pengembangan, ada prinsipnya adalah rintisan, pengembangan mandiri, dan seterusnya. Nah, di dalam rintisan itu 100% itu dirintis oleh desa dulu. Nah, sampai jadi desa wisata itu ada 4 kategori. Desa wisata rintisan yang baru dibentuk itu semuanya. Disinilah capeknya kabupaten kota rintisan. Nah, yang kedua pengembangan, baru pengembangannya dia tentu memerlukan bantuan, barulah dia masukkan ke provinsi dan kementerian dan sebagainya. Dan setelah itu mandiri, sekarang banyak udah desa wisata yang mandiri. Nah, itu sekarang kita harus lihat, kita masuk di desa mana, rintisan kah? Kalau rintisan baru-baru dimulai itu sepenuhnya dikerjakan oleh kabupaten. Supaya kita punya mengerjakan apa dan tanggung jawab siapa. Jangan ujuk-ujuk kita buatkan SK, kita pencanangan, sudah itu langsung membuat proposal. Sementara dinas-dinasnya yang lain tidak ada terlibat. Nah, itu yang salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita kokoh mulai dari awal, mari kita kerjakan itu. Nah, jadi kalau sudah pakai surat ketetapan bupati, bupatinya lah yang harus mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan desa wisata tersebut. Jadi nggak gampang ini. Jadi kalau bisa kita buat dulu satu pilot project, setelah itu barulah ikut yang lain. Kalau saran saya, supaya kalau misalnya banyak-banyak, terus kita bingung mau pakai apa membangunnya. Nah itu itu nggak benar. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk konsep kepariwisataan Provinsi Kepulauan Nias itu sedang dalam proses tender ya di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, apakah kita nanti cenderung untuk desa wisata, itu nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan kepada konsultan kita. Nah, itulah akan kita sampaikan nanti, dan inilah nanti yang akan kita ikuti untuk 5 kabupaten kota. Tentu pakai MPD dan sebagainya. Ada survei yang dilakukan oleh Pak Berkat Lauli, ya. Jadi itu peta pariwisata, artinya bahwa
provinsi itu punya konsep. Jadi bukan asal-asal. Jadi setelah ada nanti konsep, ada peta kepariwisataan Kepulauan Nias, kita akan melihat mana duluan yang akan dibangun. Jadi nggak bisa semua 5 kabupaten kota. Mana yang prioritas? Apanya yang paling penting dibangun di sana? Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah membuatkan konsep kepariwisataan Kepulauan Nias, kita kan mengacu kepada 2 yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu yang disampaikan oleh Pak Kosmas tadi. Kita kembali lagi, apakah memang benar Kepulauan Nias itu prioritasnya adalah perikanan atau kelautan atau pariwisata? Kita harus punya konsep juga. Kalau memang kelautan, di mana yang kelautan? Kalau pariwisata, di mana yang pariwisata menjadi prioritasnya? Nah, kalau prioritasnya adalah pariwisata, mari kita kembangkan desa wisata dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya dia setengah-setengah, kelautan tidak, pariwisata juga tidak, atau pariwisata iya dan kelautan iya, ya itu kan harus ada perhitungan gitu. Nah, inilah yang membuat kita jadi kacau gitu. Mana yang jadi saya harap nanti konsep dari kota itu betul-betul dilaksanakan dan itu yang baru diajukan kepada kita dan itu bersatu nanti dalam konsep peta kepariwisataan Kepulauan Nias yang sedang kita proses untuk dilakukan. Nah, yang paling penting bagi saya adalah komitmen kepala daerah seperti Banyuwangi. Kalau bupatinya menyatakan bahwa Banyuwangi adalah wisata merupakan satu prioritas pembangunan, maka semuanya berfokus kepada kepariwisataan. Mau dinas manapun dia berfokus kepada kepariwisataan. Nah, ini yang nggak boleh setengah-setengah. Nah, dari kita di Kepulauan Nias, mana yang betul-betul prioritas pembangunannya adalah pariwisata. Nah, kalau misalnya tidak prioritas pariwisata itu yang sulit. Kita juga sulit untuk membantunya. Nah, jadi ini yang belum dapat kita. Saya selama menjadi Kadis Pariwisata Provinsi Sumatera Utara belum dapat konsep ini. Apakah memang Kepulauan Nias itu prioritas pembangunannya adalah pariwisata atau kelautan atau perikanan? Nah, jadi ini hal-hal yang berbeda. Jadi kalau pariwisata. Nah, yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ujung-ujungnya membuat desa wisata adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Outcome-nya adalah bagaimana masyarakat sekitar merasakan peningkatan ekonomi. Kalau tidak ada peningkatan ekonomi berarti gagal. Ujungnya kan di situ. Nah, sekarang yang disampaikan tadi oleh Pak Sugito itu betul sekali dengan Pak Andi, itu benar sekali. Contohnya, apakah desa wisata atau wisata desa? Kita harus memilih. Kalau dia desa wisata harus menginap supaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tapi kalau dia datang hanya contoh ke Nias Barat, lantas dia menginapnya di Gunung Sitoli, besoknya pulang. Nah, sekarang pertumbuhan ekonominya gimana kita rasakan? Jadi tetap tidak ada di Nias Barat. Dia hanya lihat saja, sudah itu dia pulang. Padahal kita harap ada di sana hotel, ada di sana homestay, ada di sana sarana-sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan. Jadi ini dulu yang dipersiapkan. Jadi kalau Nias Barat misalnya dua desa itu difokuskan, nggak usah tambah-tambah dulu. Nah, 2 itu betul-betul dilaksanakan. Tadi sudah diberikan teori bagaimana kita melakukan konsep desa wisata. Jadi bukan asal-asal. Jadi saya mohon kepada kepala daerah ini harus menjadi pemikiran bersama. Nggak bisa seorang kepala dinas pariwisata. Sebenarnya ini adalah kepala dinas Pemdes, PMD-nya yang berfungsi karena pelaksanaan kegiatannya itu adalah dengan melibatkan dana-dana yang ada di desa. Bagaimana pemberdayaan dana-dana desa untuk membangun desa itu, untuk menjadi desa wisata. Nah, peningkatan atraksi dan sebagainya itu urusannya pariwisata. Yang promosi urusannya pariwisata. Jadi berbeda-beda dia. Ketika rintisan pembangunan itu dinas PMD berperan besar. Pariwisatanya tugasnya adalah promosi, peningkatan atraksi dan sebagainya. Koperasi itu apa tugasnya? Meningkatkan UMKM supaya ketika wisatawan datang dia membeli.
Kan susah kita sekarang datang ke Nias Barat contohnya atau kemana ya, mohon maaf saya pakai itu aja. Nah sekarang saya bawa duit, terus saya nggak ada beli apa-apa karena saya nggak tahu di mana sentra membeli, apa yang dibeli, dan packaging daripada yang mau dibeli itu juga kurang menarik dan sebagainya. Nah kalau begitu untuk apa desa wisata dilakukan? Padahal itu adalah peningkatan ekonomi masyarakat, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi ini yang perlu saya rasakan. Jadi sederhana sekali, ya. Punya konsep dulu. Konsepnya betul-betul dilaksanakan apa tidak, dimengerti apa tidak konsepnya. Kalau kita sudah mengerti, kita sepakati, kita punya komitmen untuk melaksanakan itu. Nah, saya harap desa-desa juga mempunyai keunikan masing-masing. Kan one product, one village. Jadi kalau bisa jangan nano-nano satu desa. Jadi one product, jadi satu desa apa yang ditonjolkan? Atraksi budaya kah atau apa? Yang satu lagi pertanian, tentunya pertanian dan sebagainya. Nah yang terakhir, yang tak kalah penting ini adalah promosi dan keterlibatan travel. Ya travel untuk para wisata, pelaku industri pariwisata. Kalau sehebat apapun desa wisata di daerah kita, tapi tidak dikenal orang, dan juga tidak ada paket-paket untuk membawa dia ke sana, itu nonsens. Nah, ini yang saya sampaikan supaya betul-betul kita kerjakan. Jadi promosinya mulai dari sekarang dilakukan, mulai dari proses sampai dia bagus dipromosikan pakai digitalisasi. Mohon maaf tadi itu bagus sudah dibuatkan satu contoh promosi dalam digitalisasi dari Nias Barat. Tapi kita sudah harus lihat bahwa itu harus diupdate Bapak Ibu sekalian. Karena protokol-protokol kesehatan sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika kita masuk ke wisata. Keamanan, kenyamanan, kalau tidak dia tidak akan datang. Nah tadi di dalam promosi kita di film tadi, film singkat tadi, itu belum ada untuk protokol-protokol kesehatan. Artinya promosi kita tetap harus diupdate sesuai dengan keadaan zaman. Jadi harus pakai masker, harus cuci tangan, harus vaksin, dan sebagainya. Dan juga di Nias Barat itu harus ditulis, itu daerah mana tadi. Terus jaraknya dari Binaka ke sana berapa jam? 2 jam kah? 3 jam? Nah itu penting sekali. Jadi masyarakat itu harus tahu dulu kemana dia pergi dan profil desa itu harus betul-betul ditampilkan. Sehingga tidak ada ragu-ragu masyarakat untuk pergi ke wisata di Nias, dan kami juga di provinsi tidak ragu-ragu untuk mempromosikannya karena transparansi desa wisata itu harus diketahui sebelum kita berangkat. Itulah konsep new normal. Jadi berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu mungkin kita hanya menjual kecantikan, sekarang tidak. Yang pertama sekali adalah keamanan dan kenyamanan. Kesehatan diperlukan. Itulah dia new normal. Macam mana desa wisata yang aman dan nyaman, kita pergi naik apa dan kita harus memakai protokol kesehatan, sudah divaksin dan sebagainya. Jadi perlu ada perubahan di dalam promosi-promosi digitalisasi. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jangan lagi disepelekan tentang itu. Jadi buatlah satu konten-konten website yang benar-benar update untuk zaman sekarang. Jangan yang dipakai pada tahun 45. Ini sekarang sudah update. Sampaikan itu ke provinsi, provinsi akan menyebarkan kalau memang itu kalau memang itu wajar untuk disebarkan. Jadi konsep-konsep untuk promosi juga sangat dibutuhkan. Sudah itu bagaimana kita itu menggandeng para travel untuk memasukkan desa wisata itu menjadi paket wisata. Tentu kalau desa wisata kita sudah siap. Jangan nanti sekali datang orang sana tidak mau pulang lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetapi kita harus punya konsep. Jadi jangan hanya bicara-bicara saja, capek kita. Karena saya rasa ini bukan hal yang susah, tapi kalau dibilang gampang, nggak gampang juga. Karena ini butuh komitmen dari kepala daerah. Kalau tidak ada komitmen dari kepala daerah, ini nonsen. Saya sudah sampaikan itu. Nanti tinggal hanya kita jadi proposal terus, nggak jadi desa wisatanya. Ya. Nah, yang kedua, kita harus punya konsep desa wisata apa yang mau kita lakukan ini sekarang. Apa pengembangannya, apa peningkatan ekonomi masyarakatnya dibicarakan di sana. Dan pemberdayaan BUMDes juga harus dilaksanakan. Yang ketiga, promosinya harus benar-benar.
ya. Jadi promosi yang memberikan tentang kenyamanan keamanan wisatawan, apalagi yang mau kita ajak adalah dari luar Nias. Jadi ngapain dia datang ke Nias jauh-jauh dengan biaya yang besar kalau yang dilihat hanya seperti itu. Sudah itu kenyamanannya juga nggak jelas, keamanannya juga nggak jelas. Nah ini yang saya minta supaya dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan dari provinsi. Mungkin saya harus harus mengundurkan diri karena ini sebentar ini saya masuk ke salah satu desa wisata yang luar biasa, yaitu di Deli Serdang. Dan saya harap desa-desa wisata berkunjunglah ke desa wisata yang sudah berkembang, yang sudah memang betul-betul sudah mandiri. Itu ada salah satu di Deli Serdang. Kan nggak jauh-jauh, nggak harus ke Jawa. Pergi ke Medan, lihat sebentar di sana bagaimana BUMDes-nya berperan untuk mengembangkan desa di sana. Jadi ini yang saya minta kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon nanti Bung Herwil, terima kasih. Tapi kalau nanti sekali lagi membuatkan kegiatan-kegiatan itu tidak usah terlampau banyak narasumbernya. 4 saja, tapi diskusinya yang banyak supaya ini jelas, dan saya harapkan kepala-kepala dinasnya yang berperan untuk di sini itu yang perlu harus mendengarkan dulu gitu loh. Jadi Kadis Pariwisatanya, Kadis BUMDesnya itu harus jelas dulu. Kalau dia tidak mendengarkan ini sulit kita hanya bicara-bicara saja tapi tidak melaksanakan itu yang sebenarnya kita harapkan. Jadi itu yang demikian saya sampaikan. Terima kasih Pak Sugito, terima kasih Bung Andi yang luar biasa. Kita tetap terus berkoordinasi. Saya yakin bahwa Nias akan maju kalau kita memang semua mau ingin maju. Jadi bukan hanya bicara-bicara tapi action. Dari semua segi kita harus action, harus ada aksi. Tak perlu lagi banyak-banyak sekali kita bicara-bicara. Tapi saya mau supaya semua konsep-konsep yang disampaikan oleh Pak Sugito dan Bung Andi itu udah luar biasa. Apalagi ada pendengaran dari Pak Kosmas. Jadi udah cukup saya rasa. Tak perlu lagi kita buatkan diskusi-diskusi dan sebagainya. Tapi mari kita laksanakan dengan aksi. Jadi kita berbuat dengan baik dan saya harap Kadis Pariwisata dan semuanya Kadis, BUMDes dan bupati-bupatinya semua punya komitmen. Itu kuncinya. Nggak ada yang lain. Hanya itu saja. Saya harap itu yang bisa saya berikan Bung Herwil. Terima kasih Bung Herwil. Terima kasih untuk kita, semangat ya Ubu. Baik, terima kasih Bu Ria, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara. Begitu semangatnya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kami perlu menyampaikan juga bahwa yang ikut di acara kita webinar saat ini memang di sini ada juga Kepala Dinas PMD Kabupaten Kota Sekepulauan Nias, beberapa kepala desa. Jadi tidak ujuk-ujuk saja kita hanya ngobrol saja, tapi sebagai informasi sudah ada di sini bergabung. Dan setelah Bu Kadis menyampaikan paparannya, kami mohon masih tetap stay Bu. Kebetulan di sini ada beberapa penanya, dan saya ingin tanggapi sedikit Bu Kadis. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Bu Kadis bahwa memang tidak semua desa itu berpotensi untuk jadikan desa wisata, karena memang ada beberapa potensi yang harus dikembangkan dulu dan memang harus butuh sinergisitas antar elemen masyarakat dan juga stakeholder. Bro, kok nggak ada suara, brother Herwil? Halo. Nggak ada suara. Halo. Kedengaran Bro. Jadi selain itu tadi saya tertarik juga bahwa Bu Kadis tadi menyampaikan keterlibatan travel agent dalam pembuatan paket-paket wisata. Artinya desa wisata pun tidak bisa bergerak sendiri. Itu kebutuhannya pentahelix itu bisa saling bersinergi. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke sisi diskusi. Nah, di sini tadi saya lihat di chat ada beberapa penanya. Saya mulai dengan Kadis Pariwisata Kabupaten Nias Selatan, Ibu Anggreni Daki. Waktunya kami berikan. Iya, baik, terima kasih. Saya mau cek dulu suara saya kedengaran, Bung Herwil. Sangat kedengaran, jelas Bu. Baik, terima kasih. Saya sapa semua, Pak Sugito, Bu Ria, Bang Andi, dan semua pemerhati pariwisata. Salam dari Nias Selatan. Yang pertama, ini menginspirasi sekali pertemuan hari ini, karena memang benar yang disampaikan Bang Andi, soal desa wisata ini sekarang sedang seksi sekali, dan tentu karena ini juga arahan dari RPJMN, dari Kabupaten Nias Selatan juga sudah mulai
dan siap akan melaksanakan pengembangan desa wisata. Yang pertama mungkin ini bagian dari diskusi saja, nanti juga ada saya akan berbagi pengalaman juga. Pak Bupati Nia Selatan sudah menetapkan 15 desa wisata, mungkin sedikit agak banyak ya Bu Kadis Provinsi, tapi memang dasar penetapan 15 itu adalah memang sudah ada keinginan dari desa itu, ada niat mereka, dan itu kenapa tidak kita fasilitasi. Artinya walaupun mungkin secara kemampuan daerah nanti untuk mendukung mungkin sangat terbatas untuk 15, kita mungkin akan pilih 1-2 desa saja dulu, tapi semangat dari yang 15 itu tentu tidak bisa kita kita patahkan semangatnya. Nah, berikut ini mungkin nanti untuk Pak Sugito ya. Beberapa kali kami juga sudah melakukan pertemuan dengan kepala desa dan aparat desa yang sudah berkomitmen untuk menjadi desa wisata. Tapi masih ada keraguan terkait dengan pemanfaatan dana desa. Ini belum cerita konsep sebagaimana disampaikan Bu Ria tadi. Masih ada keraguan, terlebih-lebih karena keterbatasan dana desa yang saat ini masih digunakan untuk BLT kalau saya tidak salah. Dan mungkin belum ada penjelasan juga di mereka. Ini yang bisa saya tangkap. Bagaimana sih pemanfaatan dana desa yang sebenarnya? Karena memang saya sepakat yang disampaikan Bu Ria. Ini semua kan kita desa rintisan ya. Ini desa rintisan, kita berharap memang desa yang bisa 100%, tapi tetap dengan pendampingan baik dari Dinas Pariwisata maupun Dinas PMD yang menginisiasi, yang berinisiatif. Tapi keraguan itu yang masih sering kita temukan di desa terkait dengan penggunaan dana desa. Berikut, ini pengalaman saya sebagai Kadispar yang sudah hampir 4 tahun. Potensi desa ada, keinginan masyarakat desa untuk mengembangkan desa wisata ada, tapi harus kita akui kemampuan SDM masyarakat yang ada di desa itu sangat terbatas, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan konsep, saya pikir yang paling penting memang harus ada pendampingan. Ya, jadi harus ada pendampingan karena memang kalau tidak ditemenin, tidak didampingin, para kades itu bahkan juga mungkin walaupun saya tahu ada pendamping desa. Nah, jadi ini mungkin saya berbagi pengalaman beberapa kali dalam pertemuan informal, saya sering apakah kami yang panggil ke kantor atau kami turun ke desa, saya ajak kepala desa dan ajak pendamping desa. Ada pendamping desa ya dari Kemendes, itu kita ajak bicara, ini apa sih konsepnya? Nah, jadi saya mungkin mau informasikan juga untuk tahap awal, dari 15 desa, ini mungkin juga report buat Bu Kadis Butpar, ada 2 desa yang akan kita dorong dan akan kita dampingi. Yang pertama desa Lahu Saida Netae, yang di situ ada destinasi Tundumbaho, ada situs megalit di situ. Ini mungkin sejalan sebagaimana disampaikan Pak Berkat Lauli tadi, karena di situ ada potensi megalit yang cukup unik, kemudian kepala desa dan aparat desanya juga mendukung. Dan kebetulan Bang Andi dari DAK Fisik tahun 2021 yang kita dapat dari Kemenpar, sebagian besar juga kita alokasikan untuk penataan amenitas di sana. Jadi ini udah mulai kita keroyok. Jadi DAK Fisiknya masuk, mungkin DAK non fisiknya nanti para pesertanya untuk pengembangan SDM-nya kita akan ambil sebagian besar dari Desa Tundumbaho. Dari provinsi juga bantu tahun ini. Makasih Bu Ria, itu pagarnya dibangun. Tinggal memang bagaimana menggerakkan lebih maksimal potensi desa dan niat masyarakat desa. Jadi ini pengalaman dari kami. Kami belum berani berpromosi. Nanti kapan-kapan mungkin Bung Herwil juga bisa ke sana. Kita akan benahi dulu karena jangan nanti kita sudah promosikan tapi memang desanya juga belum siap. Mudah-mudahan tahun ini desa Lahu Saida Netae yang ada situs megalit Tundumbaho itu bisa kita kerjakan. Nah, karena kebetulan juga di situ ada situs megalit, tahun ini juga kita akan coba usulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, karena kebetulan kita juga sudah ada tim ahli cagar budaya. Kenapa? Ini mungkin jawaban terkait dengan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Kami sudah berpikir bahwa kalau nanti di situ sudah ramai dikunjungi wisatawan, sementara itu adalah
situs megalit juga, jangan sampai bisa merusak yang sudah ada. Artinya nanti kita coba buat penyelarasan, selain dia sebagai cagar budaya yang untuk dilindungi, tapi bisa dimanfaatkan. Jadi kebudayaan itu atau warisan budaya itu selain dilindungi bisa dimanfaatkan untuk menjadi destinasi wisata. Jadi ini mungkin saya berbagi pengalaman saja, dan saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Ria tadi, one product, one village. Mungkin teman-teman Kadisbudpar, kita coba gali lagi, apa sih potensi yang unik? Mungkin kata kuncinya potensi yang unik ya, karena itu mungkin yang akan menjadi daya tarik. Kalau sama saja ya, ngapain dia harus capek-capek ke Nias? Ya kan, kalau yang dia lihat juga mungkin sama lah seperti yang ada di Deli Serdang, yang ada di mana dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang bisa saya informasikan juga, karena ini saya pikir ini perlu juga kami informasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kami di daerah sebagai dinas teknis yang mengurus kepariwisataan. Tapi tentu saja sekali lagi kami saja tidak cukup. Ya, kami tidak cukup. Saya sangat senang sekali dalam forum ini ada dari pusat, ada dari Kemendes, ada dari Kemenpar, ada dari provinsi. Kami tentu tetap berharap arahan dan bimbingan, dukungan juga untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Nias. Saya pikir itu Bang Herwil. Terima kasih. Ya, bentar saya coba mute all dulu. Oke. Untuk sesi kali ini kami persilakan ada 3 penanya. Di sini tadi ada Bung Apolonius ya. Bila ada yang perlu ditanya, Bung Apollo. Masih online? Oke, thank you Herwil, terima kasih. Salam dari Jakarta. Saya sih bertanya kepada Ibu Kadis Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang Kakak. Saya mau bertanya apakah ada rencana atau sudah ada program dari provinsi untuk secara top down melakukan pendampingan, karena saya lihat berkali-kali disampaikan bahwa kendalanya adalah tidak ada komitmen dari Pemda. Nah, saya pikir karena sedang ada atau sedang tren sekarang, maka mungkin ada sebuah program yang bisa dilakukan agar dinas pariwisata itu jemput bola gitu ya. Saya tahu pasti ini susah, tapi maksud saya paling tidak ada tim yang bisa mendampingi sehingga apa yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Nias Selatan itu bisa gayung bersambut ya. Nah, yang kedua adalah saya optimistis sekali bahwa Nias Selatan itu bisa segera sukses melakukan ini karena mereka punya best practice dalam hal pariwisata. Dan usul saya adalah mungkin Dinas Pariwisata Nias Selatan harus melibatkan semua komponen masyarakat, karena selama ini yang saya lihat adalah masyarakat kurang dilibatkan. Terima kasih Bang Herwil, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Apollo. Baik, apa masih ada dari Dinas Pariwisata dulu? Apa masih ada dari Dinas Pariwisata, karena memang lebih baik Kadis Pariwisata Nias Barat, Bu Fira, silakan. Silakan di-unmute. Bu Kadis, silakan di-unmute. Oke. Yahoo. Yahoo. Benar ya Bang, Yahoo. Ya, silakan. Selamat pagi menjelang siang. Halo. Yahoo. Silakan Ibu, silakan. Silakan Bu Kadis. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin terlebih dulu saya akan menyapa seluruh hadirin dan juga seluruh narasumber kita sebelum saya sampaikan satu persatu, dan juga mungkin juga bisa kami sampaikan di sini untuk seluruh pelaku desa wisata dari Nias Barat semua melihat secara langsung. Mungkin juga saya bisa sampaikan salam untuk seluruh kepala desa dari desa wisata, dan juga bisa kami laporkan kepada Ibu Ria, Kadis Provinsi Pariwisata dari Provinsi,
bahwa sebenarnya di Nias Barat ini, Bu, kami sudah menyampaikan ada 7 desa wisata dan 4 desa wisata baru yang ditetapkan pada tahun ini. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami menyampaikan berupa sebuah tantangan atau kendala yang sebenarnya kami hadapi di Nias Barat ini terkait, mungkin secara umum ini soal pengembangan pariwisata ya. Kenapa akhirnya Nias Barat ini mengalami beberapa kendala? Kendala utama ialah pemahaman dasar tentang pariwisata dan dinas pariwisata. Jadi selama ini segala hal yang berkaitan memang dengan pariwisata itu pemahamannya salah. Kenapa? Contohlah seperti di beberapa destinasi wisata yang sudah ditetapkan, sinergitas tadi masih belum tercapai. Dan yang kedua yaitu kesadaran masyarakat sendiri dengan pengelolaan dan peluang manfaat dari pariwisata. Mindset seperti ini menjadi tantangan utama kepada kami bahwa Dinas Pariwisata itu tugasnya hanya membangun destinasi untuk di Nias Barat. Jadi Dinas Pariwisata yang diharapkan di Nias Barat ini ialah ketika ada Dinas Pariwisata, ada pengembangan destinasi, ada pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, dan hal-hal seperti ini akhirnya menjadi kendala dari pengembangan pariwisata sendiri. Dan dengan kendala-kendala yang kami hadapi, maka kami sebenarnya mencoba membalikan pola bahwa sebenarnya potensi di Nias Barat pada umumnya semua berpotensi kalau kami boleh menyampaikan, karena di setiap desa, di setiap daerah mereka memang punya potensi yang bisa menjadi sebuah potensi pariwisata. Karena sebenarnya kalau pariwisata sendiri saya melihat secara pribadi tidak hanya potensi alam, sebenarnya dari budaya, bahkan sudah banyak potensi-potensi seperti desa digital tadi yang sudah disampaikan oleh para pemateri, dan juga potensi lain lah seperti itu. Dengan indikator-indikator yang ada yang harusnya dipenuhi, memang sebenarnya kami juga mengalami kendala. Dan dengan kendala-kendala yang kami hadapi, maka kami akhirnya mencoba membuka kesempatan kepada desa-desa yang mempunyai potensi wisata, meskipun kami juga sadar secara indikator 3A ini masih belum cukup terpenuhi. Dengan indikator awal yang kami perhatikan adalah pertama inisiatif atau keinginan yang berasal dari desa. Jadi kami berharap bahwa desa yang akhirnya memajukan diri dan memohon untuk menjadi desa wisata ini akan menjadi pelaku langsung dan menjadi pelaku usaha wisata, pengelola langsung di daerah tersebut. Dan indikator kedua yaitu bahwa masyarakat bersama-sama secara sepakat untuk membuka potensi tersebut. Karena pada esensinya kalau menurut saya pribadi bahwa keunggulan dari desa itu yaitu masyarakatnya, selain daripada potensi alamnya atau potensi lainnya. Dan selanjutnya untuk 4 desa ini mereka sudah melakukan pembangunan dan melihat dari usaha mereka, makanya kami pun menjadi kembali bersemangat gitu. Bersemangat bahwa ya kita punya harapan baru di Nias Barat. Dan setelah kami melakukan survei dan dialog, akhirnya masuklah kembali di 4 desa wisata di Nias Barat yang baru-baru ini ditetapkan. Melalui kesempatan yang baik ini juga kami melihat bahwa desa-desa wisata yang sudah mulai dirintis masih membutuhkan pembinaan dan dukungan yang diberikan, terkhusus untuk Nias Barat. Kami melihat bahwa desa wisata ini merupakan harapan baru dan akan menjadi rangsangan yang baik bagi masyarakat untuk dapat merubah mindset dan melihat peluang peningkatan perekonomian melalui pariwisata, sehingga sinergitas pengembangan pariwisata dapat tercapai dan menjadikan pariwisata sebagai leading sektor peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi konsep kami memang untuk desa rintisan ini bahwa ketika desa rintisan ini akhirnya akan meningkat menjadi sebuah desa yang maju, masyarakat dari Nias Barat pun bisa melihat bahwa pariwisata itu sebuah peluang untuk peningkatan perekonomian, bukan pariwisata sebagai destinasi yang dikunjungi rame-rame masyarakat Nias Barat. Tapi bagaimana masyarakat akhirnya bisa melihat ketika ada sebuah destinasi, mereka bisa menjadi pelaku usaha, mereka bisa mendapat keuntungan ekonomi, dan sebenarnya konsep awal kami ialah bahwa bagaimana akhirnya secara bersama-sama, secara
bersinergis gitu, dari dinasnya pun, dari masyarakatnya sebagai pelaku usaha, bahkan dari dinas-dinas terkait bisa melihat bahwa ketika ada sebuah destinasi wisata itu bukan nama dinas pariwisata, tapi ini dari mungkin secara umum Nias Barat secara khusus seperti itu. Nah, dengan kalau ada pertanyaan langsung Bu Kadis karena agak putus-putus. Oke, dan kami berharap sih kalau mungkin bukan sebuah pertanyaan Pak, dan kami berharap desa-desa rintisan ini walaupun kami bersinergi juga dengan desa bisa juga mendapat perhatian. Bagaimana akhirnya dari pemerintah kabupaten juga yang memiliki keterbatasan melihat bahwa ini di Nias Barat ini mempunyai sebuah harapan baru, bisa diperhatikan dan dibantu enggak mesti juga soal proposal atau bangunan, atau kami lebih kepada SDM-nya gitu Pak, seperti itu. Dan juga mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa setelah mendengar materi yang disampaikan oleh para narasumber, kami mendapat banyak masukan yang akan menjadi penguatan juga kepada Ibu Ria selaku Kadis Provinsi Sumatera Utara, Kadispar. Terima kasih juga atas saran dan masukannya Bu, dan tentu kami akan tetap melakukan pembenahan. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadispar Nias Barat atas beberapa sharingnya, dan semoga desa wisatanya semakin berkembang menjadi desa wisata mandiri. Kita kasih termin 2 lagi sebenarnya. Ada sini Pak Disiplin Manae, tadi udah raise hand, sepertinya serius lagi ingin bertanya. Agak disingkat Pak ya, Pak Manae, agar langsung kepada siapa yang ditanya dan pertanyaannya apa. Terima kasih. Di-unmute Pak. Di-unmute Pak Manae. Pak Disiplin Manae, di-unmute. Unmute dulu Pak. Halo Pak, Pak Nade. Siap. Oke. Oke. Silakan Pak, disingkat Pak ya. Terima kasih. Semula saya digalaukan oleh suatu pandangan bahwa Nias ini sebaiknya dijual aja dulu, baru dibangun. Tapi ternyata dari apa yang disampaikan oleh narasumber itu ternyata dibangun dulu baru dijual. Kenapa saya buat paradigma itu? Karena beberapa pulau yang akan dijual baik di Lombok, di Pulau Lombok dan di Sulawesi Selatan, ternyata itu cukup menarik perhatian dari pemerintahan pusat untuk lalu menyentuh pembangunan kedua daerah ini. Walaupun itu dari segi hukum ternyata menjual pulau itu adalah tindak pidana. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa ternyata dari para narasumber baik Pak Sugito dan tadi Pak Harefa serta Pak Andi Marpaung, saya melihat bahwa kalaupun Ibu Ria tadi bilang kita ini banyak omong tapi nggak punya konsep, tetapi menurut hemat saya memang kita harus banyak omong dulu di awal, membangun komunikasi, membangun koordinasi supaya bisa kolaborasi membangun desa wisata di Nias. Itu dulu paradigmanya. Jadi kita memang harus ngomong. Lalu saya kira ini luar biasa ini para pembicara pada hari ini, ya terutama dari Pak Andi, ini ada step-step yang saya pikir itu suka nggak suka, ini harus dijalani, yaitu pola pengembangan desa wisata regional 1 di Sumatera Utara, mulai dari tahap mengidentifikasi sampai lalu bisa dijual. Inilah yang saya lihat yang harus dikerjakan oleh seluruh stakeholder di Nias, yaitu membangun desa wisata dengan pola pengembangan yang jelas sehingga ada konsep yang kita miliki, sehingga kata orangnya selena
Ruru Buah Bongo kita. Pokoknya wisata, semua bicara wisata. Jadi nggak ada konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau hanya mengandalkan dana desa, dana kabupaten kota di Nias, itu sorry kalau saya terlalu bilang, itu omong kosong. Kenapa? Saya ke Lombok, itu pembangunan ring road Pulau Lombok itu dibiayai oleh pusat. Jadi meminjam kata-kata Direktur Jenderal Pembangunan Desa waktu itu Pak Taufik, waktu berkunjung ke Nias, waktu saya Nias, dia bilang apa? Membangun ring road Pulau Nias itu nggak bisa hanya mengandalkan uang yang beredar di Nias saja, harus ada keterlibatan pusat. Jadi menurut saya, okelah, untuk membangun desa-desa wisata itu kita libatkan desa, kita libatkan dana desa. Tapi untuk membangun infrastruktur jalan itu nggak bisa, Pak. Hanya mengandalkan uang yang beredar di Nias yang nggak seberapa jumlahnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memang saya kira apa pola-pola yang disampaikan oleh Pak Andi ini kan masih di dalam tataran kata-kata gitu loh. Halo? Ya, silakan Pak. Nah, jadi mesti ada pendaratan konsep pola ini kepada terutama yang memang pegang kendali bagaimana pengembangan pariwisata di Nias. Jadi harus ada semacam lokakarya supaya ini konsep ini, pola ini nggak acak adut, tapi betul-betul secara konsep difahami, lalu ada action seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. Jadi setelah ini harus ada semacam aksi tahap mana bangun komunikasi dan koordinasi di antara seluruh pemegang atau stakeholder yang ada di Nias. Termasuk pembangunan misalnya amenitas. Itu jujur saja ya, saya setuju waktu itu Pak Jokowi nggak datang ke Bawah Mataluo atau ke Nias. Karena apa? Hanya 3 kilonya jalan dari jalan provinsi ke desa Bawah Mataluo itu rusaknya parah banget. Dan sampai hari ini masih parah banget. Dan itu saya waktu itu hadir di Nias, saya bilang saya bersyukur Jokowi tidak datang ke Nias. Bisa dibayangkan keselamatan seorang kepala negara dipertaruhkan oleh jalan yang 3 kilo ini nggak beres-beres dari dulu. Barangkali itu Pak Win. Ya, terima kasih. Baik Pak Dismin Manao. Serahkan semua kepada pembicara untuk ditanggapi kalau ada yang ditanggapi. Tapi saya hanya lebih sebagai memberikan tanggapan. Tapi saya melihat Ibu Ria sudah nggak di tempat ya. Masih Bu. Masih Pak. Senang sekali. Masih. Kalau Ibu Ria ngomong ceplas-ceplos to the point, jangan banyak untuk perkembangan Nias. Siapa? Memang. Makasih banyak Pak Mano atas tanggapannya. Ya. Baik, satu lagi. Di sini ada Bu Yarni Gule, Kadis juga ini, Kadis Lingkungan Hidup Kota Gunung Stori. Bu Yarni, mohon izin kalau bisa waktunya dipersingkat ya Bu. Kalau bisa ditanya, tanya ke siapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifan. Ya Bu, terima kasih bisa bergabung dan mohon maaf baru ini mau selesai ini presentasi baru bergabung karena kebetulan baru selesai olahraga. Meskipun saya bukan berkecimpung di pariwisata, tetapi saya menangkap bahwa kebetulan saya di lingkungan hidup. Dan konsep yang telah disampaikan itu sangat baik. Namun, dalam hal ini hemat kami bahwa idealnya kita dari konsep itu harus ya bagaimana tindak lanjutnya. Itu yang existing itu bagaimana atau implementasinya. Ini yang perlu dipikirkan oleh kita semua ya berkaitan dengan apa tadi saran-saran masukan dari Ibu Kadis pariwisata provinsi. Hemat saya betul ya, dana desa itu bisa membangun satu pariwisata dari desa pariwisata. Namun
tentunya itu konsepnya itu atau rancangan implementasi itu dari dinas yang terkait. Dinas yang terkait nantinya ya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dinas-dinas lain pasti ikut ya bersinergi untuk mendukung dana desa wisata itu. Jadi ini yang penting bagi kita. Contohnya ya kami setuju sekali itu jangankan banyak dulu ya untuk desa pariwisata rintisan itu, coba satu desa ya dirancang dulu fokus ya. Contohnya seperti di Kota Gunung Sitoli, memang Gunung Sitoli masih belajar juga ya. Contohnya pantai di sepanjang Pelabuhan Lama, namanya Ahobu. Nah di situ dulu kita kemas bagaimana supaya ada daya tariknya. Nah jadi semua harus disentuh ya. Dinas PU juga masuk di situ. Jadi saya mencoba melakukan pendekatan ini, ya tanggapan saya untuk bagaimana mengemas hati, ya sederhana, kecil, tetapi menyentuh, sehingga ada cikal bakalnya. Ya mungkin penanggap sebelumnya sudah menanggapi, apalagi barusan ini Pak Disiplin ya, Dokter, ya sangat konstruktif, ya pemikiran beliau saya apresiasi Pak. Artinya memang kita harus cerewet. Nah, dari sisi lingkungan hidup juga kami mencoba bahwa bagaimana memasyarakatkan kepada masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Jadi itu dulu satu supaya menjadi kebiasaan masyarakat untuk menjaga lingkungannya itu. Nah, jadi itu saja Pak Herwil yang bisa kami tanggapi. Artinya semua ini menjadi komitmen bersama untuk menuju kebaikan, dan bila disandingkan dengan dana desa, yaitu dari yang kecil-kecil. Jadi dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, masalah persampahan, bagaimana dari ketahanan pangan, pertanian, bagaimana mengayakan tanaman-tanaman di situ, di lingkungan itu, pariwisatanya, bagaimana melayani masyarakat, dan lain-lain, itu contoh-contoh. Jadi betul kita setuju itu bahwa harus banyak ngomong, harus banyak kerja, tetapi dimulai dari yang kecil-kecil dan sederhana, artinya tuntas. Ya. Sehingga itu nanti yang kecil-kecil itu menjadi modal dasar atau value untuk lebih meningkat lagi. Jadi demikian saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gule. Saya tangkap tadi beberapa tanggapannya bahwa kita butuh action plan-nya ya, apa yang harus kita ambil setelah ini apa gitu loh. Jadi tidak hanya ngobrol aja. Baik, terakhir satu lagi karena memang setelah ini kita langsung ke yang bisa menjawab narasumbernya, Bung Herman Waru. Bung Herman silakan, tapi sebentar, mohon maaf kalau singkat saja bro ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Kalau saya lihat sih dari sebuah pembicara, nomor satu dari kementerian, yaitu kan semua konsep umum secara nasional. Yang kedua dari Kadis Pariwisata Sumatera Utara dan beberapa kadis, saya sih heran aja ya. Udah berapa tahun ini Kabupaten Nias masih juga ngomongin konsep gitu loh. Jadi kalau memang tidak sanggup, ya bekerja samalah kita dengan pelaku usaha. Kerjasamalah kita dengan orang-orang yang bisa menjadi konsultan untuk proyek-proyek ini. Jadi menurut saya yang dilakukan dengan 200 orang atau ratusan orang yang terlibat di grup chat ini, membangun pariwisatanya kok menjadi masalah susah. Ya, kalau memang tidak sanggup, ya sewa konsultan, dia bikin konsep, buat visibility study-nya. Kalau ada bangunan yang dibuat, buatlah DED-nya. Buatlah semua urusan administrasinya dibuat oleh tim kalau memang Dinas Pariwisata belum sanggup. Berapa miliar sih anggaran setiap tahun untuk Dinas Pariwisata di 4 kabupaten 1 kota? Masa sih untuk konsep yang begituan nggak bisa? Masa sih menurut saya kalau ini hanya kali ini kan membahas tentang desa wisata, Bang Herwil. Menurut saya, dibuat dulu konsep pariwisata secara menyeluruh. Saya pernah hadiri yang contoh di Nias Selatan, dibikin master plan. Ada hari itu dari Seychelles, kalau nggak salah. Kok nggak ada follow up-nya?
Juga di Nias Barat, saya pernah diundang pembicara untuk soal pariwisata Nias Barat. Juga nggak ada follow up-nya. Jadi terakhir ini saya lihat juga di Nias Barat itu Desa Someme di Lelegolu. Jadi kok baru dibuat? Dan kalau dibuat atau sekedar groundbreaking aja, tidak ada follow up-nya. Jadi menurut saya lucu lah ya kalau ini masih bahas konsep, belum ada konsep. Juga Kadis Pariwisata Sumut udah berapa tahun, mohon maaf saya. Juga semua kadis-kadis mohon maaf. Masa belum punya konsep sih? Padahal miliaran uang rakyat sudah ada di berbagai dinas-dinas ini. Tidak ada hal baru yang dilaksanakan. Jadi mohon maaf kali ini saya, Bung Herwil, siapa lagi kawan-kawan semua bersedia, ayo. Menurut saya yang terakhir saya mau sampaikan, ini Bung Herwil ini dan tim sudah buat ini kali ini pembahasan mengenai desa wisata. Mengapa kita tidak bikin tim saja, ya, tim penunjang Dinas Pariwisata atau tim penggerak pariwisata Kepulauan Nias. Cuma kalau nanti tim ini membuat sejenis feasibility study atau apa, tolong didanai, ya. Nanti dibikin laporan juga pengeluarannya seperti apa anggaran itu sehingga adalah hasilnya. Jadi itu menurut saya ini bukan pekerjaan besar kalau cuma sekedar membahas desa wisata dengan orang-orang yang pintar-pintar, berpengalaman, ya menurut saya sih ini bukan pekerjaan besar lah. Hanya menurut saya ya no konsep, tidak ada anggaran, tidak ada rencana, dan kita juga mohon kepada semua bupati dan juga anggota DPRD, apa itu program kadis-kadis itu, mohon didukunglah Pak. Nanti Ibu Kadisnya bikin program, saya pernah bicara dengan Ibu Anggreni Dahi di Baloho tempat saya. Ya, dia bilang kita bikin program, mereka juga yang menentukan ke arah mana dia. Jadi tolong juga didukung Dinas Pariwisatanya. Kalau enggak udah bertahun kita ini, mohon maaf, tidak ada konsep, tidak ada dana. Jadi kita mau ngapain? Jadi menurut saya buat feasibility study, master plan secara menyeluruh, baru nomor 2 buat master plan per daerah. Kalau misalnya butuh bantuan, Bung Herwil bisa jadi ketua tim itu. Dan saya pribadi juga ikut terlibat di dalamnya. Itu saya dari saya. Ciao. Itu saja Bung Herwil. Halo Bung Herwil. Nge-fridge dia, nge-fridge. Halo. Ya. Halo. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Bung Herman. Baik, langsung saja biar dijawab oleh narasumber. Ini ada Pak Sugito. Tadi ada 2 penanya sepertinya. Ada Pak Disiplin Manae. Harus ada program pusat untuk bangun fokus kepada ring road atau anggaran-anggaran dari pusat. Terus tadi mengenai dari Bu Anggreni ya, dari mengenai pemanfaatan dana desa yang masih saja kepala desanya mengarahkan dana desa kepada DLT. Silakan Pak narasumber Pak Sugito menanggapinya. Halo Pak. Baik. Halo, bisa didengar suara saya Pak? Jelas Pak. Jelas. Baik. Yang pertama saya mungkin secara overall ya saya tanggapi dari beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Kadis Pariwisata Nias Selatan terkait dengan dana desa. Memang di situasi sebenarnya pada dasarnya dana desa itu digunakan pariwisata. Saya mau ngomong konkretnya aja. Tidak hanya baru tahun kali ini. Sebenarnya di tahun-tahun sebelum sudah ada. Hanya memang karena di situasi pandemi COVID ini ada prioritas super prioritasnya lah istilah saya yang kita digunakan dalam rangka penanganan COVID ini. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah, tidak perlu diragukan lagi. Sepanjang apa yang sudah ditetapkan di dalam Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Kemudian ada beberapa tambahan lagi ya terkait dengan kaitannya dengan BLT dan sebagainya. Dan satu kunci yang perlu saya sampaikan, tadi menggarap atau membangun desa wisata itu tidak hanya dalam 1 tahun, tapi satu konsep yang berkelanjutan. Karena itu sebenarnya saya ngomong lebih pada tataran yang mikro saja.
desa tentunya harus punya konsep. Tadi kita ngomong semuanya lagi konsep. Tetapi konsep yang memang diturunkan dalam bentuk kebijakan, bukan hanya konsep di atas kertas. Apa itu konsep dalam bentuk kebijakan? Yang pertama dilakukan dulu misalnya melalui pemetaan terkait dengan potensi dan aset apa yang dimiliki oleh desa dalam sebuah konsepsi apa sebenarnya wisata yang kita angkat. Kemudian yang kedua diformulasikan dalam bentuk kebijakan peraturan desa. Setelah kebijakan dari peraturan desa, nah, di peraturan desa inilah sebenarnya rencana pengembangan desa wisata mau seperti apa. Ketika sudah terdapat dalam rencana pengembangan desa wisata seperti apa, tentu akan diturunkan dalam roadmap bagaimana sebenarnya mengembangkan di desa wisata sendiri. Tahun pertama mau bikin apa, tahun kedua apa, dan sebagainya. Inilah nanti akan disinergikan dalam proses di tataran kebijakannya dalam rencana pembangunan jangka menengah desa yang 6 tahun misalnya. Nanti turunkan menjadi RKAP-Des-nya dan menjadi APBDes-nya. Disitulah sebenarnya harus ada konsep yang jelas. Memang betul, saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Ibu Kadis Provinsi ya, Bu Kadis Pariwisata Provinsi. Karena saya mohon maaf, saya bukan baru kali ini saya punya pengalaman untuk di Nias ya. Ini mohon maaf sekali lagi. Saya 2019 pun punya walaupun tidak di desa wisata tetapi di dalam kegiatan lain. Satu persoalan menurut saya yang paling krusial yang menurut saya yang adalah sebuah komitmen. Karena terus terang ini mohon maaf dalam forum ini harus saya katakan, harus saya sampaikan dan ini saya mohon tidak ditanggapi sebagai sebuah negatif, sebagai respon reaktif terhadap apa yang statement saya lakukan, yang saya katakan, tapi mohon ditanggapi sebagai sebuah respon positif. Kami kadang ragu untuk bisa melakukan di Nias ini. Apa keraguan itu yang muncul? Karena apa yang sudah dilakukan ternyata tidak komitmen begitu nyampe di daerah. Tidak komitmen sampai di daerah ketika kita bantuan ataupun kegiatan yang kita lakukan sampai di daerah. Kami punya pengalaman yang menurut saya sampai hari ini saja masih agak tanda kutip istilahnya traumatik bagi saya. Karena kebetulan saya sebagai pelakunya. Nah, makanya itu saya katakan pariwisata itu bukan sebuah proyek. Desa wisata bukan sebuah proyek. Tapi sebuah kesadaran bersama yang dibangun oleh seluruh entitas yang ada di desa. Karena itu saya katakan tadi, jangan sampai saya juga baru saja datang di Pulau Sumatera ya. Saya tidak sebutkan mereknya, tapi saya katakan ironis bagi saya, seorang kepala desa bertanya kepada saya didampingi oleh habis setelah ketemu Bupati, Kadis Pariwisata, Kadis PMD, kemudian bertanya, Bapak kesini mau bangun apa? Kasih aja tuh bangunan di situ, Bapak. Saya jawab, saya tidak akan membangun di sini. Tapi Bapak punya konsep apa yang dilakukan oleh desa bersama stakeholder yang ada di desa. Nah, kemudian apa yang bisa kami inisiat untuk bisa bantu di situ. Ini kan terbalik ini cara berpikirnya. Nah, ini juga menurut saya perlu sebuah menjadi pikiran bersama. Seperti saya katakan tadi pada saat saya memaparkan, saya punya pengalaman tahun 2019 juga saya ke Nias, pada saat sel Nias, kondisi ini ternyata bukan saya saja yang dirasakan oleh para pengunjung yang ada di sana. Ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa memberikan sebuah penyadaran kepada masyarakat kita terkait dengan ya tadi misalnya sebuah komitmen dan konsistensi dari kita semua. Rame ataupun tidak rame, justru kalau ini artinya harus ada standarisasi misalnya harga. Orang jadi kalau bilang jangan kapok ya Pak ke sini, ya kapok lah. Kenapa? Karena apa yang kami dapatkan misalnya, yang kami dapat informasinya begini kok ternyata di sini jadinya begini. Jadi cerita yang bawa pulang ada bukan cerita happy-nya, bukan cerita baiknya, malah menjadi cerita yang kurang bagus. Ini juga menurut saya menjadi PR untuk kita semua. Jadi kalau untuk dana desa saya pikir nggak perlu ragu Bapak Bu Kadis, sepanjang itu terkonsep dengan baik, dimusyawarahkan dengan baik, ada kejelasan terkait dengan arah yang ingin dituju. Kemudian tadi Bu sudah menyebutkan ada dana desa, ada dak fisik dari Kemenpar, dari provinsi. Tapi Ibu nggak pernah menyebut tadi dari kabupaten sendiri apa sebenarnya yang dilakukan. Nah, itulah saya katakan jangan melihat bahwa di pusat karena ada program kegiatan pengembangan pariwisata, kemudian lantas rame-rame membuat proposal ke pusat karena melihatnya ada bantuan. Nah, ini juga maaf selalu kami sampaikan dalam setiap kesempatan. Jangan seperti kayak merpati dan jagung. Apa itu merpati dan jagung? Sebuah ilustrasi. Jagungnya itu sebuah makanan, merpatinya. Begitu ada jagung, merpati pada datang. Pada mengerti, begitu jagungnya habis, merpatinya terbang. Artinya apa? Konsepsi terkait dengan desa wisata. Jangan melihatkan ada bantuan, ada pusat, kemudian rame-rame membuat desa wisata.
begitu selesai bantuannya habis, desa wisatanya juga habis. Nah, ini juga, nah makanya sisi dari aspek mentalitas dan sisi dari penyadaran ini perlu dibangun bersama. Kemudian tadi dari Pak Dokter Disiplin Manawe ya, begini Pak, tadi saya sebutkan Bapak tadi menyebut Lombok. Tahun 2020-2024 ada 5 destinasi super prioritas di dalam RPJM nasional. Salah satunya adalah Mandalika. Kalau di Sumatera adalah Danau Toba. Di sisi kemudian ada Borobudur, Likupang dan Labuan Bajo. Saya pikir Pak, respon Pak Manau tadi, kita harus banyak omong lah, harus banyak konsep. Nah, ini kalau sampai misalnya pada saatnya nanti menjadi sebuah kebijakan yang memang itu menjadi bisa mempengaruhi yang lebih luas, tidak menutup kemungkinan itu menjadi bagian dari kan destinasi prioritas. Kan ada destinasi prioritas nasional, ada destinasi super prioritas dan sebagainya, Pak. Karena itu tentu memang anggaran yang ada di kabupaten tidak banyak, tetapi sebenarnya sebagaimana sebenarnya komitmen dari daerah itu sendiri untuk bisa membangun NIAS secara umum dan lebih khusus lagi mungkin bicara antar kabupaten yang terconnecting dengan seluruh di Kepulauan Nias. Sehingga nanti menjadi sebuah polisi. Tadi kalau nggak salah tangkap saya Bu Kadis Provinsi sebenarnya sudah menyampaikan lagi menyusun apa tadi saya katakan sebuah konsep ya yang dikatakan untuk bagian hubungan wisata. Ya konsep memang disampaikan tadi dari Pak Herman ya, Pak Herman Waru ya, konsep tinggal konsep kalau memang tidak ada action. Nah, karena itu bagaimana semua komitmen dari sebuah konsep bisa berjalan semua dan ada rencana aksinya. Di mana peran di desa ya memang kalau semuanya tadi menyinggungnya disampaikan oleh Ibu Kadis Lingkungan Hidup Sitoli ya. Cuma dana desa itu tidak seberapa Ibu. Hanya paling rata-rata 1 M. Semuanya dinas mengarah kepada dana desa. Kita bisa bayangin kalau semuanya minta support dari dana desa. Karena itu saya sendiri mohon maaf, saya sebagai pelaku saya pernah jadi lurah, pernah jadi camat, pernah jadi kdes, jadi saya paham betul bagaimana kondisi di desa. Nah, karena itu saya harapkan kalau memang sebuah komitmen mencontoh Banyuwangi, semua dinas adalah dinas pariwisata. Artinya apa? Ada sebuah konsep, walaupun ada dinas lingkungan hidup, ada dinas PUPR, ada dinas perdagangan, semua, tapi ada satu konsep program yang diarahkan di dalam rangka untuk mengembangkan desa wisata atau wisata secara umum di kabupaten tersebut. Sehingga dinas lingkungan hidup menangani apa? Misalnya contoh tadi terkait dengan persampahannya, sanitasinya, kemudian terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi semua harus dalam satu konsepsi yang jelas, pentahelik, kemudian tidak parsial. Barangkali demikian Pak Erwin ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau agak bersemangat saya menyampaikan karena ini jangan sampai apa yang kita omongkan pada hari ini hanya tinggal konsep ada di sini tapi nanti tidak ada keberlanjutan. Terima kasih, saya kembalikan. Siap. Terima kasih Pak Gito. Dan harapannya saya juga demikian Pak, ada action plan seperti tadi penanya sebelumnya. Satu sebenarnya Pak Gito sebelum mengakhiri. Tadi saya lihat di sini dari program Kemendes itu ada Business Village Park Pak Gito. Ya. Nah, Business Village Park itu usulannya dari dinas kabupaten kota itu lebih kepada OPD mana Pak? Apakah PMD atau ke dinas pariwisata? Sebenarnya tadi mau secara alat Pak, itu kita tahun ini tidak ada program Village Business Park Pak. Yang ada adalah pengembangan objek wisata. Pengembangan objek wisata desa. Jadi POW, pengembangan wisata desa. Nah, ini termasuk saya katakan tadi saya sampaikan di daerah memang saat ini lagi prioritas di daerah DSP ya, di daerah super prioritas di seputar Danau Toba. Tapi pada prinsipnya ketika memang itu memenuhi kriteria, salah satunya tadi kan kita perkembangan desa wisata itu mulai dari rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Sampai tadi rintisan itu masih pada seharusnya menjadi tanggung jawab atau menjadi peran dari teman-teman di daerah rintisan. Maka berkembang, maka kita yang bisa support adalah yang dalam posisi yang sudah berkembang. Sehingga
dalam konsepsi kita menginset saja dari apa yang sudah benar-benar bagian yang sudah dilakukan oleh desa ataupun oleh pemerintah daerah. Jadi tidak sporadis. Saya sebenarnya sayang kemarin saya sebutkan ya ada salah satu di ini bangunannya sudah bagus, sudah lengkap yang dibantu oleh Kemenparekraf Pak ya. Kemenparekraf itu ada gazebo-nya, ada untuk katakanlah kulinernya, ada untuk panggung hiburannya, tetapi tidak termanfaatkan dengan baik. Alih-alih pertanyaannya, saya kemarin agak saya candain kan, katanya alasannya belum ada meja Pak, belum ada dapurnya Pak. Nah, tetapi saat ini belum difungsikan dengan baik. Nah kalau saya tanya, nanti kalau dibantu dapur, dibantu meja, nanti minta penggorengan, kompor, bantu kompor minta penggorengan, bantu kompor minta wajannya, minta minyaknya dan sebagainya. Nah ini jangan sampai itu terjadi, gitu Pak. Jadi kalau kami adalah VPB atau Bilik Wisata tahun ini tidak ada, yang adalah pengembangan objek wisata. Demikian Pak Erwil. Baik, terima kasih Pak Gito atas penjelasannya. Baik, tadi kayaknya ada pertanyaan juga kepada Kadis Pariwisata Provinsi. Bila ada tanggapan Bu Kadis, silakan. Terima kasih. Mohon Bung Herwil dengar suara saya ya? Jelas Bu Kadis. Bisa kedengaran suaranya ya? Sangat jelas Bu, sangat jelas. Silakan Bu. Oke, saya juga mungkin menjawab seperti Pak Sugito tadi, mungkin secara keseluruhan juga, walaupun ada khusus ke beberapa kadis. Untuk Nia Selatan sendiri, ini adalah satu kebanggaan kita ya di Kepulauan Nias. Sebagai orang Nias, saya sangat sangat bangga dan sering menyampaikan tentang kehebatan Nia Selatan ini. Bukan menyampingkan yang lain, tapi kita harus mengakui sebagai orang Nias, Nias Selatan itu adalah merupakan inti core daripada Kepulauan Nias di segi pariwisata. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sepaham dengan itu. Padahal di Kepulauan Nias dengan 5 kabupaten kota tentu mempunyai masing-masing keunikan. Tapi yang paling unik itu, yang paling holistik ya, itu ada sebenarnya di Nias Selatan. Nah, sebenarnya Nias Selatan itulah yang menjadi kunci prioritas daripada pembangunan dari seluruh Kepulauan Nias. Nah, kalau Nias Selatan itu misalnya terbangun pariwisatanya, otomatis nanti sampai Gunung Sitoli itu pasti akan terangkat. Nah, ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita tidak mengerti konsep pariwisata itu. Kita yang ada egosentris. Misalnya contohnya, saya harus buat ini, saya buat ini. Ya, kita di provinsi juga bingung. Jadi mohon maaf, bukan ada kok tidak selama saya 3 tahun di pariwisata, saya betul-betul paham tentang keadaan yang seperti dibilang Pak Sugito. Kadang-kadang kita lemah sendiri karena komitmen itu masih sangat kurang. Saya sendiri aja sebagai Ononiha juga merasakan itu gitu. Kadang-kadang kita dibantu, dikuatkan oleh orang lain, bilangkan udahlah, nggak apa-apa, terus semangat, dorong. Walaupun yang kita lakukan itu sepertinya tidak terlihat. Nah, yang kita lakukan selama 3 tahun ini banyak sekali kalau datanya, tapi tidak perlu harus disampaikan. Tetapi kita kan sudah melihat apa-apa yang harus kita bantu. Pertama sekali yang gawat darurat. Yang gawat darurat itu contohnya itu tidak dalam konsep, tapi dia gawat darurat. Contoh rumah-rumah adat di Nias Selatan yang sudah mau rubuh dan sebagainya. Itu perlu diselamatkan. Dan itu sudah berapa banyak provinsi yang menolong itu. Sebenarnya kabupaten dong yang melihat itu, gitu loh. Nah, tapi karena kita ada rasa bahwa ini tidak bisa terselamatkan rumah adat yang paling tua contohnya. Nah, uang kita geser dari manapun untuk menyelamatkan itu. Nah, sebenarnya itu kan merupakan kewajiban daripada kabupaten kota. Nah, itu yang gawat darurat. Nah, yang kedua yang terencana. Yang terencana itu dibagi 3. Jadi terencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, sekarang kita harus melihat, tentu kan semua kabupaten kota mempunyai perencanaan. Jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Nah, desa wisata ini dimasukkan di dalam apa, perencanaan apa. Nah, kalau dia merupakan perencanaan dia di jangka pendek ini karena situasi dan kondisi pandemi. Kenapa dikembangkan desa wisata? Kita juga harus paham sebelumnya bahwa ini lahir dan timbul oleh karena situasi pandemi. Nah, ketika wisatawan asing tidak bisa datang lagi ke tempat kita dalam beberapa tahun ke depan,
dan situasi dan kondisi kita membuat aman dan tak nyaman, untuk ke desa wisata, maka timbullah konsep ini tadi. Nah, namun setelah dipikirkan, tentu ini kan tidak asal-asal jadi gitulah, bukan sesuatu yang asal jadi seperti dibilang Pak Sugito. Ini tentu berkelanjutan. Nah, sudah dipikirkan dan sudah dibuatkan peraturannya, malah peraturannya dari nasional sudah ada. Kita tinggal ngikut saja. Nah, aturan-aturan di bawah inilah yang harus kita penuhi. Apa yang sudah dikonsepkan oleh nasional, kita ikuti sesuai dengan kondisi daerah. Tentu tidak sama yang pusat dengan daerah. Nah, khusus untuk Nias sendiri tentu spesifik dia. Danau Toba spesifik sendiri. Nah, kita sudah tahu kalau di Provinsi Sumatera Utara jangka pendeknya itu adalah Danau Toba. Kita harus sadar itu karena itu adalah super prioritas destinasi di Indonesia. Ada 5 super prioritas, bukan hanya prioritas, super prioritas. Nah, tapi untuk provinsi sendiri, itu setelah Danau Toba tentu ada di bawahnya, yaitu Pantai Timur, yaitu Langkat dan sekitarnya, dan Kepulauan Nias. Nah, itu sudah kita buatkan jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi yang misalnya sebagai Ononiha saya kan selipkan itu selalu ke Kepulauan Nias, walaupun itu bukan menjadi prioritasnya jangka pendek. Nah, yang saya harapkan sebenarnya dari kabupaten kota lebih duluan berteriak daripada saya. Nah, itulah dia yang perlu kita siapkan. Nah, untuk desa wisata tadi, Bapak Ibu sekalian, tadi Kadis Pariwisata Nias Selatan dan Nias Barat sudah sampaikan, saya tahu ini bukan gampang. Karena ini membutuhkan satu lagi komitmen. Kalau kita sudah oke membangun desa wisata, semuanya akan membangun desa wisata termasuk masyarakat. Diperlukan SDM juga yang tahu bahwa desanya sedang dibangun. Kadang-kadang kita sibuk, termasuk kita bicara di sini, masyarakatnya nggak peduli mau diapain mereka. Nah, ini kan salah satu juga merupakan tugas kita, pembangunan SDM. Kita tahu sekarang di Danau Toba, setelah bertriliun-triliun duit masuk ke Danau Toba, yang paling penting sekarang prioritas utama adalah pembangunan SDM. Karena apa? Masyarakatnya seperti tadi yang disampaikan Pak Sugito. Ya, kamu kalau mau beli, lihat-lihatlah di situ menunya. Suka hati kamu mau belinya. Nggak kamu beli juga nggak apa-apa. Nah, itu kan satu kesadaran masyarakat. Nah, pembangunan SDM itu paling sulit. Makanya kita mulai lahir anak itu seperti di Bali. Kita sampaikan bahwa kita ini desa wisata dan sebagainya itu enggak gampang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan kegiatan desa wisata ini memang sulit, terutama sarana prasarana. Sarana prasarana memerlukan uang. Nah, disitulah kita perlu pendampingan. Tetapi ada syaratnya. Kamu rintislah dulu, sampai di mana kamu rintis. Jangan belum apa-apa, masih pencanangan sudah minta uang. Itu tadi konsepnya tadi. Karena kita akan masuk di pengembangan. Contoh di Nias Selatan, saya nggak bilang muluk-muluk ya. Di Nias Selatan itu, karena saya juga sudah pernah sempat PJS di sana. Jadi saya tahu betul kondisi di sana. Jadi saya bicara ini bukan asal ngomong. Ya. Nah, contoh, kenapa saya bantu itu megalit di Nias Selatan? Karena mereka juga sudah punya site plan di sana, sudah itu dibantu oleh DAP, dan kami tinggal membantu pagarnya. Dan membuatkan pagar pun bukan sedikit uangnya, hampir 1 M juga. Nah, ini kan bukan hal yang kecil melakukan itu. Nah, jadi kita pun juga seperti itu, di desa wisata yang kita lakukan, kita sudah buat apa? Nah, baru nanti provinsi mau buat apa? Nasional mau buat apa? Baru kita serentak semuanya melakukan. Nah, untuk pertama sekali, ayo kita kerja keras untuk merintisnya. Nah, ini harus ada kesepakatan. Jadi komitmen itu nomor 1 dan kesepakatan. Pastilah kita membantu. Kalau saya prinsipnya, kalau saya masih di Kadis Provinsi, ketika orang punya konsep dan sudah melakukan di awal, saya akan pasti bantu. Yang nggak bisa pun akan bisa menjadi bisa. Tetapi sebenarnya kesempatan 2 tahun ini itu disia-siakan oleh kawan-kawan kita di kabupaten kota. Contohnya Bapak Ibu sekalian, banyak kepala desa yang langsung ke saya. Nah, kalau kepala desanya langsung ke saya, tidak ada yang bertanggung jawab di level dinas. Ini yang saya sayangkan. Contoh, Bapak Ibu sekalian, Pak Waru maupun Pak Manae yang sudah tadi memberikan kesempatan. Contoh Pak, di masa-masa pandemi, saya masih memberikan kesempatan berkelahi contohnya itu ya, kita berargumentasi di provinsi untuk mendapatkan dana pandemi untuk ke pariwisata di Gunung Sitoli.
kita dapatkan, saya kirimkan 10.000 bibit bunga ke Kota Gunung Sitoli lewat kepala desanya. Nah, setelah itu Pak, saya datang bulan Maret, itu bunganya tidak ditanam. Coba Bapak pikirkan. Kita untuk mendapatkan itu setengah mati gitu loh. Nah itu kenapa? Nggak punya konsep. Bukan persoalan konsep-konsep hanya di kertas-kertas, nggak punya konsep, nggak punya alasan. Padahal saya udah berjuang untuk mendapatkan itu dari kabupaten lain untuk memasukkan itu ke Kota Gunung Sitoli. Itu yang kata Pak Sugito, saya kapok gitu loh. Nah ini bukan 1-2 kali orang yang menyampaikan kepada saya tentang itu. Prihatin, karena saya orang Nias gitu. Sedih kita, nangis kita dengan seperti itu. Nah, saya rasa tidak perlu banyak-banyak saya sampaikan, mulailah dengan komitmen dulu. Jadi bangunlah komitmen ini kepada kepala daerah, ya, kepala-kepala dinas, kawan-kawan, jangan putus asa. Anggreni dan juga si Kabupaten Nias Barat, jangan putus asa. Bangun komitmen ini kepada kepala daerah. Setelah kepala daerah setuju dan mengerti tentang konsep ini bahwa ini adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat, bukan hanya para wisatanya, tentu dia akan menggerakkan dinas-dinas lain untuk membantu kita, ya. Jadi Pak Waru, saya sampaikan ini bukan gampang mengerjakan ini. Mau bertahun-tahun pariwisata itu nggak selesai, karena pariwisata itu konsepnya update sesuai dengan kondisi-kondisi. Jadi kok Pak Yasi baru udah 3 tahun nggak bisa ngerjain, loh jangan ngomong seperti itu. Karena kita tidak bertemu di dalam konsep-konsep dan kegiatan dan implementasi. Bukan gampang mengerjakan itu. Makanya contohnya Bupati masih berlanjut lagi yang kedua. Kenapa? Untuk 5 tahun saja membangun suatu kabupaten nggak siap. Apalagi pariwisata yang selalu update, selalu tergantung kepada situasi dan kondisi. Yang kita ingat adalah bahwa pariwisata itu kita bicarakan sekarang adalah untuk memakmurkan masyarakat. Nah, ya, jadi kalau keindahannya, semua punya keindahan. Danau Toba itu lebih indah dari Gunung Sitoli di satu sisi. Tetapi kenapa orang tidak datang ke Danau Toba? Nah itulah yang ditugaskan. Jadi terima kasih itu yang saya sampaikan. Mulai yang kecil-kecil itu penting, itu saya yakin. Macam mana kita promosi kalau sampah masih di mana-mana? Ya Bapak Ibu sekalian, saya setuju itu apa yang disampaikan Ibu tadi. Saya kemarin waktu pejabat sementara di Bupati Nias Selatan itu yang saya gaungkan. Saya nggak tahu kalau saya pergi dari situ sampah di mana-mana lagi di pantai. Itu tugasnya Bu Anggreni untuk menggerakkan semua masyarakat. Macam mana kita promosi, macam mana saya ke Tureloto, tapi sampah-sampahnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal yang kecil untuk konsep-konsep pariwisata belum kita lakukan di Kepulauan Nias. Saya minta kita semuanya bergerak sama, semangat. Jadi ini yang saya mintakan kepada kita, jangan lagi bicara-bicara, itu yang saya sampaikan. Tapi apa yang sudah pernah kita bicarakan, kita laksanakan, termasuk untuk hari ini. Mari kita bersihkan dulu semua pantai-pantai kita, supaya orang mau datang, termasuk di Pulau-Pulau Batu, termasuk di Telo. Di Telo saya bilang sama Anggreni kemarin, bukan salah dia ya, tapi prihatin. Karena apa? Lautnya sudah penuh dengan minyak gitu. Jadi bagaimana lobster kita, macam mana kebudayaan kita yang kebudayaan di Telo itu sudah baju-bajunya, fashionnya juga sudah datang dari Sumatera Barat dan sebagainya. Ini kondisi yang nggak gampang. Pariwisata itu tidak gampang. Jadi ini yang dan tidak boleh digampangkan karena ini harus punya satu komitmen dan konsep yang serius. Jadi terima kasih. Pertama sekali semangat kita harus tetap membangun kampung kita. Kepulauan Nias harus maju. Kalau tidak sekarang besok itu pasti harus kita laksanakan. Terima kasih banyak. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Kadispar Provinsi Sumatera Utara. Saya teringat dengan apa pesan dari Pak Sugito tadi bahwa apa yang dilakukan daerah yang dari pusat lakukan kadang di daerah tidak komitmen. Semoga nanti saat ini kita bisa berkomitmen kembali dengan stakeholder bahwa pariwisata itu seperti yang disampaikan Bu Kadispar Provinsi tadi tidak bisa hanya dilakukan sendiri-sendiri. Saya rasa pun seperti yang dikatakan Bung Herman dan Pak Disiplin, bahwa pemerintah harus menggandeng juga stakeholder dan juga profesional yang di dalamnya sehingga sinergisitas itu bisa terjadi dan program kerja yang dilaksanakan bisa berhasil. Baik, mungkin itu aja untuk pada sesi pertama ini. Terima kasih buat Pak Sugito dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Terima kasih dari Kemenparekraf, Pak Andi Marpaung, mungkin karena masih di lapangan, dan Ibu Kadis Pariwisata Provinsi.
Dan selanjutnya tanpa memperpanjang, namun sebelumnya saya ingin sedikit rangkum beberapa hal dari sesi pertama ini, bahwa kita ini perlu tindak lanjut daripada Zoom meeting kita kali ini, bahwa seandainya berkenan para Kadis Pariwisata Provinsi, Kadis BPM, dan rekan-rekan yang telah bergabung saat ini, perlu kita ada sesi selanjutnya, Zoom meeting selanjutnya, walaupun mungkin hanya sekedar konsep atau bicara saja, tapi ada yang perlu kita rampungkan atau lebih kerucutkan sehingga pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Nias ini bisa terwujud. Mungkin ada kesepakatan untuk melakukan serasehan atau pertemuan secara rutin, mungkin 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Dan terus itu ada pemerintah daerah kabupaten kota sekepulauan Nias mencoba mewujudkan desa wisata yang mandiri, ya, berdasarkan pilot project. Tidak perlu banyak desa wisatanya, tapi bisa minimal tadi kalau kata Pak dari Kemendes, itu yang dia coba bantu itu yang desa wisata berkembang, yang semoga bisa dapat menjadi desa wisata berkembang, bahkan menjadi mandiri. Ya, ini program dari pemerintah daerah. Dan sepakat kita untuk mempromosikan kabupaten kota sama-sama secara bersinergi. Untuk itu mungkin ke depan kita harus lebih sering bertemu dan lakukan ini. Jadi sebagai informasi juga inisiasi ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat dan Forum Penggerak Pariwisata Kepulauan Nias, dan semoga ini berkelanjutan. Tanpa memperpanjang lebar, kita masuk kepada sesi kedua. Materi dibawakan oleh Profesor dari Universitas Gajah Mada, seorang guru besar, yaitu Pak Yoyo. Waktu dan kesempatan kami berikan ke Profesor Yoyo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Erwil. Saya bisa share konten ya. Silakan, Pak. Apakah bisa dilihat? Apakah suara saya bisa didengar? Sudah Pak Yoyo. Tinggal di F5 Pak Yoyo, di F5. Ini saya anu ya. Nah, di F5. Slide show. Sudah ya? Baik. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Ini satu webinar yang ternyata sangat menarik, tapi juga sangat panjang ini ya. Karena saya tadi menunggu dari pukul 8 gitu ya, baru mendapatkan kesempatan hampir setengah 1. Tapi karena saking menariknya ya, barangkali apa yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya sudah sangat lengkap begitu. Tapi sebelumnya saya juga harus menyapa kepada seluruh peserta webinar ini, dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, juga para tokoh penggerak pariwisata dan kebudayaan senias begitu, yang barangkali ada yang sudah mengenal saya dan barangkali ada yang belum. Tapi melalui webinar ini kita bisa saling lebih mengenal begitu ya. Materi saya sebenarnya sangat terkait dengan desa wisata, dan kebetulan saat ini mungkin kalau ada Pak Andi Marpaung, kami di UGM bersama Indef dan UI sedang ditugasi ya di dalam mengembangkan semacam konsep besar tentang desa wisata ini. Ya, jadi kami juga sedang melakukan satu kajian ke 5 destinasi dari KSPN, kawasan pariwisata nasional yang super prioritas. Tadi sudah sampaikan ada 5 kawasan. Sekarang kami masih bekerja terkait dengan itu. Saya kemarin dihubungi Pak Erwil untuk mencoba melihat fakta-fakta desa wisata, tapi di luar kawasan strategik pariwisata nasional super prioritas. Termasuk di sini adalah Nias atau Kepulauan Nias. Tentu untuk bisa memahami desa wisata tadi sudah sampaikan oleh para narasumber sebelumnya,
Dan saya akan fokuskan pada horizon dari desa wisata itu supaya dipahami, karena ketika kita tidak tahu tentang desa wisata dan apalagi ujung dari capaian itu adalah mewujudkan satu desa wisata yang mandiri, kita akan kehilangan orientasi. Jadi saya akan fokus kepada desa wisata mandiri. Memang ada prosesnya. Ya, ada prosesnya mulai dari rintisan tadi, kemudian yang berkembang, maju sampai mandiri. Nah, saya coba akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah memprogramkan, Bapak sekalian, terkait dengan sekitar 244 desa wisata mandiri, ya, di kawasan strategi pariwisata nasional super prioritas. Tapi itu pada tahun 2024, ya. Artinya itu adalah time frame yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, terkait dengan yang di luar kawasan super prioritas, ya barangkali mencoba secara paralel untuk mengikuti pola yang dicanangkan oleh Kementerian Pusat. Ya, apakah tadi misalnya tentukan yang mana yang rintisan, begitu ya. Sampai kapan itu bisa dicapai, untuk capaian yang mana, seperti itu. Sekarang ini kami juga kebetulan UGM juga diberi tugas di dalam merumuskan undang-undang kepariwisataan yang baru, karena undang-undang kepariwisataan yang lama itu sebenarnya sudah harus direvisi. Nah, ini juga nanti salah satunya adalah setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia ini yang mencanangkan pariwisata sebagai program unggulan, ini harus juga memiliki yang namanya rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau Riparda. Ya, beberapa kabupaten kota sudah mulai melakukan evaluasi. Jadi memang evaluasi sangat penting, ya, karena sekarang ini ada satu fenomena yang sangat berpengaruh sekali pada bidang pariwisata, itu adalah fenomena pandemik. Ini mengubah semua pemahaman yang kita pahami selama ini. Jadi selama pandemik dan pasca pandemik kita tidak bisa berpikir seperti sebelum pandemik. Sehingga saya juga merasa perlu memberikan arahan, ya, kepada kabupaten kota harus memiliki satu evaluasi dari Riparda yang sudah ada, kalaupun sudah ada. Ya, kalau belum ada ya harus melakukan, karena itu nanti akan diatur dalam undang-undang. Kemudian saat ini status desa yang ada dari 244 desa itu rinciannya 54 desa itu masih statusnya rintisan. Ya, yang di kawasan super prioritas, ya. 144 desa itu di posisi berkembang, ya. Kemudian yang wisata maju 48 desa. Nah, sementara yang mandiri belum ada, gitu ya. Ini masih kosong ini. Jadi ini yang harus menjadi satu hal yang perlu dicermati. Jadi untuk menjadi desa wisata mandiri itu harus melalui 3 fase, ya. Rintisan, berkembang, dan maju. Ya. Nah, nanti akan saya sampaikan sedikit indikatornya, ya, seperti apa, atau yang rintisan, kok dikatakan maju itu harus seperti apa, dan seterusnya. Tapi saya akan sampaikan terutama yang untuk mandiri supaya tahu targetnya, ya. Alih-alih kita tuh mau ke Jakarta misalnya, kita harus tahu arah ke Jakartanya, gitu ya. Ya, ini kita tahu nanti yang arah kita itu adalah mewujudkan satu desa wisata mandiri. Saya mengusulkan mungkin hanya 1-2 saja Kepulauan Nias yang ditargetkan itu. Sama-sama bisa nggak menyamakan langkah visi-nya itu dengan pemerintah pusat yang 2024 itu. 1-2 desa mandiri saja itu sudah sangat-sangat capaian yang sangat baik sekali, begitu ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga tentang peraturan Menteri Pariwisata nomor 14, ya. Tadi sudah sampaikan tadi oleh Bapak sebelumnya tentang RPJPN 2024, ya. Itu
perlunya munculnya desa wisata mandiri. Dan yang paling perlu dicermati lagi, harus ada sertifikasinya, ya. Itu harus ada pengakuan yang tertulis begitu ya. Jadi itu acknowledge ya, diakui. Yang mengakui tentu ada satu institusi yang memang berwenang ya. Jadi tidak bisa lalu menyatakan dirinya sudah menjadi wisata mandiri, gitu. Buktinya apa gitu ya. Nah, kemudian ini indikator dari yang mandiri tadi, antara lain aspek yang pertama aspek sosial gitu ya. Ini terkait dengan ekuitas ya. Tadi siapa saja yang harus menikmati ini kan. Tadi sudah disampaikan sampai masyarakat, anggota masyarakat yang ada di desa itu harus merasakan tadi dampak dari desa wisata ini. Kemudian yang kedua adalah aspek lingkungan. Tadi sudah banyak dibicarakan juga, antara lain tadi persoalan sampah, persoalan kesehatan ya, persoalan kenyamanan dan seterusnya ini. Kemudian tentu indikator ekonomi, karena tadi dikatakan juga oleh yang sudah berbicara tentang dampak ekonominya ya, dengan tujuan untuk menjadi desa wisata yang pertama yang berkualitas ya. Jadi jelas ini arahnya pada kualitas, bukan jumlahnya tetapi kualitasnya ya. Jadi tidak mungkin namanya kualitas itu pasti akan kuantitasnya sedikit gitu ya. Ya, sedikit itulah yang nanti kita kita kembangkan ya, untuk NIAS itu seperti apa gitu ya. Kemudian kredibel itu ya diakui kalau bagi saya pengakuan utamanya dari mana? Dari wisatawan gitu ya. Karena wisatawan itu tidak pernah akan berkata tidak benar gitu ya. Kalau kulinernya nggak enak, ya bilang aja nggak enak gitu kan, misalnya pelayanannya kurang optimal, sampaikan saja. Tadi narasumber ada juga sudah mengatakan hal itu. Kemudian ini yang penting lagi, yang desa wisata mandiri itu mampu berkolaborasi, ya, mampu berkolaborasi. Ini akan saya tekankan nanti di dalam penjelasan saya. Jadi kolaborasi ini kan kaitannya dengan kerjasama ya, dan ini istilah saya adalah bermitra gitu ya. Bermitra itu punya partner ya. Nah, ini bagaimana sebaiknya sebuah partner itu bisa dijalankan dengan baik dalam skala domestik ya. Dalam skala domestik barangkali di dalam desa itu, antar desa dalam satu kabupaten, antar desa, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi, bahkan bisa mencapai interkoneksi secara internasional. Ya, jadi ini tidak main-main ya, yang namanya desa wisata mandiri ini, ya, termasuk di dalam nanti tidak gagap terhadap kemajuan teknologi. Ya, sekarang ini kita sudah masuk pada era tidak hanya teknologi 4.0, tapi kita sudah masuk pada era masyarakat 5.0. Jadi seluruh masyarakat ya di dunia ini sudah sangat tergantung dengan teknologi. Ya, contohnya sekarang ini kita tidak disatukan dalam ruang, tapi kita disatukan oleh waktu yang sama, gitu ya. Jadi kalau ada fasilitas yang mengganggu, ya akan mengganggu juga ya kegiatan ini. Jadi motonya sekarang Kemenparekraf itu adalah Quality and Sustainable Tourism. Ya, jadi ini bagaimana desa wisata yang tangguh tadi, resilience. Ya, terhadap apapun, bahkan terhadap pandemik ini, bagaimana ini? Karena fungsi-fungsi normalnya sudah nggak berfungsi sekarang ini, belum bisa berfungsi. Tapi bagaimana bisa sustain? Baik, saya akan lanjutkan. Ini adalah gambaran, ya. Jadi mohon juga bisa dipahami, ya. Ini pencermatan dari lembaga penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu menggambarkan desa-desa wisata yang sudah terdeteksi ini. Ya, mohon maaf juga karena ternyata ini di NIAS belum muncul, ya. Karena memang barangkali ya tidak ada informasi yang bisa sampai ke lembaga-lembaga terkait. Ini gambarannya.
kebanyakan masih di Jawa. Ya, nah, ini saya mencoba untuk memberikan gambaran prinsip-prinsip dalam mengembangkan desa wisata mandiri. Ya, pertama itu adalah harus berbasis konsep inisiatif dari masyarakat. Ya, inisiatif ya. Jadi inisiatif ini adalah faktor terpenting dalam konteks partisipasi. Partisipasi itu sangat didukung oleh ketika sudah adanya inisiatif. Dan inisiatif dari masyarakat gitu ya. Jadi bottom up. Karena tadi sudah disinggung yang namanya desa wisata itu bukan wisata desa ya, tapi desa wisata. Siapa itu desa itu? Ya masyarakatnya. Masyarakat itulah yang memiliki destinasi wisata. Dia yang akan mengelola, dia yang akan melayani wisatawan, dia yang juga nanti akan mendapatkan manfaat langsung dari wisatawan. Gitu, ya. Itu yang pertama. Jadi konsepnya adalah berbasis masyarakat tadi inisiatif. Yang kedua berbasis komunitas. Ya tentu nanti di desa-desa wisata yang ada di Nias ini bagaimana ini? Memang di sana sudah ada BUMDes ya, tapi BUMDes barangkali lebih kepada aspek formalnya. Nah, di sana ada adat ya, desa kelompok adat begitu ya. Ya, kalau misalnya yang di desa-desa wisata di Nias itu, setahu saya di sana juga bisa melakukan diskusi-diskusi itu lewat Orahua misalnya. Ya, kesepakatan adat itu juga bisa mendukung. Ya. Di Bali memang ada desa Pakraman ya, istilahnya ada desa dinas. Jadi itu disinergikan. Jadi basis komunitas menjadi penting. Jadi bukan lagi tidak hanya orang per orang, tokoh per tokoh, tapi bagaimana komunitas secara bersama-sama mengembangkan apapun ya, mulai dari konsep sampai implementasi. Kemudian juga saya mengusulkan juga ya di dalam mengembangkan itu harus berbasis pemberdayaan masyarakat ya. Kita tahu mohon maaf di banyak desa tradisional itu memang tingkat sosialnya masih belum begitu baik ya. Nah, tentu ini perlu ada pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu melalui pelatihan, melalui forum group discussion gitu ya, yang nanti akan bisa memberikan pelatihan-pelatihan meningkatkan kompetensinya ya, sesuai dengan peran dan fungsinya ya. Dia tour guide bagaimana, kalau dia itu yang wisata kuliner ya bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang juga tadi banyak menjadi diskusi, kita selalu berorientasinya pada ekonomi ya, modal ekonomi, selalu modal ekonomi. Padahal saya melihat ada modal lain yang nggak pernah atau kurang diperhatikan. Pertama ada modal sosial ya, modal sosial atau sosio kapital masyarakat Indonesia khususnya umumnya, dan juga di Nias saya rasa semangat gotong royongnya itu kan masih ada ya, semangat untuk saling menghargai, saling menolong, saling membantu kan ada. Itu bisa gitu ya, kita berdayakan ya, dan itu bisa. Lalu kalau mau ukur di dalam konteks ekonomi itu namanya in kind, dana in kind, dana yang bisa muncul dari masyarakat dengan misal saling membantu gotong royong ya. Misalnya kalau di Nias Selatan itu membersihkan rumput di Ewali itu ya, itu kan nggak perlu ada meminta orang-orang dengan dana khusus ya, itu masyarakat saja yang membersihkan tempatnya sendiri, toh itu miliknya dia sendiri gitu ya. Jadi itu salah contoh sebagai modal sosial. Modal kultural apalagi orang-orang masyarakat Indonesia itu juga sangat erat dengan semangat budaya yang mereka miliki. Itu lebih-lebih lagi ya, mereka tidak akan melihat ekonomi lagi gitu ya. Bagaimana dia melakukan ritual-ritual ya untuk kegiatan kehidupan mereka yang berhubungan itu, dan juga barangnya juga bisa akan efek pada pariwisata
gitu ya. Jadi ini yang lalu bisa menggerakkan tadi bahwa modalnya itu tidak hanya ekonomi, tapi modal sosial, modal kultural. Ini mungkin silahkan nanti komunitas desa bisa menggali seberapa jauh ini masih bisa dikembangkan begitu. Kemudian ini saya sampaikan, ini yang yang disampaikan asosiasi desa wisata ya, saya yang mengambil saja di situ. Memang menurut asosiasi desa wisata itu ada 4 tadi, ya. Yang kedua berkembang, maju dan mandiri. Nah, sebenarnya di NIAS itu dikaitkan dengan desa wisata rintisan. Apa sih yang syaratnya? Pertama harus ada inisiatif yang saya sampaikan tadi. Yang kedua ada aksi nyata. Tadi selalu disampaikan ya, harus ada actionnya, ya, ada actionnya, ya, ada inisiatif, ada action. Kemudian ada pemberian pengaruh, penyadaran kepada masyarakat tentang sadar wisata, ya, itu hal yang lain lagi. Kemudian ada kesadaran kolektif masyarakat, itu syarat untuk menjadi desa rintisan. Salah satu tidak ada, tidak bisa jadi rintisan, ya. Nah, setelah itu siap, coba kemudian masuk ke level yang berkembang. Yang berkembang itu bagaimana? Pertama memiliki mitra. Tadi dikatakan ketika nggak bisa mandiri sendiri dilakukan, ya kenapa nggak bermitra? Nah, nanti saya sampaikan mitranya itu siapa. Ya. Kemudian ada program sosialisasi. Sudah punya program-program sosialisasi tadi, yang tentu yang reguler gitu ya. Karena ini selalu ada hal baru, ya. Ini ada sosialisasi. Kemudian ada program pelatihan yang reguler, ya tentu difokuskan. Sekarang desa itu mau fokus kemana? Pelatihannya difokuskan ke sana, gitu ya. Kemudian memiliki jaringan dengan desa wisata yang lain, ya, yang tentu yang sudah lebih baik statusnya, apa yang maju atau yang mandiri, supaya bisa memiliki yang seharusnya itu yang bagaimana. Yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya, untuk bisa masuk ke tahap berikutnya adalah desa wisata maju. Desa wisata maju menuntut sudah melembaga, ya. Jadi di situ ada organisasinya, ya, struktur tata kerjanya itu sudah jelas siapa melakukan apa, ya. Kemudian memiliki jaringan, itu sudah, karena di desa sudah dicanangkan, diperkembang. Ini harus dimantapkan lagi jaringannya itu dalam menyusun perencanaan. Jadi sudah ada perencanaan, ya. Jadi jangan stuck gitu, ya. Jadi harus terus berkembang, dalam konteks berubah itu berkembang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ini kaitannya dengan quality insurance, ya. Jadi kalau menata tadi misalnya kemasan belum bisa, ya sekarang diberikan kemasan yang lebih baik, layanan yang belum baik sekarang jadi lebih baik dan seterusnya. Dan tentu direalisasikan, ya, tadi secara implementatif, ya, barangkali pakai simulasi-simulasi seperti itu. Karena apa? Karena memang dampaknya jadi untuk masyarakat sendiri. Itu kalau sudah maju. Nah, sekarang desa mandiri itu bagaimana? Itu harus selain melembaga juga sudah menjalankan sistem kelembagaan secara konsisten, ya. Kemudian selalu melakukan evaluasi, ya. Dan ini sudah punya networking tidak hanya secara domestik, ya, dalam konteks kabupaten atau provinsi atau nasional, bahkan internasional, ya. Dia punya akses langsung begitu, ya, dengan tempat-tempat asal wisatawan misalnya, ya, di sekian negara gitu, ya. Jadi ada networking, ada jejaring. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Nah, ini saya ingin sampaikan juga, ini yang disampaikan oleh Pak Yuwono. Ini Ketua Asosiasi Desa Wisata seluruh Indonesia. Indikatornya apa? Ya, pertama harus ada partisipasi. Saya katakan tadi sudah ada partisipasi, ya. Inisiatif tadi yang paling penting, ya. Kemudian sudah memiliki lembaganya. Jadi jelas itu, ya, ada ART dan seterusnya, ya, terkait dengan organisasi. Kemudian ada sistem pengelolaan yang baik, ya, sistem, ya, bukan sistem, ya, tapi sistem, pakai E ini, bukan pakai I. Sistem berarti jaringan juga, ya. Kemudian ada promosi dan pemasaran. Ini yang saya peroleh dari Pak Yuwono, ya. Jadi saya hanya menyampaikan saja, dan memang beliau tidak bisa hadir ini. Nah, kemudian ini tadi sudah disinggung juga. Jadi urgensi kolaborasi terkait dengan kemitraan, ya. Kemitraan itu kaitannya dengan
pemangku kepentingan. Ya. Ini kalau istilah yang saya kenal dalam pemahaman teoritik itu adalah public-private partnership. Ya. Jadi kita tadi sudah sampaikan mengenal adanya pentahelix. Ya. Pentahelix itu ya ada pemerintah, ada akademisi, ada masyarakat, ada swasta maupun media. Ya. Jadi ini harus berkolaborasi. Jadi saya menggambarkan ini ada tidak hanya tidak hanya poin-poinnya, tapi keterhubungan sistemiknya. Jadi bagaimana pemerintah bisa berhubungan dengan akademisi, ya, dengan masyarakat, dengan swasta, dengan media. Demikian juga media harus bisa melakukan approach pada masyarakat. Masyarakat bisa menghubungi akademisi dan seterusnya. Ini dalam satu kekuatan ya sistem yang menyatu begitu ya. Nah, kemudian ini saya ingin meng-highlight lagi tentang partisipasi tadi ya yang disebut oleh Pak Yono ya. Jadi dalam partisipasi tadi saya akan tambahkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi partisipasi yang paling bagus adalah ada inisiasi. Ya. Tetapi perlu ditambah lagi ya, selain ada partisipasi juga ada akseptasi. Partner-partner tadi yang 5 tadi itu diterima enggak begitu ya. Ya, tidak hanya lembaganya tapi person-personnya ini. Kalau nanti wah itu enggak cocok dengan orang itu, ini ini kok enggak kompeten ya. Jadi tadi seperti hal seperti itu akan bisa saja terjadi ya. Jadi itu harus diterima gitu ya, siapapun ya. Jadi ini representasi dari yang tadi. Jadi like and dislike tentunya tidak harus dimasukkan di dalam konteks akseptasi. Yang kedua harus ada komunikasi. Jadi sudah ada partisipasi, diterima, tapi komunikasi tidak ada. Ya. Nah, sekarang memang agak kesulitan ketika kita tidak bisa bertemu langsung. Tapi kita juga diuntungkan dalam kondisi ini karena bisa bersatu, menyatu di dalam waktu yang sama untuk saling berkomunikasi sekarang ini. Ya. Kemudian sudah partisipasinya baik, akseptasinya bagus, komunikasi juga tidak ada kekurangan, tapi nggak ada trust. Bagaimana mau melakukan satu program dalam pengembangan desa wisata ketika tidak ada kepercayaan, ya. Jadi ini kita harus saling percaya. Nanti terakhir itu sudah ada partisipasi, diterima, bagus komunikasinya, memiliki trust yang tapi nggak pernah sharing, ya. Jadi apa yang misalnya ini ya, yang materi-materi yang ada di webinar ini nanti kan diterima oleh masing-masing, ya. Nah ini sudah berhenti di situ, tidak di-share ke tempat yang lain gitu ya. Jadi nggak bisa berkembang gitu. Karena kita harus bekerja bersama, gitu ya. Baik, mungkin sudah selesai. Ini pemahaman partnership-nya ya. Kemitraan itu harus ada mutualnya atau reciprocalnya, saling. Jadi jangan satu memberi, satu menerima, atau satunya menerima saja, nggak pernah memberi. Itu tidak dalam konteks partnership. Yang kedua itu harus ada hubungan yang ya mungkin tidak hanya formal, ya. Ada hubungan personalitas yang barangkali akan memudahkan itu, ya. Kebetulan saya dengan Pak Herwil, mohon maaf, ini saya belum pernah ketemu ini langsung dengan Pak Herwil belum pernah ketemu. Tapi ada hubungan personal saya dengan Pak Herwil gitu ya, sehingga memang saya lalu oke lah kalau diminta bergabung di dalam webinar ini begitu. Ada hubungan personal. Kemudian ada ya kita harus berpartner ya, berpartner itu bermitra tadi ya. Itu ada unsur partisipasi menjadi penting juga. Association juga menjadi penting. Jadi ini saya pikir penggerak wisata Kepulauan Nias itu juga salah satu asosiasi ya yang saya pikir nantinya akan sangat menentukan ya arah dan target-target yang dicanangkan oleh masyarakat dan pemerintah Kepulauan Nias. Saya rasa ke depan ini juga sangat ditentukan juga oleh asosiasi ini atau forum ini. Baik, ini pemahaman kemitraan. Kemudian ini pemahaman yang lain, mohon maaf ini masih dalam bahasa Inggris ya. Tapi intinya adalah bahwa keyword-nya itu adalah bekerja bersama.
ya, bukan bekerja bersama itu ya semuanya bekerja begitu ya, yang memiliki persepsi yang sama, tujuan yang sama ya, dalam satu institusi yang sama begitu ya, karena ini forum ya. Kemudian pemahaman publik ya itu juga pemahaman publik itu dalam dua pemahaman ya. Publik yang sifatnya formal itu adalah pemerintah daerah ya, tapi publik yang informal itu adalah masyarakat, termasuk masyarakat adat. Ya, pemahaman private itu bisa dikaitkan dengan swasta tadi ya, tapi juga dikaitkan dengan mungkin beberapa LSM ya, NGO itu juga punya peran yang sangat diperlukan ya di dalam mengembangkan pariwisata di Nias ya. Jadi yang bergerak pada lingkungan ya, muda LSM yang kaitannya dengan hal-hal yang bersifat sosial itu juga perlu dicermati. Makanya di dalam Pentahelix ya, karena NGO ini juga banyak saja ya. Ini ada prinsipnya. Prinsip dari aktivitas kemitraan. Jadi kita harus menghargai perbedaan ya, karena keragaman maksud saya, bukan perbedaan, ada keragaman. Karena seperti manusia itu kan kepala manusia itu punya mata, telinga, hidung dan mulut. Itu berbeda fungsinya ya. Tapi mereka bersatu di dalam konteks tujuannya. Jadi mata ya untuk melihat, jangan mata untuk makan kan begitu ya. Jadi ini pemahaman itu. Kemudian harus menciptakan adanya ekuitas ya. Ekuitas itu apa istilahnya? Kesetaraan ya, kesetaraan di dalam kemitraan itu ya. Jadi jangan merasa ini lebih tinggi, ini lebih rendah, enggak begitu. Ini sama-sama punya kepentingan yang sama ya. Jadi kalau tadi misalnya dalam Pentahelix yang saya sampaikan ya, ini di sini. Ini kebetulan pemerintah ada di atas ya. Ya, maaf ya. Itu bukan berarti nanti pemerintah hanya memerintah karena dia bisa menunjuk-nunjuk ke bawah gitu, enggak. Kita bisa balik itu, masyarakatnya bisa di atas ya, karena kita kesetaraan. Gitu ya. Baik. Kemudian keterbukaan ya. Jadi keterbuka mendapatkan menerima saran, masukan ya, kritikan. Itu penting sekali ya. Tentu yang positif ya. Kritikan, masukan positif, produktif begitu ya. Karena ini diperlukan ya, karena kita masing-masing punya kekurangan ya, dan punya peran masing-masing gitu ya. Baik, saya rasa hanya ini saja ya, masih ada. Nah, kemudian juga prinsip efektivitas yang lain ini ya, saran saya harus membangun kesetaraan tadi, saling menguntungkan gitu ya, antar yang bermitra tadi. Kemudian berani menciptakan ide baru ya, jangan malu-malu ya, kalau ada ide baru silakan gitu ya. Kemudian harus ada keterpaduan ya, jadi integritasnya integrasinya itu harus ada di situ. Kemudian ada komunikasi, tadi sudah saya sampaikan di depan, dan ujung-ujungnya itu mampu untuk menciptakan model ya. Model itu bisa dicontoh oleh desa wisata yang lain yang memiliki kesamaan di dalam dirinya sendiri ya. Tadi tidak hanya kekhasan ya, kalau saya tambahkan tadi beberapa narasumber mengatakan dalam perpariwisata itu tidak hanya kekhasan tapi apa? Keaslian. Ya. Khas itu nggak menarik ketika nggak asli ya. Jadi kalau kita bisa aja bikin Borobudur yang satunya lagi sama, bentuknya sama, ukurannya sama, tapi itu bukan asli, nggak menarik gitu ya. Jadi asli ya. Nah, banyak tantangan untuk Nias karena di sana banyak sekali cagar budaya tadi disampaikan. Ya, saya lihat ada bangunannya tapi tidak asli, nggak menarik kalau nggak asli, itu ya. Jadi istilahnya kualitas 2, KW 2 begitu ya. KW super pun nggak suka begitu ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya ada satu rumah Omohada yang rusak ya. Hanya rusaknya itu di tiangnya bagian bawah, ya sudah bagian bawah itu saja yang diganti, jangan semuanya diganti gitu ya. Ini salah satu contoh ya, nanti sudah ada dibentuk tim penilai cagar budaya, ini perlu terus ditingkatkan ya kompetensinya.
Ya, dan juga harus mendorong motivasi dan mendorong munculnya investasi. Saya rasa menjadi hal yang penting. Saya pikir ini sudah cukup ya, karena waktunya Pak Herwil. Saya cukupkan dulu itu. Nanti mungkin ada diskusi, silakan. Terima kasih. Yahoo. Oh, Yahoo, Profesor. Terima kasih banyak atas penyajiannya, Prof, atas materi yang diberikan. Ini dari sisi akademisi sangat tertarik banget nih. Artinya banyak program untuk mencapai desa mandiri. Karena sebagai pengalaman saya sedikit, beberapa dari kita sama yang disampaikan oleh Pak Gito tadi dari Kemendes, banyakkan orang melihat di desa itu kalau ada anggaran mungkin program boleh jalan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dibawa atau misalnya ada pembangunan baru masyarakat itu berbondong-bondong. Jadi mungkin perlu ada pendampingan dari sisi akademisi atau mungkin dari akademisi-akademisi yang ada di NIAS, mungkin dari Civitas Kampus menjadi pengabdian masyarakat lewat dosen, itu mungkin sangat diperlukan sehingga program desa wisata ini tidak hanya sekedar untuk, kalau dikatakan Pak Gito tadi, untuk dalam tanda kutip cari duit atau misalnya project, tapi ada kesinambungannya. Ini sangat menarik nantinya, semoga nanti di diskusinya akan lebih menarik lagi dengan banyak responsif nanti dari kawan-kawan lainnya. Jadi tanpa berpanjang lebar kita masuk ke materi kedua. Semoga materi kedua dapat memberikan materinya mungkin agak dipersingkat sehingga nanti di forum diskusi kita lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak Waru, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Salam saya dari Bali. Izinkan saya share materi yang kita diskusikan secara bersama-sama hari ini. Mohon maaf saya hanya waktu 10 menit saja karena saya ada seminar yang lain menjadi narasumber. Karena cukup lama saya tunggu. Mohon maaf bro ya. Oke, siap. Sudah dilihat materi saya? Sedang proses. Sedang proses Pak Dermawan. Oke, slideshow F5. Sudah. Klik. Nah, mantap. Sudah? Sabar, agak delay sebentar. Oke, sudah ya? Ya, sudah. Ya, pengembangan desa wisata dan tantangannya tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi bisa juga ini menjadi mudah jikalau kita bisa bergerak bersama-sama. Saya sebenarnya berpikir supaya tidak banyak kata tetapi bertindak. Ya, saya ada satu quote di sana bahwa jangan kita menyesali menjadi orang miskin, tapi bagaimana kita yang miskin itu menjadi lebih baik ya. Lanjut sebentar. Oke, ini biografi saya. Saya alumni S2, S3 Kajian Budaya Universitas Udayana. Dan saat ini memang saya dosen di Universitas Yadampura. Dan saya memakai ini jas juga. Kebetulan saya memang dilatih oleh Kemenpar waktu itu menjadi fasilitator desa wisata di Bali dan beberapa desa di Indonesia. Saya sampaikan bahwa saya sudah dari Aceh dan bulan depan ke Papua. Jadi hampir seluruh provinsi kami sudah kunjungi. Terakhir baru saya datang tadi malam dari Sulawesi Selatan. Nah, ini buku yang saya sudah tulis tentang Babu Mataluo. Mengapa ini background-nya saya kasih? Karena penting dipahami bahwa tidak ada ego sentral untuk pengembangan desa wisata di Nias. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang sudah terkenal itu dijadikan ke depan menjadi daya tarik. Nah, apa yang perlu kita kembangkan menjadi desa wisata di Kepulauan Nias? Perlu dipahami bahwa desa wisata tidak semua desa menjadi desa wisata, itu perlu. Tidak semua desa di Nias menjadi desa wisata. Yang kedua, Nias tidak bisa menjadi Bali dan Bali tidak bisa menjadi Nias. Ya, untuk desa wisata perlu ada memang regulasi, mulai dari Perdes, ya, dan diakui tadi harus ada SK penetapan desa wisata. Jangan kita berkoar-koar, jangan kita bermimpi menjadi desa wisata kalau regulasi itu belum ada. Nah, bagaimana regulasi itu ada? Harus pemimpinnya dan SDM di desa itu mulai bergerak. Harus ada yang gila. Gila di sini adalah gagasan. Pak Herwil bisa didengar ya saya Pak ya?
Suara saya bisa ya? Bisa, Pak Dar. Oke, gila itu berarti gagasan. Ada gagasan-gagasan, yaitu tadi yang banyak ada bicara-bicara. Yang kedua itu ada ide-ide kreatif ya, ada ide kreatif. Jadi bukan ide-ide yang sembarangan, tetapi kreatif yang sudah ada. Yang kedua itu langsung ya, langsung action dan jujur tentunya ya. Pemimpinnya harus jujur. Kalau tidak jujur maka tidak akan dilirik. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Bapak dari Kemendes ya, itu. Nah, ini perlu kita pahami bahwa ada memang saya lihat dari seorang pemimpin di NIAS itu hampir semua jujur pada diri sendiri, ya. Tidak ada low profile ya, rendah hati. Ya. Saya berharap semua yang mendengar ini mulailah kita berpikir untuk itu. Rendah hati berarti turun ke bawah. Ya, turun ke bawah untuk mengayomi masyarakat karena SDM kita di NIAS memang rata-rata kurang ya, rata-rata kurang. Misalnya kalau ada orang mau nanya tempat bisa saja dibentak gitu. Jadi kita dampingin mereka bagaimana tata bahasa yang benar. Ya, Bali yang sudah terkenal masih terus mengembangkan pariwisatanya di Bali. Tidak pernah menetap tapi terus dikembangkan karena minat wisatawan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana mengembangkan desa wisata di NIAS atau di Kepulauan NIAS? Nah, tentu itu tadi prinsip-prinsipnya harus udah disampaikan ya. Yang berikut, ini wisatawan sekarang tidak lagi bergerombol tetapi sendiri-sendiri. Jadi setiap satu orang saja harus kita layani dengan baik. Itu yang dilakukan di Bali dan beberapa desa wisata yang sudah terkenal. Nah, mengapa desa harus dikembangkan? Ya, ini tadi salah satu mengatasi kemiskinan. Kepulauan NIAS menjadi salah satu yang terkenal adalah daerah miskin. Banyak pengangguran ya. Jadi ini menjadi hati saya juga tersedih ya. Saya mau balik ke NIAS sebenarnya tapi mengingat bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, perlu masih dalam ini. Ini desa-desa cukup banyak. Nah, ini saya tidak perlu ini. Sekali lagi, NIAS tidak semua jadi desa wisata. Ya, harus ada aturannya dan tentu harus ada kerjasama dari semua pihak. Nah, salah satu desa yang sudah kami kembangkan sekarang adalah desa wisata catur yang kami pakai labelnya atau desa wisata herbal. Ya, herbal. Tentu saja banyak potensi-potensi di desa itu. Ya. Tidak melulu juga jadi desa wisata. Mulai dari 2016 berproses dari desanya, dari masyarakat desa, dari kepala desanya, dia proses, dia buat perdes dan macam-macam. Sehingga 2018 Bupati mengeluarkan SK menetapkan sebagai desa wisata. Orientasinya di mana? Yaitu perkebunan. Ya, perkebunan dan budaya. Jadi sekali lagi tidak semua desa menjadi desa wisata. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Ya. Sekali lagi dalam pengembangan desa wisata, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa kita tidak perlu mengubah apa yang sudah ada. Itu mungkin ya dipahami. Tidak perlu meniru desa lain. Apa yang dilakukan oleh desa lain kita tiru juga. Tetapi yang penting adalah mengemasnya. Potensi yang ada di desa kita harus kita kemas sebaik-baiknya. Sehingga punya daya tarik, punya keunikan. Keunikan kedaya tarian itulah orang atau wisatawan itu datang. Kalau semua sama, dia akan datang ke rumah kita atau ke desa kita. Ya, ini perlu kita pahami. Ini saya lanjutkan saja. Nah, ini yang sampaikan tadi. Desa wisata catur itu awalnya adalah rintisan. Dan itu ada Kemendes itu diakui. Karena ada 4 kementerian yang bekerja sama, Kemendes, Kemendibud, Kementerian Kemenpar, dan satu lagi adalah Kemenristek BRIN. Ya, nanti di kedosenan ada 2 kementerian, yaitu Kemendibud dan Kemenristek BRIN. Desa ini sudah 3 tahun kami bina ya. Kebetulan desa ini juga dibiayai oleh pemerintah melalui akademisi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu. Pemerintah 5 kalau dibilang pentahelik ya saya pakai. Pemerintah sekali lagi memang dia membuat regulasi, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan. Ya tentu saja pemerintah di sini, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa harus bergerak, ya harus bekerja ekstra. Dia harus low profile, ya harus turun ke bawah. Karena kebanyakan saya lihat dari beberapa provinsi yang saya kunjungi, persoalannya di sini, ya tidak ada low profile. Ya, itu satu. Yang berikut adalah masyarakat. Masyarakat itu harus dibimbing, ya karena itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Yoyo itu betul. Masyarakat itulah yang harus punya inisiatif, ya.
Masyarakat punya inisiatif untuk mengembangkan desanya karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan desanya. Yang berikut adalah pengusaha. Kalau desa itu sudah mulai ada bibit-bibit pengembangan atau bibit-bibit kemajuan, maka saya yakin pengusaha akan datang, termasuk travel dan lain sebagainya. Tidak ada pengusaha di dunia ini memberikan dana ke sana untuk membangun sesuatu, hotel misalnya, kalau desanya saja masyarakatnya tidak benar atau masyarakatnya belum siap untuk itu. Ya, jadi jangan bilang minta duit dari pemerintah atau dari yang lain. Jangan, masyarakat dulu harus berpikir. Nah, masyarakat di sini termasuk ya kepala desa, kepala dinas, siapapun dia. Yang berikut adalah akademisi. Nah, akademisi di sini kadang-kala dikesampingkan. Apa yang dikatakan oleh Prof. Yoyo tadi, tidak ada Nias menjadi salah satu desa wisata di situ ya, di peta yang tadi. Benar, karena sebagian besar bahkan sampai saat ini hanya sedikit yang meneliti tentang Nias dalam hal pengembangan potensi yang ada. Saya tidak tahu dosennya di mana, saya bilang. Ya, kami memang terbatas. Kenapa kami tidak ke sana gitu? Kami ada di Kemendikbud dan Kemenristek itu dibatasi pergerakan, ada wilayah-wilayah. Nah, ini akademisi. Akademisi ini termasuk mahasiswa. Seberapa banyak mahasiswa kita mengambil topik-topik di skripsinya dari desanya sendiri? Tidak ada kan? Masih pengaruh dan lain sebagainya, itu sudah teori lama, sekarang harus diaplikasikan ke desa-desa. Nah, itu perlu mungkin. Yang berikut adalah praktisi. Praktisi di sini adalah bagaimana membina masyarakat tadi itu mulai dari kebersihan, mulai dari tata menyapa masyarakat, menegur masyarakat. Kemarin malam ya, saya tegur itu kemarin ya 2 hari yang lalu saya tegur itu di Toraja. Kami masuk satu restoran. Dan ya mungkin karena memang dialek budaya seseorang beda-beda, tapi saya melihat ada sesuatu hal yang tidak beres. Saya tanya, ini berapa? Ya coba lihat harganya di situ dan sebagainya. Jadi mukanya kurang baik. Saya tegur langsung dia. Jikalau mau Toraja lebih baik, maka sapalah orang dan ramahlah kepada orang. Kalau tidak, orang akan cuek datang ke sini dan tidak akan datang ke warung Anda. Saya ngomong begitu. Ya tentu dengan cara-cara yang baik lah. Nah, Bapak Ibu, ini terakhir saya tidak perlu ini, nanti disampaikan ya. Ini yang sudah kami lakukan di Bali, ya pelaksanaan. Nah ini desa wisata catur. Yang ini potensi-potensi yang ada, saya tidak perlu ini, nanti bisa dibaca. Ya, ini saya katakan tadi desa wisata herbal. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Ada kemasan-kemasan, keunikan-keunikan itu dikemas baik-baik, ya, dikemas daya tariknya, tari-tariannya, apapun itu dikemas dengan baik, dilatih sehingga tidak mengecewakan wisatawan itu. Nah ini kenyataan di desa catur ya. Ini dulu desa miskin, coba nanti bisa dilihat di BPS. Sebelum 2016 itu termasuk miskin dan sekarang sudah mulai sangat baik dan menjadi posisinya sekarang bukan desa rintisan tapi desa berkembang. Ya, sudah diakui oleh Kemendes itu. Dan berapa kali ikut lomba. Nah, ini produk-produk yang sudah dihasilkan di desa ini awalnya tidak ada, tapi kami kemas melalui yang ada di dalam desa itu sendiri. Kopi itu kan menjadi herbal, ya. Daun kopi itu menjadi teh. Ya, kulit kopi itu menjadi teh. Ya, tentu ada kajian-kajian ilmiah yang perlu dilakukan. Nah, kami latih bahasa Inggris. Nah, ini tadi makanan-makanan itu dibungkus dengan daun pisang yang bagus, dilatih mereka berbusana, senyum, diajarin mereka. Nah, inilah gunanya praktisi akademisi. Ya, tidak perlu mendatangkan produk-produk dari luar negeri untuk menjadi bahan makanan, tetapi dilatih nasi goreng ala kadarnya di situ. Ya, ini homestay kami ajarin masyarakat di sana. Ada 23 kamar sekarang di sana, di desa wisata catur. Mengapa ini perlu? Karena supaya masyarakat atau wisatawan itu bisa betah tinggal di situ. Karena jaraknya lumayan 3 jam perjalanan, atau 2 jam ya, 2 jam perjalanan. Sehingga mereka betah, itu namanya desa wisata. Mereka tidur di situ, makan di situ. Tentu paket-paket ini ada disepakati oleh desa. Ada Pok Darwis, ada kelompok wanita, nah itu dengan desa. Nah ini sudah kami bina, nah ini seperti ini ya. Ini tidak perlu buat yang aneh-aneh, tetapi apa yang ada di situ dikemas sehingga menghasilkan ekonomi. Ini lanjut ya Bapak Ibu, saya tidak perlu ini ya. Nah ini yang ada di Bali. Bayangkan Bapak Ibu, untuk buat ini tamunya memberikan uang 250, hanya dia suruh korek-korek itu saja, dilatih dia.
Gitu. Sama juga begini. Ya. Nah ini diajarin mereka untuk ini. Inilah uang yang tadi itu. Jadi kerja utama petani yang di desa kita misalnya di Nias tidak perlu meninggalkan pekerjaan utamanya, tetapi ini adalah tambahan. Tapi kalau udah nanti maju bisa menjadi utama. Nah ini 200.000 per orang, ya, dilatih. Tentu saja ada tata cara untuk mengemas paket wisata ini. Nah ini ya diajarin memasak. Nah ini ulet sambal kan? Suruh saja. Nah ini pintar-pintarnya bagaimana kita kalau sudah ramah masyarakatnya maka wisatawan pasti betah. Nah ini diajarin menari. Nah ini kan alat musik. Ini juga salah satu. Nah, mereka pergi ke sekolah. Siapa tahu di antara tamu-tamu itu ada yang memang bergerak untuk membantu sekolah. Ya. Nah ini di sini ke kebun kopi, ke sawah. Mungkin bagi kita udah bosan untuk di sini untuk masuk di sawah, tapi wisatawan itu sangat menarik bagi dia. Nah ini ya. Jangan dilihat bajunya yang tidak lengkap, tapi lihat dayungan sepedanya. Gitu. Jadi sepeda bisa disewakan ya ke masyarakat. Gitu. Nah ini ritual-ritual seperti ini. Ya tentu ada batasan-batasan ya. Nah, ini mereka ikuti di situ, mereka berikan donasi ritual. Nah ini salah satu desa Sikapuk ya di desa miskin yang dulunya terkenal dengan sampah-sampahnya, sekarang menjadi desa miliarder. Ya kalau tidak salah kemarin itu sekitar 5 miliar ya. 5 miliar dia punya PAD. Luar biasa. Yang dulunya ini tempat sampah diolah menjadi ini. Ini juga desa wisata Jembatan Cinta. Ini maksud saya adalah tidak boleh mengubah apa yang ada, tetapi mengemasnya menjadi lebih baik. Nah ini ya, ini di Jawa Tengah juga. Ya, ini juga salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya agak sedikit ini, karena saya tidak mau lagi berbicara, tetapi sedikitnya kita harus bekerja lebih gila lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Dermawan Waruhu atas penjelasan dan pengalaman-pengalamannya dalam pengembangan desa wisata. Memang sejauh ini di Kepulauan Nias ini banyak sekali potensi di beberapa desa yang memang layak untuk dikembangkan. Namun kita berharap ada pilot project yang bisa dikembangkan dengan menggabungkan 5 unsur atau pentahelix itu sehingga desa wisata itu bisa maju. Untuk sesi ini dari Prof. Yoyok dan Pak Dr. Dermawan, bila ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan atau pertanyaan, silakan. Mungkin dari Nias Barat, Bu Kadis. Halo. Ada masukan dari kawan-kawan dari stakeholder lokal atau mungkin dari pelaku usaha pariwisata? Ini ada di sana Bung Soja Mendrova. Ada yang ingin disampaikan? Halo, Bang Elisati. Bung Herwil, ya saya. Silakan ya, kalau ada yang bisa pandu. Ya, 2 akademisi terakhir sangat menginspirasi. Terima kasih Prof. Yoyok dan juga Dr. Dermawan. Ya, memang kita harus banyak berbuat dengan Nias. Semoga kaum akademisi ini bisa juga ikut berkontribusi. Tadi saya melihat terinspirasi, atau saya bukan bidang pariwisata, apalagi soal pentahelix tadi saya tidak tahu, tapi itu menginspirasi saya. Rupanya pentahelix itu termasuk akademisi rupanya ya. Jadi ada alasan sangat keras untuk melibatkan para dosen-dosen di Kepulauan Nias. Semoga Pak Dermawan bisa bantu dan Pak Yoyok kelak. Ya, di grup tadi ada yang mengusulkan gimana kalau Sabtu depan kita akan bertemu para dosen-dosen untuk memikirkan inisiatif-inisiatif yang terbaik dalam kontribusinya dalam pentahelix. Ya, itu pikiran saya. Ya, sebagian kecil mungkin kontribusi diaspora dan akademisi. Itu menurut saya, Bung Herwil. Oke.
Terima kasih. Ini ada di chat dari Bu Kadis Parnias Selatan, Bu Anggreni. Bila ada yang ingin disampaikan kepada para akademisi atau Pak Prof. Yoyok, silakan Bu Anggreni. Ya, baik. Terima kasih, Bung Herwil, Prof. Yoyo, dan Bang Waruwu. Terima kasih sudah menyampaikan pencerahan lagi terkait dengan desa wisata. Kami di Kepulauan Nias sangat banyak mendapatkan masukan dan pencerahan. Memang kalau saya mau sampaikan, kondisi realnya adalah bahwa saat ini semangat itu atau bolanya itu masih di Dinas Pariwisata, ya. Artinya kesadaran terkait mendukung pengembangan desa wisata mungkin ada, tapi belum bersinergi semuanya. Nah, ini mungkin yang memang bagaimana kita bisa menyatukan. Saya pikir ini juga langkah awal ya, pertemuan webinar ini bisa menjadi langkah awal, terutama menyambung yang disampaikan Bang Elisati bahwa akademisi juga kita berharap bisa mendukung, ya. Nah, ini mungkin lebih ke program konkret di grup penggerak pariwisata. Saya sudah sampaikan dan saya bahkan menawarkan dan mengajak kalaulah ada program pengabdian masyarakat, bisa nggak kita ambil satu pilot project, ya, satu desa, kami berharap bantuannya. Jadi mungkin apa sih yang bisa dilakukan? Yang paling sulit kalau saya lihat adalah memang terkait dengan membangun kesadaran masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat di destinasi wisata. Karena memang, di desa wisata. Karena masyarakat ini biasanya kalau memang belum melihat hasilnya, belum melihat manfaatnya, ya dia tidak mau bergerak. Ini permasalahan Prof. Yoyo, saya pikir sudah paham betul. Karena sudah sering main-main di Nias Selatan. Bang Dermawan apalagi orang asli Nias, pasti tahu betul. Jadi kendalanya seperti itu. Jadi sebesar apapun program, saya sampaikan tadi ada banyak dukungan, kebetulan DAK fisik dan DAK non fisik kami tahun 2021 kami arahkan ke sana, termasuk beberapa program dari APBD kabupaten. Tapi memang ke masyarakat ini memang butuh kesabaran, butuh waktu. Jadi saya pikir kalau dari pihak akademisi juga bisa membantu. Saya juga lihat dari chat ada juga pengalaman-pengalaman dari Pak Martiman, sepertinya ada juga yang sudah dilakukan pendampingan. Nah ini bisa nggak kita lakukan pendampingan di satu desa? Nanti mungkin kalau ada pertemuan berikutnya ini mungkin bisa kita ambil satu contoh pilot project. Kami paparkan apa potensi, kemudian mungkin kita aja langsung, ini mungkin lebih langkah konkret sebenarnya ya. Artinya kalau memang tujuannya kita bisa didukung dan dibantu dari seluruh stakeholder yang ada. Nanti kalau soal promosi, saya pikir teman-teman travel operator, di sini ada Bro Sojanolo Mendreva, ada Bung Herwil, itu saya pikir sudah akan sangat gampang untuk membantu dalam mempromosikan desa wisata. Tapi bagaimana menyiapkan masyarakat ini, siap nggak mereka? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Kadis Pariwisata Nias Selatan. Mungkin ada tanggapan dari Dinas Pariwisata Nias Utara. Saya lihat di sini ada Bung Meniato Tolombanua. Silakan, Bung. Ya. Baik Pak Erwil, selamat siang. Terima kasih kesempatan sudah diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan beberapa hal, termasuk tadi beberapa narasumber kita dari awal, termasuk tadi Pak Sugito ya, mengenai ini kan nuansanya desa wisata. Kita sangat support memang sesuai dengan data di provinsi tadi sama Ibu Ria, bahwasanya Nias Utara sampai saat ini belum ada desa wisata ya. Tapi harapan kita tahun 2022 ini sudah komitmen kepala daerah yang terpilih bahwasanya itu ada 7 yang mau kita usulkan desa wisata di Nias Utara.
terutama ini langkah awal, kita sudah membentuk 6 Pokdarwis. Jadi satu lagi tambahan yang potensi sudah booming sekarang namanya wisata mangrove di Teluk Siabang, dan kita menggagas ini supaya ada desa wisata bentuknya rintisan dulu baru nanti berkembang. Kalau istilahnya desa wisata maju atau mandiri masih belum ada di Nias Utara, tapi kita mengusulkan ini nanti adanya desa wisata rintisan dan juga desa wisata berkembang. Itu informasi pertama. Yang kedua, kami menanggapi tadi dari Profesor Yoyo. Kebetulan saya juga alumni UGM, Pak Yoyo. Saya di Pasca Sarjana UGM, dan ada beberapa dosen-dosen saya juga di sana yang sudah seperti Prof. Anton kemarin, bagaimana sustainability ini mengembangkan pariwisata. Jadi tidak hanya stagnan di nanti sudah terbentuk, jangan kita berlomba membentuk desa wisata, tapi 1-2 aja, artinya kita lebih ke sustainability-nya, keberlanjutan terhadap potensi desa wisata kita ini. Di Nias Utara, Pak Yoyo, kita punya sebenarnya one village, one product, sebenarnya OVOP ya. Kalau kita push ini satu, contohnya di mangrove, memang di Kepulauan Nias mungkin Nias Utara lah yang punya wisata mangrove. Kemudian kita juga memang di Nias Selatan sudah ada surfing ya. Juga di utara sebenarnya ada, tapi mungkin itu pilihan alternatif nanti. Jadi maksud kami di sini kita secara skop kepulauan kita akan menampilkan yang istilahnya alui. Alui itu adalah asli, lokal, unik, indah. Jadi kita memilih istilahnya Nias Utara itu potensinya yang lebih diandalkan contohnya mangrove gitu Pak. Memang terkenal ada satu spot kita yaitu Tureloto Pak. Tureloto itu memang itu munculnya terumbu karang yang berbentuk otak. Kita unik memang itu, tapi kalau istilahnya nanti ini bisa dikembangkan menjadi desa wisata, kami bersyukur Pak. Jadi kami tidak terlalu banyak berpikir harus banyak desa wisata di Nias Utara, 1-2 aja. Yang penting sama kita ini ada keberlanjutan dari desa wisata itu sendiri. Kemudian Pak, dari Buria tadi menyampaikan bahwa untuk menetapkan desa wisata ini perlu adanya SK Bupati ya. Dan ini udah komitmen pemerintah daerah akan membuat SK Bupati untuk penetapan yang minimal dulu 7 desa wisata di Nias Utara. Kami menyampaikan itu, dan perlunya memang harus ada master plan Pak. Untuk pengembangan pariwisata ini kita harus ada master plan dan DED-nya. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan untuk para pelaku wisata dan juga ekonomi kreatif. Sebenarnya di Nias Utara banyak pelaku ekonomi kreatif Pak, hanya saja belum difasilitasi mereka dengan baik. Jadi ini tugas kami dari daerah nanti untuk tahun 2022 ini kami memulai ya untuk bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias Utara. Jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak Erwil sudah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih. Ya Pak Erwil. Baik, terima kasih Pak Meniato dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara. Masih ada tanggapan dari yang lain? Kalau belum ada, silakan Pak Yoyo. Mungkin ada saran pendapat dari Pak Yoyo. Ya, terima kasih Pak Erwil. Ini saya mau tanya ke Dinas Pariwisata Nias Utara. Ya, Pak. Beberapa kali saya ke Nias Utara, Pak Adis ya. Saya pernah juga dari Nias Barat ke Gunung Sitali lewat Nias Utara. Nias Utara ya, iya Pak. Ya, saya bertanya apakah Kabupaten Nias Utara sudah memiliki Riparda ya? Riparda kita sudah punya Pak. Perda Riparda nomor 3 tahun 2018. Oke, apakah sudah dievaluasi? Itu 2018. Nanti target kita 2025 Pak. Kita akan revisi itu. Karena ada beberapa spot yang baru juga.
memang di dalam Perdaripada ada 46 memang potensi kita, tapi bisa aja ada beberapa yang tidak banyak dikunjungi sehingga nanti kita perlu penetapan ulang destinasi kita, Pak. Iya. Sebenarnya saya kurang yakin juga ya apakah bisa itu dilakukan revisi ya sebelum 2025. Karena ini sekarang kondisi pandemik ini sangat berpengaruh pada kondisi pariwisata. Jelas, Pak. Jadi apa yang sudah dicanangkan pada 2018 barangkali sudah nggak sesuai lagi, Pak. Jadi alih-alih ini sakit gitu ya, Pak. Ini kan semua di dunia kan sakit pariwisatanya. Benar. Obatinya itu masih 2025. Ini sekarat, Pak, nanti, Pak. Jadi barangkali perlu ada satu evaluasi ongoing, namanya beberapa. Nanti perlu ada revisi-revisi yang barangkali juga harus dikonsultasikan juga nanti dengan Pak Bupati ya. Juga nanti kan menjadi produk revisi dari Raperda, Pak. Raperdanya, karena apapun yang direncanakan dalam Piparda dan itu tidak memiliki produk hukum yang sesuai dengan perkembangan baru, ya. Yang tadi dikatakan Bu Kadis Sumut itu ada update terus ya, sementara peraturannya kok nggak diupdate gitu ya. Alih-alih itu berlalu lintas di jalan raya, undang-undangnya sudah nggak efektif, Pak. Sehingga lalu yang berlalu lintas ini juga seenaknya, karena apa? Karena nggak ada yang bisa menjadi dasar tuduhan atas pelanggaran ya, yang sesuaikan dengan masa penormalan baru gitu ya. Nah, ini saya rasa penting, Pak, untuk melihat lagi ya. Jangan hanya melihat yang Riparda ini masih berlaku sampai 2025, sementara di sini ada satu tuntutan yang harus segera dipenuhi. Ini perlu itu terkait dengan apa yang disampaikan ya, dan karena apa yang disampaikan Pak Kadis tadi tentang hal-hal tadi itu apakah dalam payung Raperda gitu ya. Jadi jangan sampai ini lalu melakukan tapi nggak punya payung gitu ya. Perencanaan gitu maksud saya. Dan tadi kalau mau sampai di bawah Riparda itu namanya ada RIPO, Pak. Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata. Objek wisata, ya. Nah, kemudian nanti baru DID, Pak. Gitu, Kemudian saya sedang melakukan itu melalui Pusat Studi Pariwisata UGM itu mengerjakan salah satu Puspar ya, Pak. Ya, Puspar itu salah satu tenaga ahlinya itu sedang mengerjakan itu salah satu kabupaten di Jawa. Oh iya, siap. Jadi itu barangkali memang dilihat itu raperdanya, gitu. Ya, pembuatan raperda ini. Ya. Gitu. Saya rasa itu jawaban saya, Pak Kadis. Ya, Pak. Terima kasih. Bila ada tanggapan langsung dari Pak Dr. Dermawan Waru, silahkan. Ya, terima kasih, Bapak. Perlu memang ini kerja yang ekstra memang, karena memang kita tidak mendapatkan hasilnya sekarang, tetapi ketika kita mulai sekarang akan pasti ada hasilnya nanti. Itu. Nah, dengan ada rencana-rencana yang sudah jelas itu tentu harus dievaluasi, jangan cukup lama karena ketika ada masalah langsung dievaluasi. Jangan sampai 2025, bukan hanya Pak dari Dinas Nias Utara. Dan ini juga penting melibatkan akademisi khususnya, ya bukan karena saya akademisi, tetapi setahu saya seperti itu, melibatkan akademisi karena memang cara pandang mereka kan melihat lebih dari sisi akademisi. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya tidak jauh relevansinya daripada hasil riset-riset atau pengabdian yang dilihat oleh akademisi. Nah, itu harus dilibatkan, Pak. Misalnya musrembangnya harus dilibatkan. Mulai dari desa juga harus dilibatkan masyarakat akademisinya. Karena mereka melihat potret dari sisi akademisi dan tentu ini penting sekali. Nah, sekarang saya melihat sebelum diajukan ke provinsi, terlebih dahulu pemerintah daerah, bupati ya menetapkan dengan melihat dulu potensi yang ada. Siapa yang melihat itu adalah kepala desanya. Kepala desa yang melihat potensi, diidentifikasi dulu. Nah, ini salah satu memang kerja akademisi itu membantu masyarakat atau kepala desa itu untuk mengidentifikasi.
Bukan saya mengatakan SDM kepala desa kita kurang baik, tetapi perlu di ini. Nah, bagaimana caranya ya, mulai dari pemerintah daerah kabupaten juga mendampingi memberikan pendampingan atau hal lainnya. Nah, dari situ nanti akan muncul, misalnya sudah ada enggak kelompok sadar wisata di situ? Jangan bicara dulu ini ya, jangan bicara desa wisata. Kelompok sadar wisata itu belum masuk ke desa wisata, belum. Ya. Belum. Ya. Kelompok-kelompok wanita misalnya. Jadi kelompok-kelompok inilah yang bertanggung jawab mengembangkan desanya itu sesuai dengan potensi masing-masing. Setelah diidentifikasi, diajukan ke pemerintah daerah, kabupaten ya, bupati, mengeluarkan SK. Jadi menurut saya itu sudah menjadi standar acuan untuk bisa mengajukan dana-dana yang lain. Ya. Kelemahannya kita di NIAS begitu. Ada dana dari pusat tetapi tidak bisa mengambil itu. Kenapa? Karena belum ada dasar hukum ke desa itu sebagai desa wisata. Yang berikut adalah harus ada integrasi. Misalnya Dinas Pariwisata Nias Utara atau Nias Utara. Jangan melupakan Pak, Nias itu utuh, semuanya Kepulauan Nias itu dan punya potensi. Wisatawan datang ke Nias Utara tentu tidak hanya 1 hari ke Nias Utara saja, habis itu dia pulang. Tentu dia akan mencari destinasi yang lain. Nah, oleh sebab itu perlu bekerjasama dengan kabupaten lainnya, sehingga mereka lama di Nias itu, ya, mereka lama di Nias dan potensi-potensi makanan tradisional itu dikemas baik-baik, dilatih mereka. Masyarakat kita perlu dilatih Pak, pendampingan khusus karena beda dengan di Bali. Di Bali itu memang udah cukup mereka belajar cukup lama, gitu, Pak. Ya, tapi ada yang unik di Bali. Sekalipun Bali terkenal, tetapi terus mereka belajar untuk mengembangkan desa-desanya sampai saat ini. Bagaimana dengan kita yang belum berkembang saja, belum belajar, ya itu menjadi diskusi berikutnya. Yang terakhir Pak, tadi sebenarnya tujuan saya untuk mengundang dari seluruh Indonesia, tadi itu ada dari Sulawesi, dari Papua, supaya mereka melihat bahwa ada yang unik di Nias. Cuman tadi saya lupa komunikasi sebelumnya dengan Pak Herwil, ternyata kuota kita hanya 100 ya. Tapi nanti Pak, coba kita buat desain untuk webinar, sehingga itu bagian promosi. Saya tertarik kemarin yang di Aceh mereka mengadakan promosi di Bali dalam era pandemi ini, ya menghabiskan berapa ratus juta lah. Kami diundang supaya dikenal Acehnya melalui Bali. Terima kasih. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Doktor atas tanggapannya. Di sini saya melihat ada beberapa akademisi dari luar Nias yang sudah juga ikut bergabung. Mungkin ada sedikit memberikan tanggapannya mengenai kegiatan kita pada siang hari ini. Oke. Pak Yoyo masih ada ditambahkan? Bagaimana Pak Herwil? Masih ada yang ditambahkan Prof sebelum kita akhiri dengan kesimpulan? Baik, saya rasa hanya semacam closing statement begitu ya. Ya. Desa wisata di Kepulauan Nias ini memang harus diunggulkan ya di dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Kepulauan Nias ya, sehingga semua harus mendukung dan harus memiliki persepsi yang sama. Bahkan kalau mau konsisten, apapun yang dikerjakan itu di dalam konteks pengembangan kepariwisataan di Kepulauan Nias gitu misalnya. Contoh yang paling konkret misalnya membuat jalan ya, membuat jalan itu juga dalam konteks pariwisata. Jadi jangan hanya membuat jalan untuk akses sosial, akses ekonomi, enggak, ini akses pariwisata juga begitu. Jadi itu sangat perlu. Terus tadi kata kunci yang saya sampaikan adalah persoalan kemitraan ya. Kemitraan itu harus kembangkan terus ya, dipelihara terus ya. Ini salah satu hal yang penting, nampaknya sinergi antar stakeholders yang 5 tadi perlu dikuatkan begitu, terutama kalau saya posisinya sangat jauh ya dari Nias, barangkali saya akan memberikan mungkin dalam bentuk
arahan-arahan saja begitu ya, nggak bisa langsung ke lapangan. Nah, yang di lapangan nih akademisi yang berada di Kepulauan Nias, saya rasa tidak sedikit ya akademisi yang punya potensi dan kompetensi dalam mendukung kegiatan kepariwisataan secara keseluruhan di Kepulauan Nias, dan harapannya nanti bisa mewujudkan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu aja Pak Herwin. Baik, terima kasih Prof. Yoyo atas closing statement-nya. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan di sini bahwa memang untuk pencapaian pengembangan pariwisata di Kepulauan Nias ini harus ada sinergisitas. Pemerintah saja tidak mampu melakukan pengembangan secara mandiri sendiri, tidak maksimal maksudnya ya. Begitu juga dari sisi pelaku pariwisata, stakeholder, misalnya travel agent, tour operator, ataupun pramuwisata. Tidak bisa sendiri. Jadi harus ada pentahelix itu bisa diwujudkan. Dari Kemendes saya dapat lihat dari statement beliau, bagaimana program dari pusat itu bisa jalan ke daerah dengan adanya satu komitmen daerah yang benar-benar dilaksanakan. Jadi tidak melihat dari unsur materinya, ataukah itu proyek atau seperti apa, tapi benar-benar untuk pengembangan sebuah desa wisata sehingga masyarakatlah yang menerima atau mendapatkan hasil yang harusnya yang direncanakan tersebut. Nah, beberapa poin yang saya lihat dari sini, banyak dari kita menyarankan bahwa sesi ini tidak hanya berhenti di sini, ya, baik dari para kadis Kabupaten Kepulauan Nias, harus ada sesi selanjutnya, mungkin lebih mengerucut lagi, Prof ya, lebih mengerucut lagi, tidak harus banyak lagi narasumbernya, tapi dapat mewujudkan satu MOU atau kesepakatan. Jadi di sini kemarin saya coba komunikasi beberapa kadis. Semoga ke depan ini ada sesi selanjutnya yang akan lebih melibatkan para akademisi. Terus Kabupaten Kota, Dinas Pariwisata sepakat untuk mengadakan sarasehan atau ketemu langsung ya antar lintas OPD, baik itu Dinas Pariwisata maupun PMD bila itu berkenan. Jadi lebih bisa menyamakan ya apa program kerja masing-masing kabupaten kota sehingga itu saling mendukung satu sama lain. Terus mewujudkan desa wisata mandiri walaupun kita tidak bisa lakukan penargetan berapa lama itu bisa dituntaskan. Terus adanya upaya pemerintah daerah Kepulauan Nias sepakat untuk membentuk Badan Percepatan Pariwisata Kepulauan Nias. Ya, kalau kita melihat misalnya Danau Toba memang DSP ya, destinasi super prioritas secara nasional. Nias salah satu KSPN. Ya, ada 2 KSPN di Sumatera Utara, salah satunya Nias, harusnya bisa menjadi penyangga daripada DSP Danau Toba. Nah, untuk itu ada baiknya kabupaten kota mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk membentuk Badan Percepatan Pariwisata Kepulauan Nias. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan sebagai closing statement dari kami host. Dan sebelum kita menyudahi ini, mungkin dari Bu Kadis Pariwisata Nias Barat. Bu Kadis Pariwisata Nias Barat untuk menyampaikan closing statement sebagai penginisiasi daripada acara kita pada siang hari ini. Kepada Bu Kadis, Bu Fira Manik, kami persilakan. Halo, Bu Fira. Mungkin Bu Fira belum ada. Bu Anggreni? Halo Bu Anggreni? Dari Gunung Stoli nggak ada ya, Bung Herwi? Dari Gunung Stoli. Dari tadi nggak ada Gunung Stoli tuh di Spatbur. Atau mungkin sekiranya ini Pak Berkat Lauli. Saya undang Pak Berkat Lauli sebagai tokoh masyarakat dan perwakilan kami masyarakat Nias di Provinsi Sumatera Utara. Mohon closing statement dari
Saya panggil Bang Berkat nih, Pak Berkat Lauli. Silakan Pak Berkat Lauli. Halo? Wah, Pak Berkat Lauli masih di lotu katanya. Di lotu agak terganggu jaringan. Oke, mungkin dari sisi akademisi, Bung Elisati Hulu, sedikit memberikan closing statement-nya lah, bila belum ada dari... Ya, oke. Jadi saya hanya pendukung saya karena bukan bidang saya, tetapi saya orang Nias yang ingin pariwisata Nias maju. Saya dengan Pak Dermawan dan juga Bung Herwil ingin menginisiasi lah, siap membantu saya sebagai diaspora Nias, Pak Dermawan juga dari Bali, praktisi, dan senang kalau Pak Yoyo nanti bisa ikut bantu untuk mendorong sisi akademisinya. Ya, terus terang kita harus kerja. Saya bilang ke kawan-kawan, kita harus tahan nafas karena tadi banyak problematik dari ujung ke ujung. Tapi kalau nggak pernah dimulai, ya tidak pernah akan nyampe. Dan kalau nggak pernah beranjak, maka kita tidak akan pernah berjalan satu langkah. Tidak apa-apa berjalan satu langkah daripada tidak pernah berjalan. Itu dari saya sebagai dukungan buat pariwisata Kepulauan Nias. Demi Nias maju. Terima kasih Pak Doktor. Nah, ini kembali Pak Berkat Lauli sudah bergabung kembali dengan kita. Silakan Pak Berkat Lauli. Ya, makasih. Ya, halo. Baik, mohon maaf tadi saya sempat keluar ya, jaringan tidak bagus di Nias Utara. Jadi kebetulan saya lagi di acara ini. Mohon maaf Bro Herwil dan teman-teman yang sudah bergabung. Saya kira akhir kata dari acara ini saya apresiasi dan banyak masukan yang kita sudah dengarkan dari pembicara-pembicara kita, dan saya berharap bahwasanya secara khusus ini kepada pemangku kepentingan eksekutor baik yang ada di tingkat kabupaten kota maupun yang ada di provinsi maupun dari Kemenpar, Kemendes dan Laosaya Kosmas Harefa, ini pemegang-pemegang mandat kekuasaan ya, eksekutor. Kalau kami DPR ini hanya mengusulkan, mengawal dan mengawasi. Kami berharap bahwasanya semua ide yang ada ini gagasan ini bisa diteruskan, dan kami percaya bahwa desa-desa wisata yang ada di Kepulauan Nias, kadis-kadis yang ada di Kepulauan Nias ini bersedia untuk dituntun tangannya oleh teman-teman yang ada di pusat, di provinsi, untuk bagaimana cara kita mendapatkan anggaran untuk membantu pengembangan desa wisata di Kepulauan Nias. Dan saya juga secara pribadi sebagai anggota DPRD Provinsi siap untuk diajak berdiskusi secara, lebih lanjut lagi dan diarahkan supaya apa cita-cita besar kita untuk membantu pengembangan desa wisata di Pulau Nias ini bisa berhasil sesuai dengan yang kita sudah bicarakan tadi hari. Jadi sehingga tidak semua hanya sekedar wacana, tetapi ada eksekusi yang lebih real yang bisa kita lakukan khususnya untuk Kepulauan Nias. Mungkin itu Bung Herwil yang bisa saya tambahkan. Selamat sore buat kita semua. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Berkat Lauli. Di tengah-tengah kesibukannya saat ini di reses ya, kayaknya di Nias Utara, masih menyempatkan diri ikut sampai akhir. Baik, terima kasih. Sedikit lagi sepenggal dari Nias Utara lah, dari kedinasan. Closing statement sedikit singkat, Bro. Ya, baik Pak Herwil. Terima kasih banyak dulu kami dari Nias Utara dan juga Dinas Pariwisata Kepulauan Nias sangat menyambut baik ini tadi acara webinar kita ini, dan khususnya pengembangan sektor kepariwisataan di Kepulauan Nias. Dan benar, untuk mengembangkan pariwisata ini ada pentahelix pariwisata. Tentunya dari sisi akademisi juga kami mengucapkan terima kasih, tadi ada Prof. Yoyo dan juga Pak Dermawan
sudah memberikan banyak kontribusi pemikiran untuk peningkatan kualitas pelayanan kita di Kepulauan Nias, khususnya sektor kepariwisataan. Dan mudah-mudahan ke depan ini kita selalu bekerja sama, Pak, bisa membantu kami di daerah, ya, terutama ini Pak Dermawan tadi sudah ada banyak best practice di beberapa daerah di Indonesia, dan tidak tertutup kemungkinan, Pak, suatu saat kami akan mengundang Bapak-Bapak untuk menjadi narasumber kami, Pak. Kami mohon sangat dukungan dari Bapak-Bapak sekalian dan juga dari pihak Kemendes tadi dan juga dari Pak Kosmas juga sebagai top leader kita di kemaritiman dan juga di sektor kepariwisataan. Jadi saya rasa itu dari kami. Mudah-mudahan dengan desa wisata ini akan terbentuk nanti di Nias Utara. Kami ya istilahnya mengucapkan banyak terima kasih kalau ada dukungan dari berbagai pihak. Jadi demikian Pak Erwin, kami mengucapkan terima kasih. Yahobu. Baik, terima kasih Pak Meniato Talambanua dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara. Dengan berakhirnya closing statement dari beliau, dan sedikit kami menginformasikan buat para peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, kami dari yang menginisiasi acara ini akan memberikan sertifikat kepada kita semua, dan boleh menghubungi kami atau mungkin orang-orang yang ada di sini, kami akan kirimkan via WhatsApp kepada kita semua. Ya, atas nama penginisiasi dari Penggerak Pariwisata Kepulauan Nias, mengucapkan terima kasih banyak buat kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga ke depan kita masih bisa melakukan hal ini sehingga pengembangan pariwisata Kepulauan Nias lebih dipercepat lagi dan lebih terintegrasi lagi. Demikian, Yahobu, salam sejahtera. Ya. Yahobu. Terima kasih Prof. Yoyo, terima kasih Prof. dan Bapak Ibu semua. Prof. Yoyo, Pak Dermawan, terima kasih. Terima kasih Pak Elisati. Ya, terima kasih, sukses ya. Yahobu. Saya live dulu ya, terima kasih. Iya Pak Yoyo, udah capek Pak Yoyo itu dari pagi jam 8, aduh ya. Demi Kepulauan Nias Pak Hulu. Aduh, terima kasih Pak Yoyo, nanti disebutkan lagi Pak Yoyo. Ya, terima kasih. Oh, hampir selesai. Arab ya? Hmm? Arab. Abah jam Pak.